Kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Kami mohon kepada soundman bisa tolong diangkat lagi volume untuk mic MC-nya. Ya. Mas tolong dicek dulu deh ininya. MC untuk mikrofon untuk MC-nya. Minta tolong ya. Pas mengecek di situ enggak begitu tadanga dah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita geladikan sebentar.
Pada suatu kali sangke beliau muda siswa, dia hamka ditanya orang, baru ditanya. Dah ada cik saja istri buya tidak serupa jenis lain. Sedangkan ayah juninya buya atau di sana je sahabat banyak berbini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah wasuo dia mak pacar. Jawaban pendek sederhana tapi jauh jangkauannya. Cuba anda ngelak-elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kena elok salero tunggang kena lama. Kurang memilih calon istri mencari pasangan hidup tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya gadis idola bintang kalas bunga desa Sumarak Kampuang buah bibi yang muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manis lebih tua. Lincah ibarat anak kucing galing gaman orang sebalik tak boleh mata memandang dapat mengapo jadi juru. Pendeknya kanek, seksi, gaul kecil kali sini, jombang kata orang siswa. Sudah tu pula, anak surang sama tuayang supiak sibuyong sinan, mandih guru bapak batukuh mamak kepala bang nagari udahnya DPR sikit dua. Rancak, iyo itu nak cari, tapi kepanggilan. Hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin kepanuh. Sebab kesempurnaan manusia justru tak letak di kekurangannya itulah. Hanya Allah yang samparono. Itulah sebab karadonyo. Walaulah dapat nan di hati, alim basuo kanda hati. Siko sayu sinan balabiah indak nan elok tak bacacu alun nan buruak tak baimbuah tuah segandiang istilaku. Ada kalonyo iyo le rancak betang tubuh. Namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguk tiok na lalu menggijainya. Dia taruhlah inyo rancak bebudi pulau. Tapi kurang sesai sabalango masakan ngindak badakih gosok tareka kurang licin 2-3 sambiang Sarawak. Pendeknya sari buliah jarang basuo gadih nan masak dua dalam. Nan bak mencari jarum patah di dalam nijuak sabalambang antah kiamai ke basuo. Namun semantang pun baik nak. Ijan pulau sah bapaci baru tarisik letak ganggam. Mbak mahoyak durian mudo tiok nan jatuh masak cuci tok matah di goyang tu. Jangan. Itu namanya rembang mato cilaku mudo orang namakan. Ketiba sudi siasik waang bertanya bagi ayah. Mbak cara mencari jodoh ya. Mudah. Cari yang ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonya. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpama nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampik lokasi berdirinya. Dan mengkasih ke perumahan karakter pribadinya, akhlak juga dibayar taat di dalam agama. Itulah landasan nilaian. Kembali kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang membawa telepon genggam atau handphone. Kami mohon kesediaannya berkenan untuk memposisikan handphonenya pada nada getar atau silent. Kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di dalam ruangan ini yang membawa telepon genggam atau handphone, kami mohon berkenan untuk memposisikan handphonenya dengan nada silent atau getar. Mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurus. Balik ke misa rumah tadi nak, nyampang sampi tanah tak cukup awak berkandak rumah gadang. Makuragang lah keteh salampih buat loteng rumah betingkit. Bantu biliak kurang manakah. Kamar mandi pati digeser ruang tamu tersudi amek, pulang menata ruangan. Tapi nak, tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah rumit tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nenayah gamangkan mana. Tujuan rundiang simpulan kato nak. Dek karena istri pamenan kita. Tujuan ajari elok-elok bimbing arahkan kenan bayi. Tumpang sisi kurang tukuaklah itu orang kalai dek suami. Kok lah basuo nan diangan lai batamun ni kita awetlah rumah tangga wang indak kepikiran. Bapak dan Ibu, kami persilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Bapak dan Ibu yang berada di luar ruangan, kami persilahkan menempati tempat yang telah disediakan
Acara segera dimulai. Jadi raja. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillah mulu disabui, Alhamdulillah mairyangi, jahati menjaniah kami menyambui, tandungi sajwa di dalam hati. Sairing dalam nanjo barabah lalu dalam mandi, pecuak cinta gorang patahkan. Sairing salam nanjo sambah lalu salam kembali, rila jo maaf kami puhunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Haji Elva Henry Muklis MA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang, Dalmilus Sumage SH Esos MAP, Sekretaris Jenderal DPP Daram, yang kami hormati Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LCMAG, Datuk Palimu Basa, Ketua Dewan Pembina DPP Daram, sekaligus Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa Metodologi. Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG, Ketua Dewan Pakar DPP Daram, sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Pusat.
Dr. Haji Amirsah Tambunan MA, Sultan Pamuncak, Dewan Pembina DPP Daram sekaligus Sekjen MUI Pusat. Profesor Dr. Haji Masri Mansur MAG, Ketua yang membidangi pendidikan DPP Daram. Profesor Dr. Armi Arif MA, Dewan Penasehat DPP Daram. Brigjen TNI Rudi Rumin MA, Kepala Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional RI sekaligus Dewan Penasehat DPP Daram. Irjen Polisi Purnawirawan Dasrul Lamsudin, Dewan Pakar DPP Daram. Dr. Andes Abdullah Al-Katiri MBA, Direktur LBH Daram Pandeka Negeri. Supriyadi STMM, Ketua yang membidangi ekonomi DPP Daram. Haji Safaat, Dewan Pengawas DPP Daram. Haji Dedi Ridho Fuadi SE, Dewan Penasihat DPP Daram. Profesor Gusdon MSI, Ketua Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat. Profesor Dr. Yus Herman merupakan Dewan Penasehat DPP Daram. Dr. Hajah Eliwarti Maliki LCMA, Dewan Pembina PP Muslimah Daram. Dr. Haji Nurdiati Akma MSI, Ketua Dewan Pengawas PP Muslimah Daram. Kombes Polisi Purnawirawan Dr. Hajah Rosmita SEME, Dewan Penasehat DPP Daram. Muzayyanah Yuli Asih, Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat. Hajah Eli Sumarni, Ketua Umum PP Muslimah Daram. Hajah Herlina Hasan Basri, Ketua Bundokanduang DPP IKM. Dr. Ikayatri MPD, Wakil Ketua PP Muslimah Daram. Dr. Iramadi Irja, Sekretaris Dewan Pakar DPP Daram. Bapak Azmi Datuk Bagindo, Ketua Departemen ABS SBK DPP Daram sekaligus Ketua LAKM. Dan Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan kami, tamu kehormatan kami yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang dalam acara kajian adat Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang atau Daram dengan tema pemahaman dan implementasi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, syarak mengatur adat memakai dalam mengobati penyakit masyarakat di Minangkabau hari ini Sabtu 1 Agustus, maksud kami 1 Agustus 2026. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, agar seluruh rangkaian acara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Internasional di Malaysia pada tahun 2013, di Kuwait pada tahun 2022, di Riyadh pada tahun 2025, yang merupakan anggota Departemen Pendidikan DPP Daram. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Darizal Nainin SSI MSI, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Kori Internasional kita untuk tetap berada di atas panggung. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan plakat penghargaan kepada Kori Internasional. Kami mohon kesediaan Ketua Umum DPP Daram kepada yang terhormat Buya Dr. Haji Elva Hendri Muklis MA, kami persilahkan. Kalau ini boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sejenak kita menundukkan kepala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Daram kepada yang terhormat Letkol Laut KH Dr. Sri Depranoto SAG SH MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam rangka mengkaji,
dan mensyiarkan ajaran-Mu ya Allah dalam kehidupan kami bermasyarakat, baik di ranah Minang ataupun di perantauan. Kami mohon ridha dan berkah-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, luaskan ilmu kami, beri kami pemahaman yang kuat tentang agama kami, beri kami pemahaman yang kuat tentang adat kami, supaya kami bisa menjalankan adat kami dengan baik dan benar, sesuai ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, turunkan keberkahan-Mu dari langit dan dari bumi, di ranah Minang dan negeri kami sangat kami cintai. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana, jauhkan dari bala, jauhkan dari penyakit masyarakat yang tidak kami inginin ya Allah. Selamatkan anak cucu kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan seluruh keturunan kami, selamatkan negeri dan bangsa kami dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan khilaf kami, dosa dan khilaf kedua orang tua kami, dosa dan khilaf kedua mertua kami, guru-guru kami, para datuk-datuk kami, para penghulu kami, guru-guru kami, orang yang sudah berjasa kepada kami. Ya Allah ya Rabb, kalau ada di antara kami yang sudah meninggal dunia, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Terima amal ibadahnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan tam kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, sehat-sehatkan mereka ya Allah, jaga iman, Islam dan takwanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Dewan Pembina DPP Daram sekaligus Sekretaris Jenderal MUI Pusat kepada yang terhormat Buya Dr. Haji Amirsah Tambunan MA, Sultan Pamuncak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hanana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya muliakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas, yang juga Dewan Pakar Daram, Buya Agus Rijal selaku Dewan Pembina, salah seorang Ketua MUI bidang fatwa meteorologi yang telah berhasil kita promosikan jadi ulama nasional, ya Bu ya. Kemudian Ketua Umum Daram Buya Elva Henry, kemudian Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Buya Profesor Arme Arif, dan seluruh para jajaran pengurus, ibu-ibu muslimat, dan mohon maaf kami tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu kok tiba-tiba saya di awal diminta sambutan oleh Ketua Umum. Tapi tadi saya mengatakan setelah ini Buya saya pamit karena ada satu kegiatan penting DSN, yaitu merumuskan fatwa tentang transaksi emas di pasar perbankan syariah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya supaya semandu orang awak tidak salah-salah membacakan, ambolah siapkan tadi konsep dari Ciputat ke sini, ya. Saya bacakan supaya ringkas. Pelaksanaan adat besendi syarak besendi kitabullah memerlukan konstruksi pemahaman
dalam konteks sosial. Karena umat saat ini berada pada ruang dan waktu yang terus berkembang. Ruang dan waktu yang tidak pernah hampa. Masyarakat Minangkabau memiliki filosofi yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasan utama dalam tata perilaku dengan prinsip bahwa adat bersendis pada hukum Islam dan hukum Islam bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sejarah panjang luhur dari falsafah piagam Bukit Marafalam pada abad ke-19 untuk menyatukan nilai-nilai lokal dan agama. Piagam Bukit Marapalam atau Sumpah Sati Bukit Marapalam merupakan perjanjian yang penting yang melahirkan filosofi adat Basandi Sara Besandi Kitabullah. Kesepakatan ini menyatukan kaum adat dan kaum ulama di Puncak Pato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada abad ke-19 untuk mengakhiri pertentangan apa yang kita kenal dengan pasca Perang Padri. Menyadari pentingnya bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah. Ini merupakan kekuatan umat Islam, kekuatan persatuan Nini Mama, Bundo Kanduang yang senantiasa berpegang sara mengato. Saya ulangi, sara mengato, adai memakai di Minangkabau. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengajak kita semua memaknai filosofi ini. Pertama, kearifan lokal sebagai adat atau kebiasaan dilaksanakan secara aturan turun-temurun telah berlaku di nagari. Yang kedua, syara atau aturan hukum agama Islam diterapkan dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Yang ketiga, kitabullah yang bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama ajaran Islam. Hendaknya para ulama dari Minangkabau yang telah memiliki otoritas menafsirkan dan menerapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan, hendaklah kita dukung sebagai bahagian dari konsekuensi dua hal. Yang pertama ialah untuk memperkuat hubungan kepada Allah, yaitu sebagai hablum minallah. Dan yang kedua konsekuensinya ialah untuk memperkuat hubungan kepada sesama manusia sebagai hablum minan nas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, wajarlah kiranya kalau dahulu kala para ulama-ulama kita di Minangkabau telah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang setiap tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita peringati, yaitu pada 17 Agustus yang insya Allah tahun ini Indonesia merdeka 81 tahun. Sederetan nama Buya Hamka, Muhammad Nasir, kemudian tokoh-tokoh lain, Imam Bonjol, adalah justru memberikan contoh keteladanan bagi kita. Tapi sebuah pertanyaan yang mengusik kita semua. Bapak Ibu sekalian, Buya Anwar, Buya Gus Rijal, dan Buya Elva. Satu ketika saya bersilaturahim kepada Ketua Umum PSSI. Tahu Bapak Ibu PSSI? Bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tapi Persatuan Sepak Bola, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia.
Saya bilang Pak JK, apa benar ini? Bukan, kata Pak JK. Persatuan Sumando seluruh internasional. Satu hal yang mengusik saya, kata Pak JK. Kenapa belakangan ini dari Sumatera Barat tidak lahir lagi tokoh-tokoh sederetan Buya Hamka? Sederetan Natsir, sederetan Imam Bonjol dan lain-lain. Apa gerangan di Sumatera Barat? Itu pertanyaan yang bagi saya menjadi beban moral selaku Sumandu orang awak. Oleh karena itu ketika Buya Anwar selaku wakil ketua memerintahkan saya untuk menghadiri Musda MUI di Sumatera Barat, maka yang terbayang bagi saya bagaimana ulama-ulama Sumatera Barat, para ninik mama, para bundok kanduang bersatu di antara keragaman pemahaman yang ada di Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ada istilahnya Pak Armai Arif, raso pareso. Bagi saya Bapak Ibu, ya raso pareso itu seolah di satu sisi saya agak susah memahaminya. Ketika mengedepankan raso, tetapi akal sehat, akal waras kita sampingkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan sambutan singkat ini, izinkan saya menyampaikan selamat kepada Dewan Pimpinan Pusat Dai Ranto Minang, DPP Daram, yang insya Allah melakukan kajian adat. Mudah-mudahan kajian adat ini, Pak Masri Mansur, selamat datang, tidak berhenti pada di sini. Teruslah Buya Elva, karena kita ingat pesan Buya almarhum Yunahar Ilyas. Jangan sampai Daram Iko tenggelam. Ya, nah, kita harus tumbuh dan berkembang. Dan mari kita dukung terus gerakan Daram yang sudah kita cita-citakan untuk membuat satu Islamic Center Internasional. Begitu Bu Elva ya, yang sudah begitu luar biasa syiar. Kalau kita berhenti hanya sekedar launching, nah maka tamatlah riwayat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan saya mengakhiri sambutan ini, sekaligus saya pamit dengan kembali membacakan ayat Al-Quran yang dibacakan kori kita tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Di ayat lain Allah mengatakan, tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Kamu kira kamu bersatu, tapi hati kamu sebenarnya bercerai-berai. Kenapa? Karena kepentingan politik, ekonomi, sosial, penegakan hukum lebih mendominasi daripada kekuatan akidah kita. Karena itu saya ingin mengingatkan lewat Kongres Umat Islam, yaitu umat bersatu, bangsa kuat, negara kuat, bangsa berdaulat. Mudah-mudahan Daram ini bagian dari upaya untuk mengimplementasikan syiar sekaligus makna dari Kongres Umat Islam. Mari kita bersatu supaya kita bisa menolak segala macam penyakit yang ada di masyarakat, khususnya di Minang, yaitu LGBTQ yang sedemikian sudah marak dan hanya bisa kita tolak dengan kebersamaan dan kesatuan kita. Terima kasih. Mohon maaf Buya Anwar, Buya Agus Rijal, Buya Elva, Pak Mansur, Wasil Mansur, Buya Pak Prof. Armai Arif, saya pamit setelah ini. Sekali lagi saya mohon maaf, izinkan saya baca pantun. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon berkenan Bapak untuk berada di depan sejenak. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan. Kami persilakan Bapak ke tengah. Penyerahan plakat penghargaan yang akan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Daram, kami persilahkan.
Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya berkenan kepada Bapak untuk tetap berada di tempat. Kami undang untuk berfoto bersama Bapak Jalminus Sumage, Bapak Gus Rizal Gazalha, Bapak Anwar Abbas, Bapak Amir Syah Tanjungan, Bapak Haji Masri Mansur, Bapak Armai Arif, Bapak Rudi Rumi, Bapak Dasrul Lamsudi, Bapak Supriyadi, Bapak Safana, Bapak Iramadi Irja, Bapak Azmi Gajok Bagindo, Profesor Musril Zahari, Bapak Taha Abbas. Kami undang pula kepada Ibu Eli Warti Maliki, Ibu Rosmita, Ibu Eli Sumarni, Ibu Herlina Hasan. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang kami sebutkan namanya, silakan untuk maju ke depan. Diulang kembali Bapak El-Fatih, Bapak Jalminus Sumage, Bapak Gus Rizal Gazalha, Bapak Anwar Abbas, dan Jokowi kami. Komandan Rizal Maini, kami silakan. Barangkali boleh diatur dulu yang sebelah di sana masih banyak yang kosong. Ibu Suherni Syam, kami persilakan. Bunda Suherni, kami persilakan. Mohon maaf, kami undang Profesor Gusdon, kami persilahkan. Mohon maaf, dipersilahkan kepada Profesor Gusdon untuk berfoto bersama. Kepada Bapak Taswin Sarif kami persilahkan untuk berfoto bersama. Mohon maaf, kami undang kepada Bapak Taswin Sarif, kami persilahkan berfoto bersama. Tunggu dulu, kami persilakan kepada Bapak Taswin Sarif, kami persilakan. Bapak dan Ibu yang mengambil foto di depan untuk dapat duduk agar tidak menghalangi kamera kita yang berada di belakang, ya. Kami mohon Bapak dan Ibu yang mengambil foto, teman-teman, rekan-rekan media dan semuanya, teman-teman yang berpakaian baju hitam juga seragam hitam, kami mohon duduk untuk mengambil foto karena menghalangi kamera yang berada di belakang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, sukses selalu untuk DPP Daram Dai Rantau Minang. Bapak dan Ibu kami persilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Kami persilahkan kembali ke tempat. Dan terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada... Kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA Sultan Pembunca. Selamat jalan dan selamat menunaikan kegiatan selanjutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Dewan Pembina DPP Daram. Maksud kami, sambutan oleh Sekretaris Dewan Pakar DPP Daram kepada yang terhormat Buya Dr. Iramadi Irja MA. Kami persilakan.
Mas. Bisa nggak ini? Coba. Saya nggak akan duduk begini. Saya berdiri hari ini, bisa nggak di? Mic-nya yang ini, yang mobile. Nah. Oh ini. Cek mic. Cek. Itu aja yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, saya rupanya ditodong untuk kata sambutan. Karena ditodong saya tidak bisa di meja begitu. Lebih bebas untuk berbicara seperti ini. Tadi Pak Amirsa sudah sangat cantik. Ambo koboi-koboi sajalah. Karena memang tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian yang terhormat, Buya Anwar Abbas, Buya Gusri Al-Ghazahar, Pak Ketum kita, Pak Elva Henry, dan Bapak-bapak sekalian. Saya tidak sebut satu persatu ini. Kemudian yang paling utama sebenarnya apa? Ibu-ibu kandung sebenarnya. Bundo kandung yang lebih utama. Kenapa? Beliau inilah sekarang yang memberikan warna ramainya hadirin pada hari ini. Jadi kalau tidak diselamatin dulu ibu kandung, tidak dia makan mikodo. Jadi bapak-bapak sekalian, ambo bebas saja berbicara di sini. Jangan diharapkan kata sambutan surpo tadi. Sangat cantik tadi Pak Amir satu. Saya bebas. Karena memang tidak ada persiapan sama sekali. Ini ditolong ke Buya Anwar Abbas. Amo mohon izin. Amo disabui tadi sebagai sekjen Dewan Pakar. Padahal komandannya ada Pak Anwar Abbas. Tidak ada koordinasi. Amo tidak minta izin beliau doh. Because salah-salah kecek. Amo kecek kalau ditegur. Amo dia Pak Anwar Abbas juga. Buya Anwar Abbas. Jadi topik ini. Nah, amo bergerak ada topik ini. Topik ini luar biasa. Tentang ABS SBK. Nah, sebenarnya sekarang ini kita harus sudah pada tahap eksekusi. Bukan lagi tahap omong-omong atau konsensus. Ini Ambo dari ekonomi politik kok, jadi berbicara omong jelas ini. Tidak saatnya lagi sudah ratusan tahun ABS SBK dari mulai disebut tadi yang Marapalam sampai sekarang baru tahap konsensus. Ini barusan Pak Safa mengingatkan bahwa itu. Kita sudah waktunya sekarang eksekusi tentang ABS SBK. Nah, tolong kawan-kawan sekalian, tolong diperhatikan yang buka-bukakan ini. Sekarang ini berapa tahun ini terjadi duo gampo gadang tentang ABS SBK. Duo gampo gadang yang epicentrumnya menggoyang kita ke sadonya. Gampo pertama, tolong diingat kawan-kawan sekalian. Gampo pertama adalah keluarnya undang-undang pasal 5C Undang-Undang nomor 17 tahun 22. Alun-nado dalam sejarah ABS SBK ini masuk kepada undang-undang positif. Tahun 22, berapa tahun yang lalu? Sampai tahun yang lalu. Memperjuangkan itu tuh berdarah-darah aku. Ambo masih ingat persis di dalam DPR RI yang paling getol sekali, yang paling berkorban banyak adalah Bapak Gus Pardi Gaus. Di luar banyak kami mendukung, termasuk Profesor Masri Mansur. Kami berdarah-darah lacah kami ketua DPR itu untuk mengurus pasal 5C. Bahkan yang menyiapkan draft itu Pak kawan Ambo tuh, Profesor Dr. Taswen Tarif. Dibuatlah konsep ABS SBK waktu itu sampai ayat. Tetapi di proses politik di DPR menjadi ayat saja, yaitu ayat 5C. Tidak ada masalah. Yang penting ABS SBK
masuk menjadi undang-undang positif. Artinya apa? Artinya adalah pengakuan pemerintah pusat terhadap lokal jenius Minangkabau. Pengakuan yang luar biasa itu. Bahkan waktu kami ketemu dengan Pak Hidayat Nur Wahid, dia kaget sekali. Sebenarnya kok Pak tidak mungkin ditandatangani oleh Jokowi. Sedangkan proses itu bertahap. Dari mulai komisi 2, masuk ke pleno, masuk lagi ke Mendagri, masuk ke Menkumham, akhirnya Jokowi tutup tangan, tanda tangan. Itu suatu yang luar biasa. Tidak sesuai dengan ide pemerintah waktu itu. Tetapi ABS-SBK masuk menjadi undang-undang yang formal. Itu karena doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi malangnya, ini kata sambutannya agak bebas ya. Malangnya setelah sampai tahun berlalu, tidak ada satupun perda Sumatera Barat yang mengacu kepada pasal 5C tadi. Artinya Gampo apa tadi? Gampo tadi itu di Pantai Padang dengan 8,1 skala Richter bergoyang seluruh dunia kok. Urang ranah dan rantau bergoyang. Tetapi kantuan di Jalan Sudirman bergonjong tuh, kantua gubernur, ontok-ontok saja. Tidak bergoyang sama sekali. Ambo terpaksa mengatakan ini kepada kawan-kawan sekalian. Tidak ada satupun, sudah serpeiko ini dari dekadensi moral di kampung awak, tidak ada satupun yang digunakan undang-undang ini sebagai perda yang bisa diterapkan di Nagori awak. Itu Gampo pertama. Mohon izin ya, moderator ya. Gampo kedua. Berapa bulan yang lalu, Ambo kebetulan Ambo ingin banget ketemu sama Pak Menteri awak yang kita banggakan itu, Pak Fadlizon. Tapi karena beliau mendadak hadir, Ambo mau batalkan bahwa sebenarnya acara di Garut ini kok. Ambo batalkan karena cintonya acara dalam kok ini kok. Nah, ya silakan tepuk tangan loh Mas sekalian. Nah, karena ingin menyampaikan yang Gampo kedua iko. Gampo kedua iko sangat erat kaitannya dengan Menteri Kebudayaan yang kita banggakan ini, Pak Fadlizon. Gampo itu, berapa hari bulan yang lalu, beliau babisik-bisik, jo wakil gubernur Sumatera Barat, tokoh muda yang visioner. Siapa mau Joko? Ibu-ibu, wakil gubernur apa? Vasco, jangan dicampur, jangan rancu dan Dasko kok. Ini sampai mirip itu sama Urawa dua-dua itu. Nah, Iko Vasco generasi muda yang sangat-sangat visioner. Ini bisik-bisik aja gubernur kecil itu. Apa kecilnya? Itu diulas di internasional. Ambo banyak sekali dapat telepon oleh tokoh-tokoh Minang internasional dari Australia, dari Amerika, di Timur Tengah dan dari Eropa. Menyampaikan Iko Gampo nomor 1 Iko. Gamponya apa? Sekarang sudah saatnya Sumatera Barat dan Minangkabau berjuang untuk keistimewaan. Tepuk tangan dulu. Nah, Ambo ingin sampaikan siko, biar Ambo gak melanggar seketek kok, ya. Keistimewaan di siko bukan berarti keistimewaan Minangkabau saja, bisa saja keistimewaan Sumatera Barat. Yang penting awak istimewa dulu. Nah, apa pesan wakil gubernur Wadang Visioner itu luar biasa. Waktu audiensi yang dikomandai oleh beberapa, ini komandannya Pak Masri Mansur kok. Ada beberapa tokoh dari ranah dan dari rantau, audiensi ke rumah gubernur. Pesan dia yang dicatat sekarang apa? Pesannya mengatakan begini, mulailah seluruh orang Minang di ranah dan rantau menyatukan dukungan untuk keistimewaan ini. Tanda petik. Mulailah seluruh ormas bergerak untuk keistimewaan. Kami akan bertarung. Itu janji beliau. Karena prosedurnya adalah melalui Pemda. Jadi itu ya. Di kawan-kawan sekalian, itu dua Gampo yang kemarin dan saat ini masih kita rasakan goncangannya. Iko mau sampaikan yang ketiga kok, bukan Gampo. Tetapi Iko adalah pesan untuk peradaban ABS-SBK, memperkuat. Pesannya? Tolong nanti sekretaris tolong dicatat pesan Ambo
untuk disampaikan kepada Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadlizon. Pertama apa? Ini masalah peradaban dan harga diri. Yaitu pertama, perjuangkanlah kembali Presiden nomor 2 dan Presiden ketiga Indonesia adalah putra Minang yang hebat-hebat. Pertama adalah Safruddin Negara, yang kedua Asaat Datuk Mudo. Itu harus diperjuangkan. Nah, tolong kawan-kawan sekalian disupport itu, tolong dicatat, karena kebetulan Pak Fadlizon tidak ada. Yang kedua, perjuangkan kembali selama ini masalah PDRI yang selalu disembunyikan dan ditelikung oleh rezim zaman itu. Siapa itu? Bisa ditakok oleh bapak-bapak sekalian. Kenapa sekarang di Monas tidak ada relief tentang PDRI di dalamnya? Ini perjalanan Indonesia kok, tapi giliran PDRI tidak ada di relief itu. Konon, tuh lihat kawan-kawan sekalian, kalau calik di Monas, di relief di bawah, tidak tercantum PDRI sama sekali. Jadi dua pesan itu yang akan kita sampaikan kepada Pak Fadlizon, karena beliau adalah Menteri Kebudayaan, agar dicatat dan kita perjuangkan bersama-sama dan didukung oleh masyarakat Minang, Ranah dan Rantau. Tepuk tangan dulu saya dulu, tanda kekuatan. Ya, ya. Terima kasih Bapak sekalian. Ini mohon maaf karena tadi ambo ditodong saja tanpa persiapan pakai teks. Ambo hanya bicara bebas. Mohon maaf, semoga ini memberikan kekuatan bagi kita bersama dan bermanfaat untuk perjuangan kita ke depan. Perjuangan darat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan lah. Nak semangat anggota ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, berkenan untuk berada di sini Bapak. Selanjutnya penyerahan plakat penghargaan. Kami persilakan Ketua Umum DPP Daram untuk menyerahkan plakat penghargaan kepada Bapak Iramadi Irja. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan Anda. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum DPP Daram kepada yang terhormat Buya Dr. Haji Elva Henry Muklis MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Di awal sambutan ini saya mengucapkan yang tak terhingga terima kasih kepada semua undangan yang luar biasa antusias. Kami sengaja isi list, terdaftar 530 orang isi list. Sampai pagi tadi masih minta hadir. Karena terbatasnya tempat terpaksa kami hentikan. Walaupun demikian, yang cinta kajian ini, yang siap mendukung Daram ini, tetap mereka hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih dan penghormatan yang tak terhingga. Sekaligus doa kami kepada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah yang hadir pada hari ini. Terima kasih dan doa kami. Yang hadir ini diantaranya ada Bapak Brigadir Jenderal TNI Rudi Rumin,
Beliau Kepala Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional RI. Terima kasih Pak Jenderal. Yang tak terhingga orang tua kita, yang kita tuakan, yang kita angkat, yang siap memberikan arahan kapan saja, di telepon jam berapapun siap membina kita. Buya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Beliau Ketua Dewan Pakar DPP Daram, sekaligus beliau juga Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Yang pada hari ini kita nobatkan beliau sebagai keynote speaker. Karena berhubung kemarin saya dikontak oleh Pak Menteri, beliau mendadak dinas luar kota. Tadi malam saya telepon beliau. Alhamdulillah, terima kasih Bu Anwar. Buya Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LCMAG Datuk Palimokayo. Beliau adalah Ketua Pembina DPP Daram, sekaligus beliau Ketua Bidang Fatwa Metodologi MUI Pusat. Sekaligus hari ini sebagai pemateri. Masya Allah, yang hadir ini luar biasa Pak. Kami bangga. Orang tua kita, Irjen Pol Purnawirawan Dasrul Sudin, Dewan Pakar Daram, dari awal Daram sampai sekarang aktif terus memberikan arahan kepada kami. Bapak kita, Profesor Dr. Armai Arif MA. Kapan kamu telepon, siap datang. Sebagai Dewan Penasihat DPP Daram. Beliau guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Terima kasih Pak Prof. Profesor Dr. Masri Mansur. Beliau guru besar di Daram, beliau luar biasa bantu kita. Ketua membidangi pendidikan DPP Daram. Ibu Dr. Hajah Eliwarti Maliki LCMA. Beliau pembina PP Muslimah Daram. Ini mohon maaf karena beliau tuan rumah jadi harusnya di depan duduknya ya, tapi karena tamu kita ya banyak yang datang, terpaksa beliau dengan rendah hati di belakang duduknya. Ibu Hajah Eli Sumarni, Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimah Daram Internasional. Beliau di belakang. Buya Haji Syafaat. Beliau pengawas DPP Daram. Ini bersama dengan Letkol Sapertameri. Mohon maaf, duduk di belakang jadinya. Ya. Buya Azmi Datuk Bagindo. Beliau sebenarnya Ketua Departemen ABS SBK DPP Daram. Sekaligus Ketua Umum LAKM dan pemateri kita di hari ini. Ini di belakang masih banyak nih Pak. Kita undang ini. 80 ormas Minang kita undang. Kita lihat absennya. 75 ormas Minang hadir perwakilannya. Mohon maaf kami nggak sebut satu-satu Pak. Banyak sekali Pak. Dan mohon maaf juga yang duduknya nggak di tempatnya. Yang di belakang, di samping, di kiri. Ya di depan terbatas. Terbatas Pak. Dengan hati yang ikhlas. Kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Dan tidak kalah pentingnya kepada Ketua Panitia
Buya Rusdianto, SE, beserta seluruh anggotanya, seluruh pengurus DPP Daram, seluruh pengurus PP Muslimah Daram, semua yang hadir hari ini, alhamdulillah, terima kasih. Kami nggak bisa ucapkan dengan mulut, tapi hati kami berkata, program ini mereka dukung. Bahkan dari Komisi Ukhuwah Islamiyah, MUI Pusat kami undang juga. Kenapa kami undang? Daram punya moto Bapak Ibu. Apa motonya? Bersatu dalam usuliyah. Toleransi dalam furu'iyah. Bersatu dalam akidah. Tapi kita toleransi kalau ada beda pendapat. Itu moto Daram. Dan saya kebetulan anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat. Saya undanglah Komisi Ukhuwah Islamiyah Pusat ini. Ada yang hadir. Ini Profesor Gusdon hadir. Ada Ibu Muzayana, Ustazah Muzayana. Ada Dr. Rina, Raflina. Beberapa orang dari Komisi Ukhuwah Islamiyah datang ini. Kenapa diundang? Itu kaitannya. Daram dengan MUI, khususnya Ukhuwah Islamiyah, ada erat kaitannya. Erat kaitannya. Kami undang. Terima kasih. Bapak Ibu, ini mohon maaf kepada saya, tolong sampaikan ke jamaah. Bapak Laksamana Madia Edwin, SHMH, Mhan, Rajo Mangkuto. Beliau adalah penasehat DPP Daram, Wakasal RI. Kita doakan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah angkat derajatnya. Ini juga Bapak Irman Gusman telepon saya, mohon maaf Buya. Ya, dia mendadak ke Malaysia. Dewan Penasihat Daram, DPD RI, dan lain-lain juga Pak Sodik Pasadigu. Banyak Pak, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf. Kami Daram butuh dukungan. Butuh dukungan. Butuh doa Bapak Ibu semuanya. Semoga Daram ini bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Semoga Daram ke depannya mampu menegakkan bukan hanya sekedar formalitas, tapi menegakkan ABSSBK itu dalam praktek di Minangkabau. Kami butuh itu, Pak. Ya, kami nggak butuh lagi semacam formalitas-formalitas. Di mana-mana dipajang tuh ABSSBK dipajang. Yang anehnya dipajang di atas, di bawahnya perjudian. Nauzubillah min dzalik. Dipajang di atas, di bawahnya LGBT misalnya. Kita nggak ingin itu lagi. Kita ingin Pak, Daram maju ke depan. Butuh dukungan kita semuanya. ABSBK itu tidak hanya slogan lagi, tapi praktek lapangan kita butuhkan. Untuk itu apa solusinya? Nanti ada kajian khusus tentang ini oleh para pemateri. Apa solusinya? Apa solusinya? Bapak Ibu yang kami muliakan, Daram sudah banyak program yang lalu dan akan datang. Apa akan datang? Mohon ditampilkan sekilas. Ya, apa mohon datang? Akan datang? Pertama, program Daram ke depan. Insya Allah bulan November tanggal 25. Daram meluncurkan umrah perdana. November tanggal 25. Ini langsung saya luangkan waktu pembimbing langsung. Ini Daram meluncurkan umrah perdananya. Ya, nanti 25 November. Bapak Ibu, silakan yang jadi agen, silakan jadi agen, jadi peserta silakan jadi peserta. Hubungi kami. Hubungi kami nanti. Yang agen, harapan kami, yang hadir agen semua. Hadir semua. Ini agen semua nih kalau bisa ini. Apa hak kewajiban agen? Kontak kami nanti. Ya. Terus apa lagi di samping umroh ini? Ini baru perdana. Dan kami akan terus nanti ada rihlah Islami sedunia. Apalagi kita juga telah mencetak Quran Daram. Quran Daram itu untuk diwakafkan ke masyarakat. Mungkin yang hadir ini berniat pewakafnya. Hubungi kami. Hubungi kami nanti. Kami sebarkan Quran itu. Sudah tersebar Quran ini ke sedunia. Sudah tersebar ini semuanya. Kami ingin kalau bisa di Sumbar juga kami berikan Quran ini semuanya. Kita udah 2 periode mencetak Quran ini. Quran cetakan Daram. Apalagi Daram juga untuk ekonominya
telah bekerja sama dengan Madu Pramuka. Ya, Daram adalah reseller resminya Madu Pramuka untuk ekonomi Daram biar bangkit. Alhamdulillah, mereka pun siap mendukung Daram, Madu Pramuka. Bapak Ibu yang langsung ke Pramuka, langsung ke Daram sama harganya, nggak ada bedanya. Kita resmi resellernya. Apalagi ini yang besar, Pak. Yang besarnya apa ini? Ini kan promosi kita ini program, Pak. Program untuk mengangkat ekonomi. Bapak Ibu, tanpa PT nggak jalan loh, Pak. Ya Bu Norabas, bagus. Daram tanpa PT nggak jalan. Ya, untuk kumpul kiniko juga PT, Pak. Makanya terima kasih kepada sponsor yang mensponsori acara ini. Ada Regisa Foundation, ya, Buya Safaat. Ada Kariminang, Buya Erizal, mana beliau? Di belakang, mohon maaf. Ya, ada BSM, Bank Syariah Matahari. Mana Ibu Lina mana? Direkturnya. Ada di belakang, mohon maaf, di belakang duduknya. BSM, Bank Syariah Matahari. Ya, ada Tuan Khalifah Travel, ada beliau. Ini sponsor semua ini. Ya. Ada lagi, Masya Allah. Ya, hamba Allah. Yang nggak disebutkan namanya. Ini sponsor utama semua. Ada lagi rumah makan Sayo. Mana beliau? Pak Asmi mana? Pak Asmi. Asmi Caniago. RM Sayo. Ya, Padang Punyo. Ini sponsor-sponsor yang mensponsori acara ini. Ya. Ada lagi Sinar Budi. Dan lain-lain. Ya. Kedepannya kami berharap Bapak Ibu yang merasa pengusaha, yang memang pengusaha, datang ke kami. Kami sponsor Buya. Kami sponsor Buya, silakan datangi kami. Kami butuh sponsor, butuh pendukung apapun kegiatan kami nantinya. Kami ingin, Pak, kajian ini bukan hanya hari ini, Pak. Kajian ini berlanjut tiap bulan mau kami, Pak. Ini baru perdana ini. Ini baru perdana. Kami ingin berlanjut, Pak. Nanti di mana tempatnya kita bicara kemudian. Apakah rutin di sini atau di tempat lain. Intinya, Daram ingin ini kajian berlanjut tiap bulan. Itu inginnya. Yang pasti kantor BP Daram siap. Itu tempat yang sudah pasti. Kantor kita. Ya. Di samping tol Jatiwarna. Ini tiap bulan kita adakan nanti. Nanti yang datuk-datuk, yang ahli agama, ahli adat, kami minta untuk pemateri. Bergantian. Dan harus diaplikasikan segera. Agar penyakit di Minangkabau segera hilang. Nanti dalam materi nanti saya terangkan nanti. Apa penyakit yang berkembang di Minangkabau. Nanti kita jelaskan. Ada slide-nya nanti. Dalam sesi kedua. Ya. Ini adalah program-program ke depan. Dan tidak kalah pentingnya. Segera wujudkan Islamic Center Daram Internasional. Bapak Ibu. Ini mimpi Daram. Mimpi Daram. Dan mimpi ini insya Allah akan terwujud. Kenapa? Allah Maha Kaya. Minta ke Allah. Allah Maha Kaya. Dunia ini milik Allah. Minta ke Allah. Allah kasih. Yakin saya. Kita punya target. 5 tahun jadi, Pak. Itu targetnya kita, Pak. Insya Allah. Kita datangkan investor-investor. Bapak Ibu yang hadir. Jadi investor silakan. Kita butuh tanah 75 hektar. 7 hektar, maaf. Tolong, kita sudah survei beberapa tanah, Pak. Sudah survei. Ada 7 tempat yang kami survei, Pak. Tinggal nanti tim ke lapangan yang memastikan nanti. Ini, mohon maaf ini. Ini satu tempat yang sudah kami intai ini. Bahkan meminta ke lurah, ke camat, sampai ke BPN-nya. Kami minta data semuanya. Lengkap dengan surat-suratnya kami minta. Ini diantaranya. Ya, mohon maaf. Ini bukti saja, Pak. Ini mohon dilihat. Ya, kita tidak presentasi, cuma lihat sebentar aja. Coba Buya, sini Buya. Sebentar Buya. Ini usaha kami, Pak. Usaha kita Daram. Ya. Coba sebentar Buya. Sebentar aja. Saya pintas saja. Ini. Ya. Ini sepintas kita sudah bikin ini semua. Ini sudah lewat kepada BPN. Ya. Ini tempatnya sudah kami siapkan. Di mana itu? Di antara yang kami kunjungi adalah ada di Jonggol.
ada yang di Tanjung Sari, ya, ada di Sodong, Cilengsi, ada di Bekasi, ada di Cikarang, 7 tempat yang kami survei. Ini di antaranya ini. Sudah ada disiapkan tanah 75 hektar. Ya. Nah, yang 75 hektar ini, Pak, yang ini coba sebentar. Ya, cukup ya, cukup. Yang 75 ini nanti investor yang punya tanah itu, tapi kami dalam mengelolanya. Sudah ada beberapa sponsor datang sama kami. Kami siap, Buya. Ya. Nah. Bapak Ibu, Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, hati Pak, tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Terima kasih atas dukungan ini. Ini juga, saya juga kaget tadi, ya Allah. Indah. Ya, background kita. Lebih indah lagi, samping kiri kanan. Ini atas sponsor juga ini, Pak. Elamanten. Ini Elamanten di kiri kanan kita ini. Beliau setia, setiap acara kita. Beliau sebagai sponsornya, Elamanten. Ya, nah, terus. 75 hektar itu yang punya sebenarnya adalah investor yang kita sepakati dengan mereka itu. Sudah ada 2-3 orang investor yang datang ke kami, Pak. Siap, Buya, kami dukung. Ya, kami dukung. Mana tahu yang hadir ini ikut sponsor, insya Allah lapor ke kami. Ya, kami catat nanti. 75 hektar, Pak. Uraiannya, coba sebentar. 65 hektar itu untuk buka foto awal tadi. Nah, ini. Sebanyak 65 hektar ini untuk semuanya ini. Pusat bisnis, apartemen, ya, area perumahan, mall, rumah sakit, sport center, sekolah, universitas, ini semuanya, hotel semuanya. Dalam bikin perumahan. Kami ingin Bapak Ibu pindah rumah ke sana semuanya. Sudah mudah, tidak sulit kok. Bapak punya tanah di mana? Di Pondok Bambu, Pondok Indah, Pondok Kelapa, Pondok Gede, pondok-pondok semuanya pindah. Berapa harga rumah di sana? 2M, pindah ke sana. Ya, kita jadikan ini kota pusat peradaban Minang internasional. Ya, kita ingin itu pusat peradaban Minang internasional. Ya, nanti insya Allah BSSBK akan disitulah percontohannya. Di samping yang lain kita terus kita galakkan. Ya. Nah ini semua 5 hektar. Dan 10 hektar untuk Islamic Center. 5 hektar Islamic Center, 5 hektar untuk pendukungnya. Apa pendukungnya? Itu sekolah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti insya Allah, saya yakin Pak, Allah itu maha kaya. 3 hamba Allah datang ke saya. Buya, jangan minta ke saya. Minta ke Allah. Allah wujudkan apa yang Buya impikan katanya. Insya Allah kami butuh doa Bapak Ibu semua. Butuh doa Bapak Ibu semua doakan. Doakan kami. Doakan Daram. Semoga ini segera terwujud. Bapak Ibu, Buya Supriyadi, ya terima kasih ikut mensponsori ini. Hamba Allah, intinya yang hadir ini, mohon maaf kami nggak sebutkan satu persatu ormasnya. Ini 80 Pak, yang hadir 75 ormas yang hadir Pak. Perwakilannya, Masya Allah. Ya, kami ingin Pak selama ini undangan 300 datang 100. Undangan 300 datang 10. Bilang ke panitia, ke Buya Noval, ke Buya Sri. Saya bilang apa? Kita ingin undang 300 datang 600 itu ingin kita. Kita ingin lihat. Ternyata terbukti Pak. Nggak muat nih Pak, nggak muat sampai ke belakang sana, nggak muat. Terima kasih semuanya. Semoga Bapak Ibu hadirnya Allah catat sebagai amal ibadah. Penggerak kita untuk mengangkat dan melaksanakan ABS SBK ini. Mohon nanti ya kita akan terus berjuang dan kami sudah mulai melangkah. Maaf Bapak, kami tidak hanya bikin promosi lagi, sudah mulai melangkah dan bekerja. Sudah mulai mendatangkan investornya, insya Allah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kemudian nanti kita ikuti bersama-sama kajian adat yang pokok ini. Kajian adat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa ABS SBK itu sebenarnya. Kita datangkan pakar-pakarnya. Ada pakar adat, ada pakar agama, ada pakar adat dan agama. Didatangkan untuk bahas nanti.
Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Hanya ke Allah kami serahkan semuanya. Semoga Allah yang membalasnya. Bapak Ibu mendukung dengan niat, dengan doa, dengan uang, pemikiran apapun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mari kita saling mendukung dalam hal yang positif. Insya Allah kami bersumpah kepada Allah akan melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah. Dan kami wakafkan diri kami untuk umat ini. Insya Allah. Tolong dukung semuanya dan dibantu dengan doa. Ya. Nah. Dan jika ada kami kekurangan kesalahan, kurang dan salah, mohon kami diberikan masukan nasihat. Pak, ada moto rumah makan, Pak. Bapak Ibu, ada cie moto rumah makan. Anda puas, bilang ke orang lain. Anda nggak puas, bilang sama kami. Itu dalam tuh, Pak. Prof. Gusdon, dalam maknanya itu. Anda puas, bilang ke orang lain. Kalau baik, kami punya program, bilang ke orang lain. Tapi kalau nggak baik, jangan bilang yang lain. Tapi berikan kami kritikan. Mohon maaf, jangan kritik kami di luar. Langsung ke kami. Kami siap memperbaiki diri. Siap berubah. Kenapa siap berubah? Ayat yang kami pegang apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita kalau bukan kita merubahnya. Mari dalam adakan perubahan. Terima kasih. Ini ada bisikan panitia ini. Untuk hari ini dan ke depannya. Ya. Kalau bisa investor tuh jangan gadang saja. Nang kete-kete terima. Kami di belakang Pak lah siapkan tuh. Silakan. Nang kete ikut peserta. Allah mencatat. Allah mencatat semuanya. Kita siapkan kotak infak, siapkan kirisnya. Silakan bantu kita. Ini semuanya kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu terima kasih yang gadang, yang kete, ya pemikiran semuanya. Terima kasih, semoga Allah membalasinya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP Daram, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Terlihat sekali luar biasa kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Auditorium ini dipenuhi oleh masyarakat Minang yang mencintai Daram tentunya, yang sangat antusias dengan tema yang telah ditetapkan pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita yang hadir di sini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar DPP Daram, sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Kepada yang terhormat Buya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat waktu. Karena kita akan berdiskusi, kita akan berdialog tentang adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Dan saya melihat di sini sangat banyak para pakar yang bisa kita dengar pandangan dan pikirannya dalam memajukan daerah kita Minangkabau.
Bapak dan Ibu, dalam sambutan singkat saya ini, saya ingin mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iramadi. Kita kalau akan bersaing dengan orang, kita harus tahu kekuatan kita di mana dan kelemahan kita di mana. Kita harus tahu peluang kita apa dan ancaman terhadap kita seperti apa. Setelah saya perhatikan sejarah, di awal-awal kemerdekaan banyak sekali tokoh-tokoh Minang yang tampil, yang banyak berkontribusi dalam bidang yang terkait dengan masalah pemikiran. Kita kenal Bung Hatta dengan pemikirannya, kita kenal Tan Malaka dengan pemikirannya, kita kenal Syahrir dengan pemikirannya, kita kenal Haji Agus Salim dengan pemikirannya. Tetapi kelebihan orang Minang itu menurut saya, di samping kecendekiaannya, dia juga punya keunggulan, yaitu keunggulan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sehingga Bapak Dr. Mukhtar Naim sempat menyatakan ada dua suku bangsa di negeri ini yang sangat menonjol dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama kata beliau adalah etnis Cina, yang kedua adalah etnis Minangkabau. Itu beliau sampaikan di sekitar tahun 80-an. Saya terus terang saja sangat setuju dan sangat sependapat dengan Pak Mukhtar Naim. Tapi kalau saya kata-kata dan kesimpak Mukhtar Naim itu, saya lihat ke hari ini, maka mungkin barangkali tidak lagi seperti itu. Gitu, terutama dalam bidang ekonomi. Saya merasa perlu menyampaikan masalah ekonomi ini di depan kita semua. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam teorinya, menurut Jeffrey Winters dan Noam Chomsky, Jeffrey Winters menulis dalam bukunya Oligarki, dan Noam Chomsky mengungkapkan pemikiran dalam bukunya berjudul Who Ruled the World. Kedua pakar ini menyimpulkan bahwa yang menjadi penentu di suatu negeri itu kan bukan para politisi, bukan para cendekia, bukan birokrat, bukan tentara, dan bukan polisi. Mereka bersepakat bahwasanya menjadi penentu di satu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Atau dalam bahasa lain, orang yang menjadi penentu adalah orang yang menguasai kapital. Siapa yang menguasai kapital di Amerika? Yahudi. Siapa yang menguasai kapital di negeri ini? Itu sesudah kita ada etnis Cina. Jadi kalau seandainya yang menjadi penentu di negeri ini adalah yang menguasai kapital, kira-kira wajar tidak kita bertanya ya, di mana posisi kita di situ? Yang jelas bukan di ranking 1, dan juga bukan di ranking 2, dan juga bukan di ranking 3 saja. Tapi posisi kita menurut saya cukup jauh di bawah. Oleh karena itu, dari 10 orang terkaya tahun lalu di negeri ini, hanya 1 yang penduduk asli, yaitu saudara kita yang bernama Khairul Tanjung.
1 dari keturunan India, 8 dari etnis Cina. Kalau hari ini dari 10 orang terkaya, tidak ada satu pun yang berasal dari penduduk asli. Apalagi dia orang Minang. Dan tidak ada satu pun yang beragama Islam. Data terakhir jumlah umat Islam di negeri ini sekitar 87,5%. Kita bulatkan sajalah menjadi 90%. Tahun lalu jumlah kita 90%, kita masih punya representasi satu orang. Sementara mereka yang jumlahnya hanya 10% punya representasi tahun lalu 9 orang. Tapi hari ini jumlah mereka hanya 10%, tapi representasi mereka 10 orang. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita memberikan perhatian lebih kepada bidang ekonomi dan bisnis. Ada teman saya yang bilang kepada saya, Pak Anrabas, orang Minang itu banyak yang sukses berbisnis. Lalu saya tanya, bisa nggak Anda menunjukkan kepada saya siapa orangnya? Setelah mereka sebut, saya terus terang terkejut. Karena yang mereka tunjuk itu bukan pengusaha. Yang dia katakan pengusaha itulah orang posisinya Chief Executive Officer, CEO. Memang orang Minang itu pernah terpilih sebagai Chief Executive Officer termahal di Asia Tenggara, orang Minang. Tetapi yang namanya Chief Executive Officer itu bukan pengusaha. Itu adalah orang yang dibayar oleh pengusaha untuk mengurusi usahanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena Jeffrey Winters dan Noam Chomsky sudah mengingatkan kita, maka tidak dapat tidak kita harus memacu diri kita dalam bidang ekonomi dan bisnis. Saya pergi ke Teheran. Saya diterima oleh orang kedua. Orang pertamanya Ayatullah Ali Khamenei yang kemarin dibunuh oleh Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Kata Ayatullah ini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Karena kita umat Islam memang pernah memimpin dunia. Kita pernah memimpin dunia di masa Daulat Bani Umayyah. Kita pernah memimpin dunia di masa Daulat Abbasiyah. Kita pernah memimpin dunia di masa Daulat Turki Utsmani. Tapi begitu Mustafa Kemal Atatürk merontokkan dan meruntuhkan Daulat Turki Utsmani, maka pusat adik kuasa dan superpower berpindah ke barat dan Amerika. Dan kata Ayatullah tersebut kepada kami, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tetapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia tersebut, kata beliau, bukan umat Islam dari Timur Tengah. Bukan umat Islam dari Turki dan bukan umat Islam dari Iran. Umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu, kata beliau, adalah umat Islam dari Indonesia. Kayaknya ragu Bapak dan Ibu ini. Kurang percaya nampaknya. Semula saya juga yakin dan percaya. Tapi akhirnya saya juga ragu. Seperti Bapak dan Ibu ragu ketika untuk bertepuk tadi. Saya ragu umat Islam Indonesia akan kembali memimpin dunia. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang Indonesia akan menjadi negara adikuasa, saya percaya.
bahwa Indonesia akan menjadi negara adik kuasa di dunia, saya sangat percaya. Apalagi sebuah lembaga riset dan pengkajian yang sangat terkenal di dunia namanya PricewaterhouseCoopers sudah membuat kesimpulan. Tahun 2040-2050 Indonesia akan menjadi salah satu negara adik kuasa terbesar keempat produk domestik brutonya setelah Cina, India, Amerika, dan negara kita. Cuma yang jadi pertanyaan bagi saya adalah ketika Indonesia menjadi negara adik kuasa, siapakah menjadi penentu di negeri ini? Noam Chomsky sama Jeffrey Winters menyatakan yang akan menjadi penentu di negeri ini bukan para politisi, bukan para birokrat, dan bukan tentara dan polisi, tetapi adalah orang yang menguasai sumber daya material dan yang menguasai kapital. Oleh karena itu, the golden age, masa keemasan Indonesia tahun 2045 masih tersisa 19 tahun lagi. Dan saya rasa jika seandainya orang Minang kembali ke habitatnya, ke dunia ekonomi dan bisnis, maka insya Allah saya rasa kawan-kawan kita dari Minangkabau akan bisa mengimbangi sesudah kita dari Cina. Dan syukur alhamdulillah hari ini ada beberapa pengusaha Minang yang saya rasa cukup bisa kita andalkan, cuma usia beliau juga sudah cukup lanjut. Salah satunya adalah Ibu Nur Hayati Subakat lewat wadah kosmetiknya, lewat Paragon Enterprise-nya. Dan kalau boleh saya berharap Daram dalam pengajian-pengajiannya kalau bisa juga bisa menyebarkan virus. Tapi virus yang akan kita kembangkan menurut saya adalah virus kewirausahaan atau virus entrepreneur. Dan kita berharap kalau bisa Daram juga bisa melakukan pendekatan dengan kawan-kawan kita di kampung, dengan para gubernur, para bupati, dan para wali kota, supaya kurikulum yang kita desain, yang kita implementasikan ditinjau ulang. So, menurut saya, kurikulum yang ada hari ini tidak cocok dengan jati diri kita sebagai suku pedagang. Kita adalah suku pedagang, kita adalah suku pengusaha. Sementara kurikulum yang kita desain dan yang kita implementasikan di kampung kita adalah kurikulum yang kalau kita laksanakan, maka dia akan bisa menciptakan lulusan-lulusan, tapi lulusan-lulusan yang bisa diciptakan adalah lulusan-lulusan pencari kerja. Semestinya yang kita usahakan itu bagaimana kita bisa menciptakan lulusan-lulusan pencipta lapangan kerja. Dan saya yakin serta percaya ya, orang Minang bila kembali ke habitatnya atau minjam istilah Mahathir Muhammad juga sangat risau dengan keadaan orang Melayu di negerinya. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pasar serta ekonomi bisnis dikuasai oleh saudara mereka dari Cina. Tetapi kemudian Mahathir Muhammad membuat sebuah kebijakan. Saya sudah diingatkan waktu ini. Ya, saya sudah diingatkan. Apa kebijakan yang dibuat oleh Mahathir untuk orang Melayu, yaitu kebijakan kembali ke bandar. Bandar adalah kota, bandar adalah pasar. Oleh karena itu mungkin barangkali kita juga bisa meniru kebijakan yang dibuat oleh Mahathir. Mari kita buat anak-anak kita, sesudah kita untuk kembali ke bandar, untuk kembali berdagang, untuk kembali berbisnis. Dan mudah-mudahan dalam waktu 20 tahun yang masih tersisa, kita bisa mendorong kawan-kawan kita untuk menjadi orang-orang kaya di negeri ini. Sehingga mereka kalau sudah kaya kita harapkan akan bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kemajuan umat di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak untuk tetap berada di depan. Bapak. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dan bersama penyerahan plakat penghargaan pada keynote speaker kita pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Dr. Haji Anwar Abbas MNSI, Ketua Dewan Pakar DPP Daram, sekaligus Wakil Ketua Umum MUI. Terima kasih dan persilakan kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita pada hari ini memang luar biasa sekali, ramai sekali dan antusias sekali. Kembali kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Acara kita pada hari ini meriah, terlaksana dengan baik seperti ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan juga sponsorship. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Rumah Makan Kariminang, Rumah Makan Saiyo, Regisa Foundation, Tuanku Khalifah Travel, Bank Syariah Matahari, Rumah Makan Sinar Budi, Pelaminan Ela Manten, dan juga hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita kepada acara inti kita pada hari ini. Kajian adat DPP Daram yang mengangkat tema yang sangat spesial, pemahaman dan implementasi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, Syara Mangato Adat Mamakai. Dalam rangka memakai dalam mengobati penyakit masyarakat di Minangkabau. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah moderator kita kepada Doni Muklis SPD. Sairing balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairing salam nan jo sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati alim ulama, suluh bendang dalam nagari, nan malam rintangan kitab siang tagak bapi tuah. Niniak mama nan gadang basa batuah, gadang babingka tanah basa babingka awah. Batuah nagari kita Minangkabau. Nan di Minangkabau diibaratkan bak baringin manangah koto. Nan ba urek subana tunggang, nan ba pucuk subana bule. Urek tunggang cukam ka bumi, pucuk bule cewang kalangi. Nan batangnya tampe basanda. Selanjutnya nan kami hormati Bundok Anduang, Limpapeh rumah nan gadang, Sumarak Kampuang, hiasan rumah, kok pulang tampe babarito, kok pai tampe batanyo. Selanjutnya generasi muda kita, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak manaruang ringan tangan indak memacah. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada kajian adat DPP Daerah Tominang yang kami hormati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian adat kali ini kita mengangkat tema pemahaman dan implementasi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, adai memakai Syara Mangato adai memakai
dalam mengobati penyakit masyarakat Minang di Minangkabau. Oleh karena itu, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang telah hadir dari tadi pagi. Yang pertama, mari kita sambut Buya Azmi Abu Qasim Datuk Bagindo. Beliau merupakan Ketua Departemen Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah DPP Daram, Ketua Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau LAKM Jakarta. Beliau tokoh Minangkabau yang aktif dalam pelestarian adat dan budaya di ranah perantauan. Serta beliau juga aktif menulis buku. Di antara bukunya adalah yang berjudul Dasar-Dasar Adat Minangkabau, yang menjadi salah satu rujukan dalam memahami falsafah adat Minangkabau. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Azmi Abu Qasim Datuk Bagindo. Kami persilakan berkenan naik ke atas panggung. Pembicara kita selanjutnya, kita panggil Buya Dr. Haji Elva Hendri Mukhlis MA Paduko Malin. Beliau merupakan tidak asing lagi yang tadi sudah memberikan sambutan di tengah-tengah kita, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang DPP Daram. Dan juga beliau anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat, seorang dai nasional bahkan internasional, pembimbing ibadah haji dan umroh, serta aktif membina umat Islam dan penguatan nilai-nilai agama. Beliau juga seorang mudir pesantren Tahfiz Ibnu Katsir di Bogor. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Buya Dr. Haji Elva Hendri Mukhlis MA Paduko Malin. Kami persilakan berkenan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, mari kita panggilkan pemateri kita yang ketiga, yang tak kalah hebatnya, Buya Dr. Gus Rizal Gazahar LCMAG Datuk Palimobasa. Beliau merupakan ulama dan akademisi yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Daram, Ketua Bidang Fatwa Metodologi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau dikenal luas sebagai pakar usul fikih dan maqasid syariah yang aktif memberikan pencerahan keislaman di berbagai forum ilmiah nasional maupun internasional. Dan beliau adalah Imam Besar Surau Buya Gus Rizal Gazahar Bukit Tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Buya Dr. Gus Rizal Gazahar LCMAG Datuk Palimobasa. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian adat dan diskusi adat ini, izinkan saya di sini, Doni Mukhlis Malin Cahayo, akan memoderatori kegiatan kita. Yang pertama, kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita masing-masing waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Kurang lebih beliau bertiga bergantian akan berbicara selama 1 jam. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Dan selanjutnya 40 menit dengan waktu yang lebih lama untuk kita berdiskusi. Jadi kami mengharapkan keaktifan dari Bapak Ibu hadirin untuk kita berdialog, tidak hanya pada tatanan konsep, tapi juga langsung pada prakteknya bagaimana ABS SBK, syarak mengato adat memakai untuk menyelesaikan segudang permasalahan yang ada di ranah Minangkabau ataupun yang ada di rantau ini. Baik, langsung saja hadirin yang berbahagia, kita sambut materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Buya Azmi Datuk Bagindo. Kepada Buya Azmi dipersilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Buya Azmi Datuk Bagindo.
Bismillahirrahmanirrahim. Awal bermula runding kali sabui, samo menyembah pada Allah, samo mengikut pada Rasul Allah Ta'ala kayu sungguh. Bermula galah diantakkan karena lahirkan dan dilambah, bermula kata mau sampaikan, menyusun jari manta sambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi adana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Elpa Endri Muklis MH, Ketua Umum DPP Daram. Yang hamba hormati Bapak Dr. Haji Gusrizal Gashar LC MAG Datuk Palimau Basar, Ketua Dewan Pembina DPP Daram dan Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah Meteorologi. Yang hormati Buya Dr. Haji Anwar Abbas MM, yang hormati angku-angku ni mama nang gadang basa batuah, nan baurek lima gomatan, nan babatang cupak jo gantang, nan badahan barih jo balabe, nan babuah kato nan bana. Sandi andiko dalam kampung tampuak jo tangkai dan nagari, kapai tampe petanyo, kepulang tampe babarito. Yang hormati para buya, para halim ulama, suluh bendang dalam negari, palitonya loi di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Dan duduk bercamin kitab, tagak rintang jupat tua. Tahu diala dengan naram, tahu disah dengan bata, ialah sarak kitabulah. Yang hormati angku-angku para cediak pandai, urang dan arif bijaksana, tahu diranggeh ke manating, tahu diribui ke mendingin, alun bakilek lah bakalam, ulan lah santok 30, alun baru dilek lah tak faham, lah tahu apa nang katumbuh. Yang hormati orang muda selendang dunia, acang-acang dalam nagari, kamu ngabuang batang membalintang, kamu yak sarang penjangek, jauh nang kamu menjapui, dakek nang kamu menjalang, tiba diwaris ke menjawek, pusako ke menolong, capek kaki ringan tangan, capek kaki indak penarung, ringan tangan indak memacah, runcing indak mencucuak, tajam dan indak melukoi, pasak kungkung kabek nanarek sumarak koto jo nagari. Hormati ibu-ibu bunda kanduang, limpapeh rumah nanggadang, sumarak anjuang peranginan. Urang penggalak jago lalu, penyuko dialek datang, litak nang kamagi nasi, ko awih nang kamagi iya. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung, Panji, ke Sarugo. Ko iduit tampek baniat, mati ke tampek banasa. Umumnya lah, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, nang hadir pada gedung nangko. Kajirek tabang ramo-ramo, tahan tak tertusuak di disaka. Kok nang gadang kata indak tersebut namo, nang gadang indak tembo gala, jo sambah sajo ambo muliakan. Tiadalah kata yang paling pantas kita sampaikan pada siang hari ko, yaitu puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah zat yang berhak kita puji dan puja, karena dia sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta.
Dan kepadanya pula lah kita bersyukur, karena atas izinnya jualah pada hari ini kita dapat bertumpur bersilaturahmi untuk mengadakan pengajian tentang adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Selawat beserta salam telah sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu dari sekalian umat yang telah memberikan kita, mewariskan kita agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salut kita sampaikan kepada Daram diketuai oleh beliau Bapak Alpa Andre, yang mana pada saat ini mengadakan suatu acara yang sangat-sangat penting sekali. Inilah yang dari dulu kita pingin ada hal-hal seperti ini dipuncoi atau dimulai oleh ulama, oleh Daram, yaitu tentang filsafat adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Maka pada hari ini dengan topik bahasan adalah pendalaman implementasi tentang adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Dan Nambo akan membawakan sub makalah adalah peranan budi dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Namun sebelumnya ingin Nambo sampaikan, jika dalam paparan yang akan Nambo sampaikan, adonan indak dibarih nan tapai, indak dirasuak menjariau, kok pancuang indak memutui, langkah indak sungsung sampai, badundun salah jogawa, pasuo kilau sampai, ambo mohon maaf, mohon dimaafkan. Namun kok lai, namun kok terletak di tepi, tolong dikatangahkan, kok lai terletak di tengah, nak samo kita paliaro. Yang pertama dulu ya. Adat adalah sebagai aturan pandangan hidup masyarakat Minang yang berpangkal kepada budi dan alam takambang jadi guru, yang dibuhul dengan filsafat adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai, alam takambang jadi guru. Kedua aturan ini berfungsi mengatur dan melindungi kehidupan pribadi, kaum, suku, masyarakat adat Minangkabau pada umumnya, berjalan bergandengan pada rel masing-masing menuju titik yang sama, bertujuan agar terwujud keseimbangan, harmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Seimbang. Aku Dato, izin sebentar. Operator boleh kembali ke nomor 1, operator. Poin pendahuluan. Operator izin biar sesuai. Ya, halaman pendahuluan ya. Ya, baik. Ibu-ibu mohon ketenangannya. Mari kita simak ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Halo. Oke, kita tenang ya. Baik, silakan Angku Dato, kita lanjutkan. Terwujud keseimbangan di antara sesama masyarakat. Keseimbangan antara manusia dengan alam sekitar. Keseimbangan serta pengabdian manusia kepada Khalik Maha Pencipta. Bumi sanang tanam menjadi padi masak jagung ngaupiah. Taranak berkembang biak. Bapak kayo mandeh betuah, mamak dihormati orang. Baldatun, taibatun, warrabun. Surat Sabah ayat 15. Negeri yang baik, Tuhan yang Maha Pengampun. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati,
inilah tujuan dari filsafah atau adat besendi Sarak besendi Kitabullah. Terwujudnya keseimbangan antara sesama masyarakat. Bumi aman, bumi sanang, tanam menjadi. Tiada gejolak. Jika aturan adat dan syarak itu kita jalankan dan kita pahami, kita jalankan, maka bumi akan sanang. Tidak ada gejolak. Itulah harapannya. Tidak ada gunung meletus, tidak ada gempa, tidak ada banjir. Tanam menjadi, apapun yang kita tanam tumbuh. Apa yang kita gabuak gadang. Padi masak jagung ngopiah, taranak berkembang biak. Bapak kayu mandeh bertuah, mamak dihormati orang. Jadi ada kemakmuran dalam kehidupan, ada kemuliaan dan kehormatan. Maka itu dibuhul oleh syarak, yaitu baldatun, taibatun, warrabun, ghafur. Inilah salah satu tujuan daripada adat besendi Sarak. Dan hal ini dikiaskan oleh pepatah Minang yang sangat-sangat terkenal, Simonca Datuah Kalambau. Kaladang membawa lading, lukolah pau keduanya. Adat je Sarak di Minangkabau, serupa awa dengan tabing, sanda basanda keduanya. Tabing dak runtuh, awa dak tumbang. Bersandar di sini, sanda bersandar bukan berarti antara adat dan Sarak dengan Sarak itu sama kuat. Tapi sanda bersandar dalam mencapai tujuan. Saling kuat, saling membantu. Sehingga apa yang dimaksud itu bisa, yang dimaksud akan tercapai. Tersindorong jajak menurun, tatukiak jajak mendaki. Adat je Sarak kalau tersusun, bumi sanang tanam menjadi. Calak Allah tajam punado, tinggal di bawah menyimpankan. Adat Allah Sarak punado, tinggal di awak memakaikan. Sarak mengatakan berjalan lurus, bakato bana, lawi ditampuah tak beriak, padang ditampuah tak berangin. Tapi yang dimaksud sampai nan diama pacah, golek tiba di nan data, awak mendapat, orang tidak kehilangan. Menurut Sarak, talukih barihnya dalam kitab, basuh ditutua malin, suri ketubah Imam Khatib. Barih tidak boleh bertukar, titiak tidak boleh berganti. Itulah Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Adat kawi Sarak lazim, undang-undang melindungi. Sebenarnya ketiga hukum, adat, syarak dan undang-undang negara kesatuan Republik itu juga menjadi landasan bagi kita orang Minang. Sebagai Minang beradat, sebagai orang yang beragama, agama kita Islam. Dan kita tunduk dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kawi adalah dikuatkan. Adat itu harus dipaksakan. Sedangkan agama dibiasakan menjadi kehidupan sehari-hari. Salat 5 waktu, berzikir di mana ini, sehingga itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Kemudian, budi adalah rohnya adat Minangkabau. Kenapa kita katakan budi sebagai roh? Kalau budi dan sudah tidak ada, maka adat itu juga tidak akan jalan. Orang berbudi pasti beradat. Orang beradat pasti berbudi. Orang berbudi pasti beriman. Bermalu. Orang bermalu pasti beriman. Orang beriman tentu melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangannya. Peranan budi sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Budi berfungsi sebagai roh, pangkal dan adat Minangkabau. Pendidikan budi sebenarnya diajarkan sejak sedini mungkin pada anak-anak kita. Taruh ketek diajar tahu, lah gadang dia pandai. Jangan sampai terjadi ketek teranjo-anjo. Kadang tak bau-bau, lah tua terubah tidur, lah mati masuk neraka dan menjadi pusaka. Maka dari itu, memang budi itu harus dari awal kita mulai. Seperti dikatakan
dalam pepatah Minang, nan kuriak kundi, nan merah sago. Yang baik itu adalah budi, yang indah baso. Mulut manih kucindan burah, awak elok rasa pemuli. Urang berbudi elok baso, dalam barudi baelok baso pulau. Pisang ameh bawa belaya, pisang lidih di dalam padi. Utang ameh bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Pendidikan budi pekerti atau akhlak ini anjurkan sedikit mungkin pada masa lalu dalam memilih calon pemimpin, pemimpin adat atau memilih orang semando pada masa lalu. Itu diutamakan yang pertama adalah budi. Untuk seorang datuk, untuk orang para perangkat adat yang pertama budinya lah. Karena seorang pengulu itu dikatakan ulu budi talago undang, pincuran tajunan aka. Dia adalah teladan, sumber dari budi pekerti yang baik. Maka dia yang utama dibuat pilih adalah budi pekertinya. Begitu juga orang pada masa lalu yang dilihat memilih menantu harus dilihat adalah budi pekertinya. Pada hilang budi, hilanglah malu. Jika malu yang sudah hilang, maka hilang pula M-nya. Jika M sudah hilang, maka tinggal K. Kalau tinggal K, berarti sawah tidak bermatang, ladang tidak bermintala. Batang awa pantak tungku, bawahnya sarang lipatan. Langgundi di bawah ladang, siriah hendak berbunga lagi. Kalau membuah, jekok membuku. Mauleh kalau mengasan. Budi kalau dapat durang, itu tidak berguna lagi. Burung adalah kelebihannya dak sayok. Manusia kelebihannya budi. Hilang budi, hilanglah malu. Jalan nalurih tidak bertampuah. Labuah negolong tak berturui. Naik indak lari dari janjang. Turun tak lari dari tanggo. Naik menggabai dari tingkok. Turun meloncek ke jondala. Undang dibuat ke ditantang. Cadiak berguna nak menjual. Orang berajo di hati. Basutan di mato. Jokok takaji dan bakian. Dalam kampung jo negari. Kampung kusui narikan kacau. Bala tertiba tiap saat. Kutuak akan tiba tiap waktu. Maka tidak apabila tidak ada lagi malu. Maka buatlah apa yang kamu kehendaki. Dalam tatanan adat Minangkabau, budi hasil dari keseimbangan antara pekerjaan hati dan pekerjaan akal. Yang disebut raso jo pareso. Biasa juga disebut raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Keseimbangan raso jo pareso, itulah budi. Orang yang berbudi pasti dapat merasakan perasaan orang lain. Dan selalu berusaha meletakkan sesuatu pada tampaknya. Mulia pandangan adat. Lama dia awak ketujuh diorang. Awak mendapat orang tak kaliangan. Itulah budi. Balaya kapa kecaringin. Putiah suaso dalam padi. Dia elok orang tak ingin. Budi jo baso menarik hati. Dek ribui rabahlah padi. Dicupak datuak temanggung. Itu kalau tak berbudi. Dua-dua tagak kumari tanggung. Tagak rumah kerana sandi. Sandi rusak, rumah binaso. Tagaknya suatu, ini dalam suatu budi, sandi adalah sandi, budi rusak, rumah binaso. Badarai cara no kacau, badatang cara no kendi. Usah berpisah kerana baso, usah bercarai kerana budi. Itu yang sama orang pantangkan. Habis. Ketik lagi ya, ini kok ininya. Gangku bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya waktu dah mulai dikasih tahu, ambo akan langsung saja anak di pangku kaman akan dibimbing. Anak di pangku kaman akan dibimbing. Ada pantun yang sangat dikira kenal. Kalau paku asam balimbiang, timpuruang lenggok-lenggokkan, dibawa nak orang ke Suraso. Anak di pangku kamanakan dibimbing. Orang kampung dipatenggangkan, tenggang negari jan binaso. Di pangku anak didakekkan ke tentang dado. Didakekkan dengan hati jo jantuang.
sebagai tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan syarak atau aturan agama. Kok melompek sama patah, menyeluduk sama bungkuak, patah sayuk bertungkek paruah, namun anak Jepang kujo, antah kok tanah lah tersirah. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya kamu semua akan diseru pada hari kiamat kelak dengan nama kamu dan nama bapa kamu. Maka peloklah nama bapa kamu. Karena pada nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya di padang masa. Maka dibimbing sesuai dengan, kemudian dibimbing kemanakan sesuai dengan aturan adat. Dikabek padi jo daunnya, dibimbing jo rato pusako. Maka setelah nanti dia dewasa, dia juga akan membimbing kemenakannya selanjutnya. Maka bagi orang Minang, ada dua yang membimbing, ayah menurut agama, kemenakan menurut adat. Inilah yang juga dikatakan dalam pepatah adat pepaneh sarak belinduang. Artinya aturan adat itu ada di dunia. Tanggung jawab moral. Jika terjadi sesuatu terhadap seseorang laki-laki di Minangkabau umpamanya, melanggar sumbang salah, yang ditanyakan orang, siapa, apa sukunya, siapa mamanya, itu kaitannya ke adat. Orang tidak tanya siapa ayahnya. Jadi tanggung jawab secara moral adalah mama. Tapi menurut Islam, nanti di akhirat dia harus bertanggungjawabkan. Ayahlah yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah dibimbing, dipertenggangkan orang kampung. Babuah rimbang ke Malako, babuah sampai ke ureknya. Tenggang negari Jaminaso, tenggang sarato jaubeknya. Babuah rimbang di Malako, babuah sampai ke ureknya. Berbuah ditenggang sampai artinya dia ubeknya. Karena cita kampung itu adalah setengah daripada iman. Hari sehari diperampek, malam semalam dipetigo. Menjalang hari, menjalang pukul hampek. Pangku anak arek-arek, dibimbing kemanakan je pusako, petenggangkan orang kampung je ubeknya. Ini bukan misalkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim jam 6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita lihat kondisi adat Minangkabau pada saat ini, adat Minangkabau berada pada titik nadir. Seakan-akan menuju kepunahan. Segala kabek lah nungga, segala pasak lah guyah. Adat itu hanya seakan-akan untuk dibicarakan, tetapi tidak untuk dilaksanakan. Nenek mama tidak berfungsi, adat tidak berperan. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabulah hanya sebagai slogan saja. Di masyarakat yang menganut filsafah adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabulah, tapi kita termasuk besar LGBT-nya. Masuk besar narkobanya. Bagaimana ini persoalannya? Penyebabnya adalah sejak 25 tahun yang lalu, kembali ke negari, hanya kembali kepada nama negari. Bukan kembali kepada nama negari sesuai dengan karakter negari berdasarkan asal-usul adat istiadat Minangkabau. Jadi yang berbalik itu hanya bungkuhnya. Isinya indah. Bisa kita lihat. Ini mamak tidak berfungsi. Masyarakat. Angku-angku. Jadi itulah salah satu penyebabnya. Kurai taji balai sarasa. Ariakat pakannya rami. Rami na orang minta. Lampak nan dari lebuak sao. Sajak negari isinya besar. Adat tidak berperan lain, hilang peranan nenek mama. Kalam bakabui ranah bundo. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah ada ambo tulis. Mungkin, cuma mungkin ada pantun-pantun yang tidak selesai karena mengingat tempatnya. Ambo mohon maaf, nanti bisa diinikan. Dan kerana ambo lah dikasih waktu, ambo mohon maaf dalam penyampaian, kalau tidak tersusun nampak siriah.
Datuk Nabak Gambia, ambo mohon maaf. Kok banyak sirih di balai, sekitu saja dalam cara no. Dek lain banyak nan cediak pandai. Mungkin sekitu saja dari ambo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angku Azmi Abu Qasim, Datu Bagindo atas pemaparan yang sangat kaya dengan petatah petitih adat Minangkabau. Melalui petuah-petuah tersebut kita diingatkan Bapak Ibu bahwa adat mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan kita bermasyarakat. Hendaknya adat basandi sarak basandi kitabullah sampai kepada implementasi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk melihat landasan nilai-nilai adat tadi dari perspektif syariat Islam, gabungan antara adat basandi sarak basandi kitabullah, mari kita simak pemaparan berikutnya. Kami persilakan Buya Dr. Gus Rizal Gazahar LCMAG, Datuk Palimobasa untuk menyampaikan pemaparannya. Lama sirih dilega carano, lama kato dilega bunyi. Karano pitatah jo petitih timpo batimpo, izinkan ambo bapantun sekali-sekali. Tagak menjulang gunung selasih, tampek bataduh danau nantigo. Tandonyo hati bajalan kasih, jaweklah salam dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan ila sabilih waja'alahu sirajan munira fi zulumati syirki wal kufr wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Buya-buya yang hadir, Buya Anwar Abbas, Buya Armai, seluruh tokoh-tokoh kita, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, dan tidak lupa Bundo Kanduang yang hadir dalam kesempatan ini. Kete indah ambo sabuikan namu, gadang indah ambo imbaukan gala. Di dalam lingkuang ucapan salam sebagai kaum muslimin dan panggilan yang menjadi kebanggaan kita semua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya berangkat dari tema yang diberikan oleh Dai Rantau Minang atau kita singkat dengan Daram. Saya berharap Dai Rantau Minang itu disebutkan juga supaya jangan Daram saja, beko daram-daram jadinya. Karena di awal memberi nama ini saya sudah cemas juga ini nama Daram ini atau tidak karih mana. Tapi ketika itu yang hadir pertama dia agak karih supaya menggebrak gitu. Jadi tema itu yang diambil adalah yang pertama pemahaman, kan gitu. Yang kedua implementasi. Saya rasa ini tepat sekali. Karena yang akan diimplementasi itu yang telah difahami. Kalau pemahamannya tidak utuh, bagaimana kita akan mengimplementasikannya. Nah, karena itu catatan-catatan ringkas saya buat itu sebenarnya berusaha untuk mengarah kepada pemahaman yang implementatif. Kenapa demikian? Karena untuk menjalankan yang kita sebut dengan adat basandi syarak basandi kitabullah itu semestinya betul-betul
adat tersebut kita fahami dalam posisi yang tepat. Kalau tidak, maka ada beberapa risiko yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak memahami apa yang akan kita implementasikan, ada dampak yang terkadang tidak dilihat oleh sebagian orang. Karena suatu tindakan yang kita lakukan hari ini tidak hanya berhenti pada perbuatan kita. Kalau kami di bagian fatwa sering membahas ini, namanya dalam konsep i'tibarul ma'alat fil ifta namanya. Dampak dari fatwa. Nah, kenapa ini harus dipertimbangkan? Sebab yang akan memikul segala sikap, kebijakan yang kita ambil pada masa sekarang adalah generasi yang akan datang. Karena itu kalau tasorong awak, kalau lai dalam pituah awak, kok sasik di ujung jalan, lai balik ke pangka jalan, itu tidak ada masalah. Artinya bisa direvisi ulang. Tapi kalau ondong aye ondong dadak, karena didorong oleh emosional sementara, orang maju awak maju pula, orang bersorak awak bersorak pula, padanan disorakkan orang. Nah, itu beresiko nanti itu jadinya. Dan memperbaiki sesuatu yang telah terlanjur itu kadang lebih lama daripada membentuknya dari awal. Nah, karena itu saya terus ingatkan kepada seluruh pihak, baik di Sumatera Barat maupun di Ranah, tetaplah berhati-hati. Emosional kita boleh menggebu-gebu. Tetapi di Minangkabau ada dua alat yang tidak boleh jalan sendiri. Raso jo pareso harus jalan seiring. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Raso mainan kalbu, pareso mainan nalar. Apabila ciek-cieknya berjalan, berbahaya. Sikap yang hanya didorong oleh emosional tanpa pertimbangan bisa mengaramkan kita semua. Analisa yang tanpa pertimbangan raso akan kering dan sulit untuk menjadi solusi dalam masalah kehidupan sosial. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ketika kita berbicara adat, saya diminta berbicara dari aspek syariatnya. Kata adat yang hadir di dalam metodologi istinbat hukum atau di dalam usul fikih sedikit berbeda dengan pemahaman adat yang ada di dalam konsep adat Minangkabau. Siapa saja yang mendalami ilmu usul akan bertemu ada perbedaan. Di dalam ilmu usul fikih mereka mengatakan adat itu adalah ma ta'arafahun nas. Saya ambil definisi Ibnu Abidin. Atau dalam definisi lain adalah mastaqarrat fin nufus. Itu sesuatu yang ma'ruf di kalangan manusia dan bersemayam di lubuk hati mereka. Wasaru alaih. Dan mereka berjalan di atas itu. Di dalam kehidupan mereka praktekkan. Nah, namun dalam sebagian definisi dikatakan min qaulin au fi'lin au tarkin. Jadi ada 3 kategori. Baik berupa perbuatan, perkataan, begitu juga pantangan dan larangan. Tetapi kalau kita bandingkan konsep adat di Minangkabau yang terbagi 4, mertua, 6 pertama dikatakan adik babu mati, tak bagi kepada 2.
nan dua lagi adai babue sentak, jo terbagi dua. Kita ambil poin pertama adai sabana adai. Nah, kalau kita bandingkan jo teori usul tadi, adai sabana adai ini tidak termasuk dalam kategori adat dan uruf. Malah dia termasuk dalam falsafah atau mabadi fikriyah. Adalah prinsip-prinsip pemikiran. Tetapi yang menarik, adat Minang mengatakan itulah nan adai sabana adai. Boleh aye ke pembuluh, boleh kato kamu pakai. Dia merupakan nilai. Begitu juga ketika kita berbicara tentang adat wanita. Apa yang menjadi adat sabana adat nan tak boleh diungkai, malu. Begitu juga dalam hal-hal lainnya, adat Minang itu sebenarnya esensinya adalah nilai. Nilai kebersamaan, nilai hidup bersama, nilai kepedulian, nilai. Jadi nilai itulah nan indak bisa diansak indak layu, dibubuk indak mati. Nah, sedangkan yang nanti dua nan disebut dengan adat babue sentak tadi, apakah adat istiadat atau mungkin adat nan teradat? Kedua itu kadang antara satu dengan yang lainnya di berbagai negara berbeda-beda. Kadang berbeda antara satu negara dengan negara lain walaupun bertetangga. Nah, itulah yang disebut dengan adat selingkah negara. Tetapi adat nan sabana adat itu berlaku di seluruh wilayah Minangkabau dan acok wak sabut dengan adat sabatang panjang. Nah, kalau kita ambil kesimpulan itu, berarti esensi atau inti adat Minangkabau itu adalah nilai. Nah, di sekolah awak camih jo ABSSBK madatu. Sebab banyak tokoh adat hari ini dan termasuk bundo-bundo telah menggeser adat itu bukan pada nilai, tapi pada alek-beralek festival-festivalan. Jadi kalau orang lah berbaju gadang, lah badeta jo basalut, lah menyisik kari di pinggangnya, bayi tujuh lelaki di kulit tanduk, lah dipakai baju besiba, kecek orang Minang mereka lah beradat. Apakah itu nan hakikat adat? Tidak. Ambo ambil satu contoh untuk Bundo Kanduang. Bundo Kanduang itu diumpamakan dalam adat yang merupakan dalil adat. Dalil adat itu mamangan adat namanya. Itu dalilnya. Kalau di kajian syariat, mana nasnya? Orang adat juga punya nasnya. Namanya mamangan adat. Nanado dalam bentuk petua, dalam petata petiti. Contoh untuk wanita. Wanita diumpamakan bapadi, bakpadi, sirani jintan. Tahu ibu padi, sirani jintan? Lain tak tahu dah. Nah, padi sirani jintan, kalau kami di Solo, orang Solo, padi nampal yang tua, nambah suo di Ambo tu caredek. Ndak ada lagi kini, tinggal jadi nama hotel di Solo. Ndak tahu Pak Prof masih bersuo ndak caredek ni. Tinggi, masaknya sekalian 6 bulan. Kalau masak pantang dijual orang, biasanya jadi padi teranak dan biasa dimakan langsung. Itulah nanadang kadang ada di dalam nyanyi kalau sedang makan itu namun nak nampak mintu lalu itu tu. Caredek namanya. Sudah caredek itu baru keluar anda kuniang mayang taurai sampai kini-kini. Rani jintan tu lebih dari itu. Tapi nama menarik adalah padi ko. Kalau hujan hari di kakak-kakak. Kalau paneh dilingkui-lingkui. Dikecengkan anak muda kini itu orang gilo tu. Nah, kalau hari hujan di kakak-kakak. Kalau paneh dilingkui-lingkui. Indak karyang dek paneh matahari tapi masih di ambun tengah malam. Dek cahaya matahari indak mau karyang padi itu. Tapi di ambun tengah malam bisa masih adanya. Jalannya si ganjua lalai. Jangan maju, surut nan labih.
tando baa karakternya adalah kalau berjalannya nan si ganjul lalai tadi, nan padi siranik jintan tadi, samui tapi jak indak mati. Tu kalambui jalannya. Tapi jangan diago-agonya. Walaupun samui tapi jak indak mati, tapi alu tetaruang patah tiga. Aco cuba nilai itu calian ke bundo-bundo. Nan kini ko. Lai tesuo tonda. Baju besiba laki juo, baju get jalan juo. Ambo heran buat cara bundokan duang ko. Tuak sebanta, ane ni mamak satu lo menangan na mencalik dan serupa itu. Itu contoh di mana adat sudah bergeser dari nilai kepada seremonial, kepada festival-festivalan. Seolah-olah kalau awaklah berbaju serupa itu, kalau awaklah menjalankan acara itu, awaklah beradai. Kalau menurut ambo, itu ndak beradai namanya itu. Nah, kenapa demikian? Bunuh-bunuh setiap sebanta mengaji sumbang dua balik. Sumbang tangga, sumbang dua-dua, sumbang mengecek, segala sumbang. Rancak bajan kini di dalam kurikulum pendidikan. Amo bertanya cie, kalau ada ibu-ibu, nala beranak surang, beranak dua atau anak gadi nerancak-rancak, kemudian disuruh menari di muka kami, soroban mo sadang laki, kupia belilik dan nenek mamak laki pulo. Sudah itu membelakangnya, majunya ke suwo, baputanya ke kida, bajogetnya diri yang musik, kira-kira itu sumbang ke berada. Kalau nuri ambo sumbang sadonya. Nanti awak itulah nan adai kini. Nah inilah yang saya katakan, ketika kita berbicara ABSSBK, kita sebenarnya tidak faham ini. Nah, kalau tidak paham, apa nanti implementasian? Nah, itu catatan pertama. Tidak usah banyak-banyaknya, sebab kalau banyaknya catatan ambo banyaknya tersinggung. Nah, itu. Catatan yang kedua, sebenarnya ABSSBK itulah ketinggalan. Mana kau ambo kecekkanlah ketinggalan. Berbagai catatan tentang ABSSBK hadir sadonyo boleh dikecekkan dalam bentuk Arab Melayu. Berarti setelah hadirnya tulisan Arab Melayu ke Minangkabau. Nah ini menunjukkan bahwa ABSSBK itu sebenarnya adalah produk umat Islam. Awak lumbesu oleh ABSSBK dalam bentuk huruf lain. Yang ada adalah ditulis dalam Arab Melayu. Berbagai, kita lah minta MUI Sumatera Barat dulu cuba dikumpulkan beberapa tambo, nan ada, nan di situ ada istilah adat bahasa isyarat. Itu baru-baru. Cuma ketika kita telusuri, awak hendak bersuah tahun pasti ABSSBK itu. Sehingga ketika awak diskusi dengan almarhum Dr. Mestika Z, beliau berkata begini, di hadapan ambo, Buya dulu ambo tidak percaya je ABSSBK. Kenapa? Karena secara ilmu ambo, beliau orang ahli sejarah, beliau katakan ABSSBK bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Mana bukti tertulisnya yang menunjukkan itu ada? Itu catatan-catatan baru. Ada enggak bukti artefak? Dia enggak ada. Tapi kini ambo sadar. Itu kecek beliau enggak ada lagi. Ketika di MRC Batu Sangka waktu itu beliau kecekkan. Nah, kini ambo percaya. Kenapa? Tidak mungkin sesuatu yang diterima oleh orang banyak, disepakati dan hadir dalam berbagai daerah, di dalam berbagai lapangan, ini kalimat ini dipakai terus. Masa ambo membantah, ikut tidak ada, sedangkan orang banyak menerimanya. Nah, jadi kalau ambo kategorikan hadir ketika itu, kajian ilmu hadis, ada di dalam ilmu hadis, hadisku namanya hadis masyhur. Walaupun pembagian itu tidak juga populer. Kan ada hadis mutawatir, ada ahad.
Nah, antara mutawatir dan ahad itu ada orang menyebut hadis masyhur. Itu kalangan Hanafiyah biasa mengatakan. Yaitu hadis yang pada awalnya kategorinya ahad, perawinya itu tidak banyak, tetapi generasi tabi'in bertebaran riwayat itu. Jadi boleh dikecekkan dari sisi adat Minangkabau, ABSSBK itu di awalnya tidak populer, tapi generasi berikutnya menjadi berkembang. Jadi karena itu catatan tahun kapan dia diadakan tidak terlalu penting lagi. Ada beberapa versi. Nenek Mamak di Periaman mengecekkan dan dikatakan Bukit Marapalam bukan Lintau Buah Utara itu. Nah, yang lain dia mengecekkan tanggal sekian ketika pertemuan Syekh Burhanuddin dengan Sultan Alif Khalifatullah. Ada pula pendapat seperti itu. Walaupun setelah ditelusuri timeline waktunya mungkin tidak bertemu. Nah, satu-satunya yang bisa jadi rujukan ABSBK itu adalah catatan Inyek Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang ditulis oleh Buya Datuk Tan Kebasaran, didiktekan oleh Inyek Canduang, dan itulah yang kemudian sampai hari ini wak sabui dengan Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam. Nah, kalau wak baca secara teliti Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam, awak tidak bertemu ABSBK. Dan basu ada dua pepatah dan ditetapkan di Bukit Marapalam. Dan pertama adalah adek bapane syarak belinduang. Dan kedua adalah syarak mengatok adek memakai. Nah, dengan demikian tidak salah kalau ambo mengecekkan sebenarnya ABSSBK itulah masa lalu juga tu dia orang Minangkabau. Mereka lah beranjak lebih maju. Tetapi tidak salah mempergunakan istilah itu. Kalau kami di Majlis Ulama biasa sambungkan secara utuh. Yaitu adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adai bapane syarak belinduang, syarak mengatok, adai memakai. Dan indak balik ke belakang ledo. Kan biasanya dibalik ke belakang. Alam tekambang jadi guru. Alam tekambang jadi guru itu lebih dahulu dari ABSSBK. Kenapa? Karena adat Minang itu disusun oleh para tokoh Minangkabau di awal dengan mempergunakan dua potensi, potensi nalar dan potensi raso untuk memahami tentang keharmonisan alam. Alam tekambang jadi guru dianggap harmonis, berjalan dengan baik, diambillah nilai-nilai keharmonisan itu dan dibawa menjadi nilai-nilai sosial yang diterapkan di dalam kehidupan bersama. Nah, itu kearifan orang Minangkabau dahulu. Tapi ketika syarak masuk, terjadilah lanjut. Nah, ini ketika awal menyusun tatanan adai dari keharmonisan alam semesta alam tekambang jadikan guru dengan menggunakan perpaduan antara dua potensi anugerah ilahi, yaitu raso pada kalbu dan pareso pada nalar. Nah, di sekolah tapakainya si muncak pai kaladang, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Adek jo sarak di ranah Minang, ibarat awan dan jo tabi yang sanda menyanda keduanya. Nah, dalam hal ini, masuklah adat. Ini adalah proses awal. Karena orang Minang, kalau mencari nan baru itu tidak serupa kini. Kini orang Minang hilang dari nilai. Ada orang Minang kok segalonan baru diluluannya. Ada orang Minang kok segalonan baru digeliangkannya. Main tak secapek. Orang Minang tak serupa itu. Orang Minang punya karakter. Kok lama tak langsung dilulua. Kok pahit indak langsung dimuntahkan. Itu karakter orang Minang. Digumam-gumam dahulu jangan-jangan di dalam pahit ada ubeknya. Jangan langsung dilulua. Kadang-kadang racun itu dibungkui di orang Jogolo. Nah, dengan alasan itulah makanya orang Minangkabau ketika sarak tiba mencari, menganalisa, mengkaji. Dijadikannya seiring jalan tanpa harus satu sama lain saling memasuki. Tapi setelah itu terjadi, bagaimana dengan keislaman? Semua orang Islam tidak akan ada yang berbeda. Bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Karena itu kalau kita mengkaji tentang khususiyat syariah Islamiyah, keistimewaan syariat Islam, di samping yang pertama dia bersifat ilahiyah rabbaniyah,
dia bersifat ilahi rabbani, maknanya agamaku turun dari Allah. Setelah itu apa sifatnya kemudian mumayyiz, di antara mumayyizatnya, keistimewaannya adalah kamaliyah, kesempurnaan. Nanti ajarannya bersifat syumuliyah, komprehensif. Oh ya, sudah habis ya. Sebentar lagi, saya mohon izin 5 menit. Nah, dengan itu, karena itu tidak mungkin agama tegak tanpa adat. Ya buktinya, walaupun di Rusia sekalipun, di situ tidak ada Minang yang dipakai, agama tegak juga. Walaupun di Afrika sekalipun, tetap agama tegak. Nah karena itu, agama itu adalah kamal, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, disitulah pasangnya. Tapi kemudian, adat bukan dibuang. Karena karakteristik dari Islam, tidak pula menafikan seluruh yang ada. Syariat Islam adalah syariat yang terakhir. Karena itu tidak ada Islam ini datang ke negara manapun, ke wilayah manapun yang menemui ruang hampa. Ini yang perlu difahami. Tidak ada menemui ruang hampa. Pasti akan bertemu orang telah berbudaya, telah beradat, telah mempunyai tatanan sosial. Nah bagaimana sikap Islam? Islam menempatkan dia sebagai adat, sebagai uruf dalam kategori yang tepat. Saya rasa itu dahulu, nanti kita lanjutkan. Ini sebenarnya rumit juga yang menjelaskan. Tapi yang ingin saya katakan hari ini, sebenarnya saya bukan tidak setuju. Karena sebagian orang salah faham ketika saya mengatakan istimewa Minangkabau akan dibuat. Ada yang mengatakan, biar Gus Rizal tidak mendukung. Maaf saja, saya bukan tidak mendukung. Siapa yang tidak setuju keistimewaan melekat ke Sumatera Barat? Cuma ada satu yang saya harus pertanyakan lebih dahulu. Kita mau kembali ke adat atau kembali ke syarak? Itu yang perlu dahulu diperjelas. Kalau mau kembali ke adat, berarti seluruh orang Minangkabau yang sekarang memperjuangkan tentang Sumatera Barat istimewa itu, kalau kembali ke adat berarti semuanya melanggar Sumpah Sati Bukit Marapalam. Tapi kalau kita betul-betul ingin menjadikan istimewa kembali ke syarak mengatur adat memakai, baru saya akan berada bagian dalam itu dan akan berada terdepan dalam memperjuangkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Dr. Gus Rizal Gazahar atas pemaparan yang sangat mencerahkan untuk kita semua. Kita telah diajak memahami makna dan implementasi falsafah ABSSBK. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, mari kita simak bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi berbagai penyakit masyarakat yang akhir-akhir ini sering kita dengar di Minangkabau. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pencerahan dan pemaparan dari Buya Dr. Haji Elfahendri Mukhlis MA Padukumalin. Kami persilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita akan kaji adat, kaji syarak, gabungkan keduanya, saling mendukung keduanya menjadi solusi mengobati penyakit di Minangkabau. Walaupun penyakit ini bukan hanya di Minang, tapi dimanapun kita berada. Untuk itu kita membahas tentang ini sesuai dengan tema yang terpapar, pemahaman dan implementasi adat basani syarak, syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai dalam mengobati penyakit masyarakat di Minangkabau.
Ambo masuk ke ujung saja. Ke ujungnya saja. Tidak mengulang awal. Apa ujungnya? ABS SBK dengan moto-moto yang lain tadi, bagaimana caranya itu bisa mengobati penyakit yang sekarang sedang berkembang, khususnya di Minangkabau yang kita cintai. Mengapa tema ini penting kita bahas? Perubahan zaman menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat Minangkabau. Penyakit yang dikhawatirkan akan muncul sebenarnya telah muncul dan sudah ada di Minangkabau yang kita cintai. Apa penyakitnya? Di antara penyakit yang sudah kronis di Minangkabau yang kita banggakan. Satu, LGBT. Saya berkunjung ke Minangkabau dari ujung ke ujung, info dapet, mencalik jom atau kepala, iyo betul Pak. Iyo betul. Alado kini ko LGBT di Minangkabau. Ambo dibawa oleh petugas-petugas yang menerima ambo di Sumatera Barat. Pailah kita buya. Kata tapi eko, payah boken. Iyo Pak, tak kaji ambo Pak. Ya, mereka ngopi bersama sama laki-laki Pak. Ngopi bersama. Ambo pun ikut mengopi di sinan. Barang baru maciknya. Ya, nyajaklah. Kesimpulannya, ambo masuk ke dalam, ambo pun diajak. Oh, yo koma. Jadi penyakit LGBT ko iyo Pak lado di kampung awak Pak. Apa itu LGBT? Lesbian. Padusi. Padusi. Menyukai padusi. Rasu cinta induk-induk kain induk. Ya. Apa itu gay? Gay. Yang merasuh laki-laki, yola cinta pulonyo. La sanang pulo ka laki-laki. B, aku parahol ko ah. B ko biseksual ko apa ko? ACDC. Muko jadi, belakang pun oke. Jo laki-laki jadi, jo perempuan, jancak juo. Biseksual namanya. T, transgender. Lado kini Pak yang sampai ganti kelamin Pak. Ganti kelamin lado kini. Ya, itu penyakit di masyarakat yang lado kini di kampung awak. Terus free sex. Apa tuh free sex? Seks bebas. Lu menikah le Pak, tapi lah serumah. Lu menikah le. Yang muda-muda yang tua pun ikut. Bahkan ada istri di rumah, praktek di luar rumah pun ada yang free sex kok. Kita saksikan dan tertangkap kan banyak orang. Ya, seketik tapi diekspos Pak. Itu tanda bahwa free sex itu seks bebas tuh lado. Terus narkoba. Sumatera Barat kini bukan hanya pemakai lado pula yang bandarnya. Ambo kaget Pak. LGBT, free sex, narkoba kok. Data yang mau dapatkan, ambo percaya, ternyata di ASEAN ko, Indonesia nampaknya juara satu nampaknya. Mengalahkan Thailand, Indonesia. Lebih kaget lagi di Indonesia kok, ternyata orang Barat yang dapat juara. Jawa Barat, Jawa Sumatera Barat. Aku ada tokoh Jawa Barat ko. Ustadz Asep, Ketum Api Jabar. Tugas kita Ustaz Asep. Ya, Jawa Barat, Jawa Sumatera Barat. Termasuk berlomba untuk jadi juara. Kaget kamu Pak. Kalau begitu kadangnya, aku tugas kita bahasa muko. Tugas nenek mama, alim ulama, cadik pandai, tugas kita baca roh mengobatinya. Baca rohnya, kayak itu masalah kini kok. Ya. Terus ada judi online. Iko bukan hanya orang tua Pak. Judi online kok anak-anak yang banyak ini kok. Anak sekolah pulai. Terus pinjaman online. Pinjol. Ya.
Sampai suatu ketika ambo diminta pulang ke kampung, ada orang terjerat dengan pinjol kok. Mana-mana tolonglah buya. Kebetulan daram ada di Sumbar ko kawan-kawan kita yang mendukung, yang dinas di Polres, di Polda, ambo telepon beliau. Ya, telepon beliau, tolong dibantu Pak. Ikolah merawan mah, larawan mana aku mah. Mau telepon ke ya baik Polres baik Polda di Sumbar, aku orang awak lah karena penyakit iko dan kini ko lah mau disita rumahnya di pinjol koha. Ya, sekedar usaha kami bantu buya, tapi hukum tetap tegak. Tujuh beliau, hukum tetap tegak. Yang salah ya salah, ya. Di kita kan bukan itu masalahnya, mengobatinya ke itu masalahnya. Terus ada penyakit rentenir, riba. Ini semua penyakit-penyakit yang beredar yang sudah ada di Sumatera Barat, Minangkabau, yang mengancam agama, mengancam adat, mengancam keluarga, dan mengancam masa depan generasi Minangkabau. Na'udzubillah min dzalik. Akar penyelesaiannya bagaimana? Setiap masalah tentu memiliki akar yang harus dipahami agar solusi yang diterapkan tepat dan berkelanjutan. Penyelesaian yang harus menyentuh semua aspek. Apa? Syarak. Ini solusi yang tidak asing lagi. Allah turunkan syarak atau agamu. Ambo mendukung sependapat juga Gus tadi. Yang sabana adekku nama yang nilai itu. Kita penegak syarak. Otomatis adat tabau. Ya, penegak syarak. Di kita akan memberikan pemahaman syarak lah yang utama dulu. Apa nak agama sebenarnya? Kadang-kadang Pak, maaf saja, orang berang Pak, angku ndak beradai mah, berangnya Pak. Angku ndak bagamo an yang saja. Ndak bagamo an yang saja, tapi kalau ndak beradai, lah dia nyebut kawak Pak. Padahal ndak begitu sebenarnya doh. Jadi syarat ini adalah tumpuan harapan kita untuk menyelesaikan penyakit tadi. Caranya tentu melewati kajian-kajian yang mendalam di Minangkabau. Semuanya galakkan kajian syarat yang mendalam. Ya, terutama kajian akhlak, ya. Ayat-ayat yang masalah penyakit itu dibuka sadonyo. Terus berpijak pada adat yang luhur. Kemudian diperkuat dengan pendidikan yang benar, baik formal ataupun non formal. Terus dijaga dengan keteladanan. Ada uswatun hasanah, contoh. Kini maaf kok Pak. Contoh kok kini lah hilang Pak. Ya. Justru yang tua-tua kok mencontohkan. Penyakit kunya yang memakai Pak. Anak muda ikuti selain. Kita butuh contoh. Kita minta nanti ke nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Yang tokoh teratas itu. Contohkanlah. Contohkan akhlak yang baik. Contohkan sikap yang terpuji. Jangan contohkan yang tercela. Jangan praktekkan penyakit ini. Anak cucu meniru. Ya. Jadi ada contoh tauladan. Uswatun hasanah. Terus ada semacam dikuatkan melalui musyawarah dan kebersamaan. Acok-acok duduk berdiskusi, baca rokok, kalau banyak penyakit mah. Acok berkumpul-kumpul, makanya Pak hari kini ko alhamdulillah Pak. Tugu tingkus jarangan kita kumpulkan Pak di dalam ko Pak. Ada unsur datuk-datuk nenek mama. Ya mungkin di belakang banyak tuan-tuan, mohon maaf. Ya, ada unsur nenek mamaknya, ada unsur datuk-datuknya, ada unsur nenek mama, unsur alim ulama, ya, unsur cerdik pandai, tokoh yang pintar, yang cerdas, ada unsur bundo kandung. Dia acuk berkumpul-kumpul, Pak. Acuk diskusilah, duduk bersama, solusi kau ya. Maka nanti Ibu berharap nanti Buya Gus Rizal, Jo Azmi, kedepannya Daram akan terus adukan kajian rutinitas. Rutin Pak. Rutin, bukan sekali ini aja. Ini baru pembukaan, baru perdana nih.
Di Daram nanti akan berusaha kalau bisa tiap bulan kita adakan Pak. Paling lama 2 bulan sekali. Paling lama 2 bulan sekali. Di mana tampaknya? Tampek yang sudah pasti kantor kita DPP Daram di samping tol Jatiwarna Bekasi. Dekat Mabes TNI. Itu tampek yang lah kita siapkan. Kita tampek itu Masya Allah luar biasa Pak. Ya, lumayan besar, nyaman, parkir luas. Tiap bulan kita akan di sini nanti. Yang selama kok lah jalan Pak. Baru kajian muslimah yang Daram kok. Kajian muslimah Daram jalan. Bekerja sama dengan Bundo Kanduang IKM, DPP IKM. Ya, jalan tuh. Harapan Ambo pun nanti ke depannya bukan hanya muslimah Daram jo IKM, Bundo Kanduang IKM. Kalau bisa ada yang lain-lain. Kok ada Bundo Soherni sih kok. Ketua Umum PPMI. Ya, PPMI juga ketua umumnya. Itu perempuan sadonya. Ada ketua Bundo Kanduang DKI, Jakarta Timur, Barat, Utara, segala macam. Dan bermacam ormas lainnya, ada Bundo Kanduang sadonya. Harapan Ambo kita bersama-sama lah. Baru jalan berapa bulan kau, baru muslimah Daram dengan IKM, baru Bundo Kanduang IKM jalan. Alhamdulillah. Ya, jadi kedepannya kita adakan kajian rutinitas. Kajian rutin, itu berkumpul mencarikan solusinya. Terus, ini perlu diawasi oleh pengawasan sosial. Ya, pengawasan sosial. Ini merupakan solusi yang diterapkan yang tepat dan berkelanjutan. Tepat dan berkelanjutan. Kemudian kolaborasi membangun masyarakat Minangkabau berkarakter. Ya, tidak ada yang mampu sendiri. Kekuatan kita ada pada kebersamaan, Pak. Tidak mungkin Daram surang, doh, Pak. Tidak mungkin pula MUI surang, tidak bisa, doh, Pak. Tidak bisa MUI surang, doh. Tidak taluk di Datuk surang saya, doh. Ya, tidak bisa oleh satu ormas, satu instansi, nggak bisa. Harus bersama kita. Berkolaborasi kita. Satukan visi misi kita. Ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Kita jadikan Minangkabau sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Basamu mangko kajadi. Dia ada unsur alim ulama yang membimbing dengan ilmu dan nilai-nilai syarak. Ada unsur cerdik pandai memberikan gagasan, memberikan solusi dan arah kemajuan. Ada unsur Bundo Kanduang menjaga marwah keluarga dan membentuk generasi yang berakhlak. Ambo cocok bagus tadi itu. Bu, itu Bundo Kanduang berbaju kurang, baju basibah, berbaju syar'i, tapi menampilkan joget-joget, itu kan bertentangan. Mudah-mudahan mendoakan yang hadir kini koa tersentuh hati kita. Mari kita sesama mencontohkan Bundo Kanduang, mencontohkan ke generasi muda awak. Makanya PP Muslimah Daram punya seragam syar'i, mohon maaf. Ya, itu tujuan kita, Pak. Ya, mari PP Muslimah Daram ku pakai syar'i kita. Pakai Bundo Kanduang kita lah syar'i, cuma lah kita iri dengan karakter dan sifat. Ya, kau ndak bilau kata gak. Terus apa lagi? Aku cik lah yang berkritik, Pak. Ambo cok acara saya mampu, Pak, diminta oleh Bundo Kanduang, oleh macam-macam ormas Minang. Lazan orang, Pak, masih terus acara. Lah setengah 1 hari, acara terus lanjut. Rasanya ndak cocok jo sarak dah. Ambo ingin gugah kini kau. Ya, Daram mencontohkan, pokoknya ndak selesai acara, zuhur stop. Kalau bisa 10 menit sebelum zuhur stop acara. Nah, kini kau kan panjang acara kau. Kita lanjutkan ke sesi kedua nanti. Habis zuhur kita ulang balik. Silakanlah kau kita dialog interaktif kau. Ya, yang penting ya kini jam berapa kini? Sabale. Ingat jam. Kita contohkan sebelum solat kita berhenti. Ikulahnya yang syarak mengatur adab memakai itu. Ya, syarak mengatur azan stop dulu. Stop, bukan diam, stop solat. Kita punya masjid, bukan kita ya, tuan rumah. Ya, terima kasih kepada UHAMKA memberikan fasilitas ini luar biasa. Luas tempat kita diskusi, tempat kita acara, masjidnya gadang, Pak. Ayo,
kita tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kami siap ya Allah. Syarak mengatur adat memakai. Syarak mengatakan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, mari salat. Itu kata syarak. Mari salat kata syarak. Adat memakai, ayo sama-sama kita salat masjid. Itu kita buktikan. Kita buktikan nanti. Harapan nambo semua ormas Minang pun baik itu. Harapan nambo. Kita punya acara, kita setel kok. Tidak ada cerita, azan terus tidak ada cerita. Karena iwak disyarak. Itu solusi. Kita contohkan. Mohon maaf kalau ada yang bukan tersinggung ya. Yang tak karena itulah. Tapi kita dengan cari solusi. Bapak Ibu, ikut solusi ya. Jadi Bundo Kandung menjaga marwah. Kemudian generasi muda menjadi pelaku perubahan dan penerus peradaban. Nah, harapan kita dengan si muda Pak. Muda-muda anak kita. Anak kita kader lah. Mengartinya jo adat, jo syarat di Minangkabau kuah. Ya. Terus masyarakat harus saling peduli, saling bersatu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semua unsur ini harus bersatu untuk mengobati penyakit ini. Ingat, Allah tidak bisa merubah nasib kita kalau bukan kita merubahnya. Nabi Nuh Pak, Nabi Nuh, Nabi dia. Tidak bisa merubah istrinya. Tidak bisa merubah anaknya sampai mati kafir. Nabi Lut, sang mucikari. Ya, tidak bisa merubah istrinya yang waliah itu, waiyah itu, walihah nama lainnya. Tidak bisa sampai mati, dia kafir. Nabi Ibrahim, ayah kandungnya Azar, sampai mati juga kafir. Nabi Muhammad, paman kandung dicintainya, pembela dakwah, sampai mati juga kafir. Artinya apa ini? Nabi-nabi telah berjuang, tapi tidak bisa merubah anaknya, istrinya, orang tuanya. Terus siapa yang bisa? Yang bisa adalah diri kita sendiri. Nah inilah makanya kita perlu bersama-sama untuk menerapkan kajian ini untuk diri sendiri. Landasan Al-Quran. Al-Quran memberikan peringatan tegas terhadap berbagai penyimpangan serta larangan yang merusak individu dan masyarakat. Aku mau buat Pak. Sengaja buat banyak ayatnya kuat. Tinggal dicatat nanti. Manyo. Tolong tampilkan. Peringatan terhadap penyimpangan moral. Mana slide-nya? Ya, ini. Penyimpangan terhadap peringatan moral. Allah ungkap di Quran, Pak. Ini banyak nih lengkap di semua nih. Ya, 1 sampai 9. Ya. Surat Al-A'raf 80 sampai 84. Surat Hud 74 sampai 83. Al-Hijr 57 sampai 77. Al-Anbiya 74 sampai 75. Asy-Syu'ara 160 sampai 175. An-Namal 54 sampai 58. Al-Ankabut 28 sampai 35. Al-Qamar 33 sampai 39. At-Tahrim ayat 10. Untuk menjabarkan ini 5 jam setengah kok Pak. Nah, aku tolong catat aja nanti. Semua ini adalah penyakit yang berkembang di zaman Nabi Lut. Ya. Penyakit LGBT itu. Ya. Terus larangan khamar dan judi. Nah, ini juga penyakit. Quran surat 5 Al-Maidah 90 sampai 91 tentang khamar dan judi. Menjauhi khamar dan perjudian adalah menjaga akal, harta dan kehormatan. Terus larangan riba. Al-Baqarah 275, 276, 277, 278. Ini semua menjauhi riba adalah mewujudkan keadilan, keberkahan dan kesejahteraan dalam ekonomi. Kita bertekad, mari kita basmi riba, hidupkanlah syariah, ekonomi syariah. Ya. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang menjaga iman, menjaga akal, menjaga harta, kehormatan, dan keturunan. Penyakit tadi itu diantaranya sudah berkembang di Minangkabau. Kita sedih Pak. Ya, anak cucu kita yang kena penyakit itu, tugas kita bersamalah mengobatinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat yang ke-8.
At-Tahrim ayat 8. Jaga diri dan keluarga kita dari api neraka, dari semua penyakit ini. Terus solusi Al-Quran adalah petunjuk Allah untuk mengatasi penyimpangan. Al-Quran tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi agar manusia kembali kepada jalan benar dan Allah ridhoi. Ini solusinya. 1. Quran surah Ali Imran yang dibaca oleh qori kita tadi. Qori kita Ustaz Dasir ini tadi. Ya, beliau baca tadi. Ali Imran 104 sampai 104 dan 110. Ini pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya nggak baca ini kepanjangan Pak. Waktu habis nanti. Intinya perlu diterapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mari bersama-sama kita ajak orang berbuat baik. Kita baik duluan. Suruh orang buat baik dan cegah orang berbuat mungkar. Hebatnya kita bukan kita orang yang baik, tapi adalah mampu mengajak orang kepada kebaikan. Hebat kita bukan tidak terlibat dalam kemungkaran, tapi adalah mencegah orang dari kemungkaran. Itu hebat namanya. Kalau hanya kita baru baik, kita baru enggak baik, ya itu belum baik namanya. Yang baik adalah kita mampu mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Terus At-Taubah ayat 71. Perlu tolong menolong dalam kebaikan. Umat Islam diperintahkan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa. Dalam bertekad untuk terus adakan kajian-kajian ini, ya, untuk mengobati penyakit tersebut. Terus Al-Anfal 25. Ingat ancaman Allah ini, Pak. Al-Anfal 25 ini ingat ini. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Apa kata Allah? Takutlah kamu kepada azab. Kalau sudah turun, tidak hanya menimpa yang jahat saja. Tidak hanya menimpa yang LGBT saja. Tidak hanya menimpa yang minum khamar saja. Tidak hanya yang menimpa yang riba-riba itu. Tapi menimpa semuanya. Apa kita nggak sadar? Sudah berkali-kali datang musibah ke Sumatera Barat, Pak. Sampai kini, Pak. Sampai kini masih upaya untuk membangunnya. Kamu langsung jumpa Pak Gubernur, langsung bicara langsung ke beliau. Buya, mintalah ke orang rantau, Buya. Supaya ada dukungan ke rantau. Ba'atu. Kalau Pemda Sumbar saya tidak tahu kami bangun kuno, ha. Nah, dia orang rantau mau ikut serta dalamnya. Sebab yang musibah kok yang mengancam ya perekonomian itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Jalan putih nggak tertanggung, ya. Nah, membangunku butuh uang yang banyak, piti yang banyak. Untuk itu, ya, untuk itu musibah itu kata Allah adalah Allah memberikan azab kepada orang berbuat maksiat tadi. Tapi yang kena bukan hanya yang bermaksiat, kita yang elok-elok pun kanai. Nenek, mama, alim, ulama, cerdik, pandai pun ikut merasakan azab. Allah peringatkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Terus terakhir, nah ini berkah itu akan turun. Solusi itu mudah dicapai. Minangkabau yang hebat Serambi Mekah itu akan muncul kembali kalau seluruh tokohnya dan masyarakatnya sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah beriman dan bertakwa penduduk Minangkabau itu, masyarakat Indonesia itu, maka berkah turun dari langit, dari bumi pun keluar. Tapi ingat, kalau tidak beriman, kok tidak bertakwa, Pak, kok penyakit, kok terus dilanjutkan, ingat azabku yang kutimpakan sama kalian. Gak cukup yang kemarin, mungkin besok azab besar lagi. Apa? Na'udzubillah. Apa? Allah timpakan penyakit aid. Na'udzubillah min zalik. Merusak sang keturunan. Allah timpakan azab seperti umat Nabi Lut dulu. Umat Nabi Lut
Allah balikkan bumi, hujan batu turun. Na'udzubillah. Jadi sebelum datang itu kata Allah, ayo tugas basamu mencarikan solusinya, mengobati itu. Galakkan kajian-kajian di surau-surau, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dimanapun galakkan kajian. Di samping kajian, contohkan, amalkan, mulai dari pribadi, keluarga, dan instansi dimanapun kita berada. Terakhir, hadis Nabi, ini itu Quran, itu hadis Nabi. Rasulullah memberikan petunjuk untuk mencegah kemungkaran itu dan membangun masyarakat beriman dan berakhlak. Satu, wajib mencegah kemungkaran dengan kemampuan yang kita miliki. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1140. Apa hadisnya? Man ra'a minkum munkaron fayughirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ko ado kemungkaran, kekejian, penyakit di Minangkabau, rubah jo tangan. Baca ronyo. Yang berkuasa. Kami dalam menghimbau yang berkuasa di Minangkabau, ya. Mungkin faktor pemerintahnya, eksekutif, faktor legislatifnya, yudikatifnya, ayo bersatulah untuk mencegah dengan tangan. Bapak semuanya mampu kok, Bapak berkuasa, punya power kok. Ayo stop. Bikin undang-undang yang menjerakan. Ya. Tidak bisa ini kalau enggak tegas, Pak. Harus ada tangan berkuasa. Lanjut. Kalau enggak mampu baru nasihat. Akulah tugas ulama kok. Usah-usah kok nasihat saya terlibat. Tapi yang pertama adalah keji. Kayak gitu, stop dengan tangan dulu, kekuasaan. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau enggak, hati saya mendoakan semoga Eko berakhir ya Allah. Tolong ya Allah, kasih hidayah. Kita tidak ikut, doakan saja. Itu selama iman. Itu solusi yang Nabi tawarkan. Ya. Kemudian, yang kedua, kemunduran kaum Bani Israel karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis At-Tirmizi nomor 3048. Bani Israel, Pak, mundur dia. Ya, karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita jangan seperti mereka, jangan mundur tapi maju terus menggemakan, ya, maju terus menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dengan cara yang kita mampu. Tidak anarkis, tapi dengan cara yang kita mampu sesuai arahan Nabi kita Muhammad di hadis tadi. Yang ketiga terakhir ini baru azab Allah karena kaum Bani Israel membiarkan dosa dan kemungkaran. Pak, Bu, lah di muka kita, Pak, kemungkaran tuh, kalau kita diam saja, ingat, azab akan tertimpa, akan menimpa, lebih dahsyat lagi. Cukuplah yang selama kau bertubi-tubi, banjir, gelodo, ya, cukuplah itu aja lah, cukuplah. Ke depan jangan lain. Baca ronyo, tentu kita yang di hati yang berkuasa, yuk kita stop. Ya, kita stop, Pak. Insya Allah dengan bersatu kita, apapun bisa kita lakukan. Dengan niat karena Allah. Mencari ridha Allah. Semoga Allah mudahkan jalannya. Lihat surat 29 Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina. Lana diana husubulana. Barang siapa yang ingin menuju ridha kami tunjukkan jalannya, kata Allah. Yang mau siapa? Kami tunjukkan jalannya. Kami dukung, kata Allah. Allahu Akbar. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita bantu agama Allah, mencegah kemungkaran, tegakkan kebenaran, maka Allah membantu kita. Kita Allah bantu mewujudkan ini semuanya. Mudah-mudahan penyakit di Minangkabau ya segera terobati dengan pendalaman keagamaan dan kita bersama untuk mengobatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis atas pemaparannya yang sangat luar biasa dari
memaparkan penyakit-penyakit yang sedang marak terjadi di Minangkabau dan berbagai macam solusi yang tadi dijelaskan, mulai bahkan sampai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi karena pemateri kita dengan keterbatasan waktu hanya menyampaikan beberapa materi, tidak banyak, maka akan kita pertajam dengan diskusi. Namun sebelum itu kita akan minta dan dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari, ya sedikit tanggapan mungkin 5 menit dari Buya Safaat. Mohon berkenan untuk ke depan memberikan tanggapan dan pandangannya terkait tema dan pembahasan kita pada siang hari ini. Kepada Buya Safaat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafaat. Mungkin belum banyak yang kenal karena saya juga orang baru, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ustadz Doni. Terima kasih kepada Ketua Umum Daram, Ustadz Elva, juga seluruh narasumber, Ustadz Gazahar, juga Pak Asmi, Datu Arajo Bagindo, yang telah memaparkan apa-apa yang telah disampaikan tadi. Ada sedikit pertanyaan dari saya pribadi, mungkin juga bisa mewakili Bapak Ibu yang hadir di sini. Judulnya Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Basandi Kitabullah. Saya orang Minang tapi lahir di Jakarta, jadi bahasa Minangnya agak sedikit kepleset-kepleset. Izinkan saya pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Saya melihat ini secara tidak langsung, mungkin saya boleh bertanya kepada narasumber, apakah Sumbar ini 100% Muslim? Itu pertanyaan saya itu dulu. Kalau bukan 100% Muslim, kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Betul Ustaz ya? Ini saya lihat dari paparan tadi, kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ABS-SBK ini apakah telah tersosialisasi sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi? Karena tadi yang dipaparkan oleh narasumber, saya lihat ini tidak menyinggung dunia pendidikan sama sekali. Jika kita ingin mengobati penyakit, penyakit ini adalah akibat, bisa dikatakan hilir, bukan hulu. Penyakit ini adalah bukan awal. Dan penyakit ini telah berlangsung dari zaman Nabi SAW. Entah itu judi dengan kemasan berbeda, dengan minuman khamr, alkohol yang berbeda sekarang. Dari zaman Nabi sudah ada. Jika kita ingin mencegah perbuatan ini, ajak seluruh stakeholder yang ada di dunia pendidikan. Lakukan komunikasi, konsolidasi, sinergitas dengan seluruh stakeholder dengan melibatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini Sumbar. Kalau kita bergerak sendiri, menurut hemat saya, dan tidak ada barangkali atau tidak semua orang Sumbar yang paham apa ini ABS-SBK. Apakah semua sudah paham? Itu pertanyaan. Lantas, jika tidak dimulai dari dunia pendidikan, maka karena usul dasar awal untuk mencegah penyakit ini dimulai dari generasi awal. Tetapi tidak tertutup kita melakukan koordinasi
dengan seluruh pemuka agama yang ada di Sumbar. Karena saya yakin di Sumbar juga ada gereja, di Sumbar juga ada kelenteng, ada Buddha dan Hindu. Kenapa mereka tidak diajak bersinergi dengan kita jika memang mereka sepakat ini tidak baik? Sampaikan itu kepada kurikulum sekolah-sekolah yang ada di Sumbar atau seluruh Indonesia bahwa penyakit ini berbahaya. Kalau hanya kita-kita saja yang bergerak, saya yakin hasilnya tidak bagus. Kita harus bergerak bersama, mengajak seluruh stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, tanpa ada pilah dan pilih, oh karena dia begini, karena dia bagus, karena dia punya ilmu, karena dia banyak duit dan seterusnya. Enggak ada begitu. Siapa saja bisa kita gandeng, kita ajak kalau kita mau koordinasi. Ini Ustadz Elva dan Ustadz Gazahar. Saya juga butuh data. Ada enggak data yang disebutkan LGBT itu sampai sedemikian kronis Ustadz sampaikan? Karena saya melihat barangkali anak-anak kita pun, mohon maaf, yang gadis-gadis pun ada juga yang belum berjilbab saat mereka sudah dewasa. Dan kita biarkan itu. Kan begitu. Ini kenyataan yang saya lihat di lapangan seperti itu. Lantas kita ingin mengikis penyakit yang luar biasa seperti ini. Apakah kita lebih kita benahi keluarga kita dahulu? Kita ajak sinergi seluruh pihak pemangku kepentingan, seluruh stakeholder. Dan saya terus terang, saya sangat memperhatikan guru. Guru ini tonggak pondasi bangsa. Kalau guru tidak sejahtera, maka nggak akan ada jebolan yang berkualitas di suatu negeri. Baik. Sejahterakan guru, maka insya Allah generasi emas akan muncul. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dan tanyakan kepada narasumber. Jika ada waktu mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Haji Syafaat. Bapak Ibu hadirin, mohon izin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab, kami akan memberikan gambaran untuk kegiatan kita. Kita akan berhenti pukul 11.45 dan kita akan membuka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan lagi. Setelah itu akan dijawab. Kemudian Bapak Ibu mohon izin, kita setelah ini makan siang dan sholat zuhur berjamaah di masjid di lantai bawah, kita arah ke depan. Dan kita akan lanjutkan diskusi lebih tajam lagi pukul 1 setelah makan. Kalau selesainya lebih cepat, kita mulainya lebih cepat. Sehingga insya Allah kita akan pertajam lagi setelah makan dan sholat zuhur. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita buka satu pertanyaan sebelum kita isoma. Ya, Bapak yang di depan boleh, silakan. Panitia boleh dibantu mic-nya, panitia. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar saya, minta 2 menit saja. Pertama, desain daripada diskusi baik sekali, nyambung. Yang kedua, kita petik yang disampaikan oleh Pak Armadi Indra tadi, yang menginginkan kekhususan untuk istimewanya Minangkabau. Tapi istimewanya itu kita pakai apa yang dikatakan oleh Buya, yaitu tidak ada, tapi kepada syaraknya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, identitas orang Minang itu adalah ulama. Identitas orang Minang itu adalah pebisnis. Jadi kalau orang Pariaman, bagoyang-goyang, bakipe-kipe, tapi mereka itu marbot atau ustadz dalam satu masjid. Saya di Jakarta sejak tahun 53. Ikut PDRI, ikut PRRI. Ya. Baik, Buya langsung pertanyaannya, Buya. Ya, sebentar. Baru 1 menit. Berikutnya adalah apa yang disampaikan
menekankan Buya tadi, Anwar Abbas, identitas orang Minang itu tadi, kembali ke syarak di Minangkabau dengan nilai syarak yang akan dikembalikan SBK yang lengkap yang disampaikan oleh Buya tadi. Saya pikir itu saja. Jadi secara berkala dan kemudian masalah kurikulum, silabi, stakeholder, ya, we have to discuss more detail about that. Pakai bahasa Jawa sekete. Bila itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo tasasak ke muko dan mohon pamit untuk ke Banten. Jurusan ASBK juga. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abbas Toha atas dukungannya untuk kajian adat kita. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang bertanya mohon di tempat saja. Ada tim kami yang akan menyampaikan atau mengantarkan mic-nya. Baik, kita buka satu pertanyaan terakhir dan dijawab nanti setelah sholat zuhur ya Bapak Ibu. Kepada Bundo dipersilakan. Bismillah. Halo. Kancang. Yang itulah. Baik, langsung ke pertanyaan ya Bundo. Oke. Siap. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo lanjut aja ya kena waktu. Terima kasih acara ko sangat rancak bana. Ambo minta ke Buya Daram, ke Buya Elva supaya acara ko usul Buya supaya tepat sasaran. Ke depan awak buat acara ko safari acara iko ke Sumbar. Karena topik awak ko rancaknya iko ko mengenaknya di daerah Sumbar bana. Karena maaf kato suara apa? Mana suara? Karena awak kok kalau di Jakarta agak mendingan lah. Tapi yang paling parah tuh di Kampuang. Maaf ke Buya ya. Aku tak buru-buru ngicek kok ha. Jadi kalau bisa awak Buya, nanti awak buat acara kok kan banyak kok siko komunitas-komunitas, organisasi bersatu awak di bawah naungan dari Daram nanti kita bikin safari seromanko di Kampuang. Sabananya awak harusnya ikut harus di Kampuang kok. Harus rutin awak membiak. Ambo prihatin Buya, di Februari patang ambo mantan bantuan ke Sumbar, terutama daerah Agam. Maaf ya Buya, mungkin Buya Agus Rizal tahu daerah itu. Yang paling parah daerah itu tadi ndak ada Buya sabut situ adalah perdukunan. Kok yang paling parah ya. Jadi masih ada hari gini daerah perdukunan. Itu yang makin parah. Ada daerah yang banjir lagi ke Patang ambo datang. Cali itu masih ada perdukunan di situ Buya. Ya, itu sangat parah. Itu itu yang mengundang bencana. Satu lagi, ini maaf ya, adalah maksiat tadi. Ikonan harus awak moral. Terutama mari kita Indo-Indo, bundo-bundo kanduang semuanya di siko. Minimal awak memberikan contoh lah. Ya, kini yang banyak Buya, maaf bana ambo prihatin. Maaf, di kampung enggak tahu lagi mana laki orang, mana laki awak. Kok bana loh? Ambo jujur menyapui loh. Kini enggak tahu mana laki orang, mana laki awak. Itu yang banyak. Banyak Indo-Indo kini mencaliak dompet laki orang. Batuan jadi maksud ambo Buya, mari kita. Ambo berjanji Ambo akan siap Buya, nanti mendampingin Buya dan komunitas lain ini kan banyak kok. Komunitas lainnya Buya ya. Kita akan bikin di kampung karena prihatin Buya. Ambo di Pelembayan Ambo menangis di tengah impunan batu tadi Buya. Ndak ada dikit Abih Nagari. Itu daerah maaf Buya mungkin tahu sendiri itu daerah banyak dukun di situ. Biar mau kareh mengicek segetek banyak dukun. Terutama daerah Maninjau ada juo. Ya, iko harus dibuka iko karena awak selama awak berbahasa basi tabu. Ambo Swernisam berani menyabui karena ambo lah siap untuk dibanci karena Swernisam tuh alah dibanci orang banyak karena apa satu. Buya tadi mengicek
Orang tidak boleh berjoget-joget. Bundo Serni udah terapkan di Bundo Kanduang selama 4 tahun. Kita tidak boleh berjoget-joget. Ambo madakan acara, di acara yang rancak-rancak itu dia apa acara di mall, dia mau apa itu tidak pernah ada yang berani berjoget-joget. Ya Bu ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Suherni Syam atas pertanyaan dan harapannya. Baik, Bapak Ibu semua, mohon izin, semua yang mau bertanya akan kita fasilitasi, tapi nanti setelah kita sholat dan makan. Setelah ini, kita akan mengambil makan siang, dan bagi bapak-bapak mungkin boleh terlebih dahulu persiapan sholat zuhur. Mungkin ibu-ibu duluan yang mengambil makan siang, dan kita akan bergantian seperti itu. Setelah bapak-bapak sholat zuhur, nanti disusul oleh ibu-ibu setelah makan siang. Selanjutnya, begitu juga bapak-bapak makan siang setelah sholat zuhur. Dan kita akan mulai di pukul 1, paling telat pukul 1 kita akan lanjutkan diskusi kita. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Silakan selanjutnya kita persiapan sholat bagi bapak-bapak. Dan bagi ibu-ibu Bundo Kanduang boleh mengambil makan siangnya di tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Mungkin untuk sesi siang ini sebelum sholat zuhur kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai moderator kami tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Tindak wasibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari juang lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tasabui tabilang tuah taratok taimbau galah. Kaganti paratuk pemilang gala kerilahan sajo pemanuang. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Jemaah sambah dianjuang ukua jejangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak riso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang kok doso ampuna lagi. Ayo manyong ke depan. Alah mangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jotakana anak bakatu bayu yo mengecek bamuti-muti yo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak dirantau. Iyo nan mudo selendang dunia nan matah taruak kegadang sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah juna sehat sabateh mungkin dengan patrik. Sawajah rundiang gede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampuang tuah de ibu dengan bapo. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan ada jisarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hanya rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alateh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tak seseorang sanagari. Hemanya beliau kedatua. Barizin nembone mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hembo sementara. Nak diansu-ansu bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang pun itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai.
Alim bukan ulama tidak, pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambil kesalendang pembawa anak turun mandi kain beturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang. Maka ada sebab karena itu. Kok singke boleh kemaah. Panjang bakarek lamah bertahu salah bersapu bertukar banjak. Banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah berpeliaro di pagar adik jelim bagu. Kapan kini? Ya, barung yang siang babi masuk, barung yang malam babi minyak, barung yang di kaset babi pita, aja pakai kemaah. Atar muslim dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Manu nak kandung janyu ayah anak nang seorang laki-laki sumara rumah nan gadang harapan ibu je bapu. Ansu-ansua kemari dua anak. Adurun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka aduk ka badan diri waang. Anak kandung badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak ka jadi orang gadang. Ayah na ingin dapat taruh amanah kato jo nasihat itu nantang laya batin. Danga diurai dipapakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan piliah cucu setitiknya ditampung hanyut tarapuangnya dipinte kampuangkan di sanubari. Setentang berumah tangga nak, sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangku. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko. Dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampir yang tidak bantaro. Tak ada sangkuinyo jo sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rangkayo lagu lagah. Bukan pulau rancak di roman. Malah rumah tanggunya bintang film itu nan gue ya harap buah bana. Cah carai sabanta kawin pasangan ura-ura uncai jarang yang kakak sampai tua. Sebaliaknya nak, rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio inyo bagalak jalak juo. Kurang awam tamatan SD adang tak tahu tuli baco. Iduitnya santai tak menggintang. Mesra nan bak parangko yo ampolo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cecek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan tidak lain adalah cinta. Cinta? Tidak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai kata. Ceko itu tua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tak salah tu ya? Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pikir inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia-diahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagulit mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu kerekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke disilaunya katu pituro dan tadanga upek caraku bersamburan. Kama semato kau. Bajalan mencinganga itu ang dak jangkang dibueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak
daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangkal kaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo sulit labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di maingonya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaAllah ayah sigikan. Dengar tuturan sampai habis, simakkan kata cik-cik rasio buah ke dibuka. Kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam sarugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabunan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjaganya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kualita hingga menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita bermain pulau baik itu sepanjang hari. Sia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa keciran
minta ampun. Engka tobat dawa mengisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai takilau kunala umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau bersilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk kida ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, tombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayung dilah rintang dipupui-pupui arih pulau bersarang jauh jauh. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang parasayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan raya. Dek yakin adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nempangka garak jauh sau mairi yang pasrah lapang gado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pembuka pasak jorintangan nak lapeh badan dari sesu. InsyaAllah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanyo dawa. Apakah arti perkawinan baagaran bunyi daleanya? Danga de anaknya ternyata na ayah curai ayah tapakan sepanjang ilmu pengalaman. Dan disabui jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balaing jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka ujui paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasti jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad nikah kumpul kabau itu mana namanya. Atau laibana bayjab kabul dibayar rukun syarainya. Tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat namakai ukuran martabat manusia. Maka dek kita umat Muhammad nikah jo kawin itu sunnah. Suruhannya tu de agama nilai ibadah kandungannya. Dek sebab karena itu masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama tu luruskan niat nawaitu lillah hanya karena Allah bukan lil hawa janapasu. Salampih dan daripada itu nak. Sesudah suruh diamalkan manfaat mairiang di belakang banyak akimah biradainya. Bak bilalang dapet basiang parik kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah baca kan. Manalah macam menampek. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Yang ketiga menjadi bateh peradaban antara hewan dengan insan. Dan yang keempat iko nan ingin ayah rantang cuba simakkan jale-jale ranguan kembana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi ialah pengipih hingga jolak batin kaganti tambang pasu-pasu sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak batin nan sajua menyalasai itulah nafsu mutmainnah sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu pitua cadak pandai, baik itu pituah guru-guru utang de ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa de umpamona. Merasa rumah tanggo sabananya ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nambak karaju tali tigo. Nyampang ke putih halang-halang alamai dialau de lembubu antah kanalah marawaknya. Patilah agama mewajibkan nikah kawin bagi yang mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puasa badan dulu. Tanyiram mati dalam tubuh janyo tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tangga.
Nyatolah baban yang tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk bakutiko, tapi selama angok turun naik batehnya riang pintu kubur. Coba bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing di sana disambia juga orang kampung dipetenggangkan. Namun anak bini bulek bulalin tanggung jawab dunia akhirat indak jusia kebabagi. Semenjak bau dua jawek timbang tarimo je bapaknya dicatat di angku kali. Berpindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Hendak saja minum makannya kain baju je kelengkapan rumah sarato para buiknya. Tapi beragam kandak je pintu cupak ketagak na diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulau bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulau banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku baju seragam SPP je kurikuler bayu atau senyanyi. Konon pulau nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak samponya awak jo. Payah? Iyo payah. Panyang, ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bumi alah nangko indak tahu siang je malam hujan ribui paneh memanggang mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh kangin ketok. Sedangkan di sawah pangkua balabiah dilapiak pinggan tak cukup awak seorang memandayuangkan. Batu juga kecika orang. Babi ini artinya baban ini. Baban naniko ke dipikua itu kasihnya. Nah, kau itu lagu lagamnya eloklah badan tak berbini ya. Nak lapeh baban dari badan. Iya betul. Risiko pangka kajinya yuang. Coba simak. Sajak sehari dalam rahim perjuangan lah mulai baban lah nyatu ke dikakok. Kok manang lah ia ke dunia kok kalah tak jadi orang. Tak kalau banyak ditugakan datang dari sulbi bapak. Bajuta bibit dan masyarakat hanyalah ciek yang kalulus na lain menjadi sampah. Maka terjadi cakap berbanyak parang masosok samuinyo bakaja ke dinjang rahim bibit dan datang dari ibu. Kutiko namanang lamanya tu jadilah inyo embrio janin dan baka dilayakan. 9 bulan badan batu ruang balenong mencari pintu. Kalua berdarah-darah memakiak merentak-rentak sambil mengapa tenju gadang menantang medan selanjutnya. Itulah galanggang duit nak parang dan tidak kunjung usai entah kok mau malarai. Dai tawang nyampang kanduangan tak bagara kalua paja tak mangeak tandonyo anak kurang sehat. Memasukkan ke indikator baparam di bilik kacau sampai merengek minta susu. Maka ujui kato putih runjangan nak. Daripada dasar hakikatnya kita ke bumi untuk parang memikul baban dan barek bangkalai mesti disudahkan. Jokok kekeo atau dunia eloklah kalah dahulunya sangkik di dalam rahim ibu. Atau matilah taruh leketek sejangka tanah ala cukup secapik kapan ala sadang maneh tidak payah amik. Hidup adalah perjuangan. Tantangan para lu untuk manang. Caliak ke contoh halang-halang nak. Bana gagah potongan tali panjang kumpalan sare. Tapi nyampang ko angin indak turun tasanda sajo di pimatang sejangka haram takanai. Lihat pulau bidua pincalang. Ko bidua indak bermuatan. Jalannya maliuk-liuk rumik nang kodoh mendayuangnya. Bilo dilapi-lapi ombak dek riak badan lahol yang konong dipupui angin badai tampan ke karam tak bertumpak. Apa sebab? Karena bidua naringan tak bababan ampuang dek indak bermuatan. Itulah alam mencontohkan. Maka pada hakikat maknanya nak guna baban diberi Tuhan menjadi tugas tanggung jawab. Ada dua macam faedah. Yang pertama, sebagai motivasi daya pendorong untuk maju mengajar sukses. Orang biasa di sanang indak merasai bekaringe, mudah cameh lakih penggamang kalau bersobok yurintangan, cengeng bahasa orang kini. Ibarat semisa yang negeri ke mana, nan makan jeminum tersedio kandang sapu petang pagi alun saki ubek labibu. Walaupun gak puak capek gadang, namun dagingnya gaca, tulangnya lunak, rasa amba kurang berminyak, jatuh harago di pasaran.
Bandiangkan jo ayam kampung. Sajak kesingkuk pintu kandang malala mencari makan mengakeh di tepi lasung panuh timbolok baru pulang. Ulah dia hidup berdikari daging padek taluannya maha orang bakaja mamalingu. Cuba mencari betul liang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham jusari pitih. Utaknya baku tak mampek garak lamban barik berkisah antine kurang menangkok. Masuk sekolah main sogok lulih bejaso piti banyak sampai gadang merengek iyo. Mengge tidak kreatif kecil kalian. Umumnya nan dapat ranking sukses mencapai prestasi adalah anak orang mularek prihatin di dalam didik baputa kinci-kinciannya. Itu satu tuh. Apa yang kedua? Yang kedua sebagai penyeimbang kehidupan stabilisator dalam jiwa bungka pembarek di timbangan. Sadang orang didayo setan tagak disimpang kebiimbangan, inyo tarambau jalan kida nekat bataruh resiko masuk penjara di adangnya. Apa sebab? Sebab tak ada si buyuang kemenangi, tak ada si upiak kemerengek badan sekarek dipikirkan, nah lain indak masalah masa bodoh nang kata jadi. Tapi ko Allah berumah tanggona, orang berpikir kenan buruk tagago berbuat salah. Nyampang sampai masuk penjara takana anak ketek-ketek mungkin kemati kelaparan. Membayang bini muda matah mbak ayam di lasung tinggal tak musang ngalang menyembah. Ulah ada laku perangai awak banyaklah orang nanti sesuk. Mintuo menangguang malu. Mama rumah dapat gatanyo pembayan kanen yangnya gawi gapai ipa jadi san. Ya nak. Nah, dek sebab karena itu nak usah takwi banikah kawin ijan cameh memikul baban. Banyak manfaat jo faidah, ada rasio hakimahnya di balik pintu rumah tangga. Percayalah. Di pada suatu kali sangke beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Dah apa ditanya ni? Ba ada ciek saja istri Buya indak serupa jena lain. Sedangkan ayah Juniniak Buya atau dun sanak je sahabat banyak babini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah basuo dia mak pacar. Jawapan pendek sederhana tapi jauh jangkauannya. Cuba ndangai elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kena nelok salero tunggang kena lama. Orang memilih calon istri mencari pasangan ibu tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibi anak muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manih betutua. Lincah ibarat anak kucing galinggaman orang sabalik tak puas mata memandang dapat mengapo jadi yo. Pendeknya kane, seksi, gaul kecek orang sini, jombang kata orang siswa. Sudah tu pula anak surang sama tuayang si upiak si buyong sinan mandeh guru bapak batokoh mamak kepala bang nagari udahnya DPR tiket 2. Rancak, iyo itu nak mencari. Tapi ketanggilan. Hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuan. Sebab kesempurnaan manusia justru tak di kekurangannya itulah. Hanya Allah yang samparono. Itulah sebab karadonyo. Walaulah dapet nan di hati, alun basuo kanda hati. Siko sayut sinan balabiah indak nan elok tak baca cek, alun nan buruak tak baimbuah tuah segandiang itilako. Ada kalonyo, iyo le rancak batang tubuh. Namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguak tiok na lalu menjijainya. Dia taruhlah nyo rancak bebudi pulo. Tapi kurang sesai sabalango masakan nyo indak badaceh gosok tareka kurang licin 2-3 sandiang Sarawak. Pendeknya sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam. Nan bak mencari jarum patah di dalam miguak sabalambang antah kiamai basuo. Namun semantang pun itu nak ijan pulo sah bapaci baru tarisek laka ganggam. Mbak mahoyak durian mudo tiok nang jatuh masa cuti kok matah digoyang pulo. Jangan nak, jangan. Itu namanya rembang mato cilako mudo orang namakan. Kok tiba sudi siasek uang bertanya baki ayah. Mbak caro mencari jodoh ya. Mudah.
Cari yang ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari yang ketujuh adalah dua nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonya. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampak lokasi berdirinya. Dan mengkasih je perumahan karakter pribadinya, akhlak je budidaya taat di dalam beragama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik, nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku si anak, ibarat gambaran fotokopi yang sia cetakan ibu bapa. Ketua juga kecil orang tu. Walai kuria induaknya, kebuat dia anak rintiak juga. Tidaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurus. Balik ke misa rumah tadi nak. Nyampang sampi tanah tak cukup awak berkandak rumah gadang. Maka raganglah keteh salampih buat loteng rumah betingkik. Bantu biliak kurang menakah. Kamar mandi pati digeser ruang tamu tersudi amek. Ulang menata ruangannya. Tapi nak. Kan sano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah rumi tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nenayah gamangkan mana. Tujuan rundiang simpulan katona. Dek karena istri pamenan kita. Tujuan ajari elok-elok bimbing arahkan kenan bayi. Umpang sisi kurang tukuaklah itu orang kalai dek suami. Kok lah basuonan diangan. Lai betamun di kita. Awetlah rumah tangga wang indak terpikir mendoi itu mana ketubuhnya. Mangkunya ado diadokan nak. Dibuat baru menjadi. Ciptakan suasana nan kondusif baitu katualihnya. Sehingga saja tinggal di rumah awak ibarat jadi raja, istri umpama jadi ratu, rumah tangga jadi istana. Baiti jannati kata Rasulullah. Rumah tanggaku adalah surgaku, adalah istanaku. Nah, ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batanda tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo dahulunya. Jalankan tugas suami, bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Pijan dek berang kamanci rangkiang tagak nan dibakah, dek muak kesal ke bini talak dicarain membaca. Tantangkan bana tu nak kanduang. Adai berang sarak malarang tak kecek di dalam kampung. Ayah lah satu kening yang betul. Pahamkan isi pantun orang, ba'a bunyi pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salampih nan daripada itu nak. Mangku barasiah nan disapu, sapunyo barasiah dulu. Ijan pado galeak teak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari. Itu pengajar cedek pandai. Iyo nak elok rumah tangga. Lai nak enjoy bahagia. Mulai dari suami. Ajah contoh bari tuladan. Dan bak orang mandikan kudo ke mana? Awak dahulu masuk ayah. Usah serupa mandikan baru disuruh inyo melompek. Tuannya tagak di matang di mata anak kan gigi. Pahamkan mana tu nak kanduang. Usah dicayah dilengahkan jan timbul sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bagi suami biasa disabui je tumpangan. Artinya biduak nang jadi tompang. Atau lazim biasa juga disabui dengan junjuangan. Aranti yang ketampe inggok gagang. Keduanya satu mengkasih. Yaitu tampuak tangkai pucuk pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bagi walingguang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Lebih aja fisik jenalaya, unggul secara kejiwaan di sinan pamor talataknya. Kalau seandak sabuliahnya sampai faktor mesti diatek. Kau indak bana kebalabih minimal sama setingkek kok kurang dan jauh bana. Nanya nampe. Yang pertama ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki.
Nyampang ko randah si suami agak sumbang panangan mato gadang singguluang dari baban raso taimpi pendek. Yang kedua, jomu abalabiah pulo mesti tuo na laki-laki. Sebab itu kata ayah, secara hukum alamiah orang pedusi capek tuo walau umuannya lebih panjang. Nah, ko nanti dikhawatirkan. Beko sepangga perjalanan si mama lawa kerunyi si papa nyocoga yo sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tuh ya. Ada orang membuat rumus. Di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30, istri berumur separuh dari 30 yaitu 5 balik tambah 7, maka berumur lah ini 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan bisa rempik. Nyampang cowok tamat SMP, cewek bertinte doktoranda, tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kecadiak bini dari awak mengapi basi jebilah alamat melonjak anak bayi. Dan kante, ekonomi baik tu pulo. Kok kayo bini dari awak, randah bana padangan orang hilang tuah jatuh martabat. Di awak ditoron tabalikan denyo diambil kebasahan. Nah ya bendi haram ko rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukup ke mengawak ko. Namun samantang pun baik tu nak. Pasan nampak macam tadi sabatih teori psikologi bukan mutlak harga mati. Gunonyo ayah kanakan sekadar antisipasi. Malantai sebelum luluh dijual mengko dibalik inge-inge sebelum kaneng. Pikirkan itu nak. Itulah PR kababarikan. Jadilah contoh bakulil yang lawannya jaminan kabubah. Di masa musim saisuak sangki ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wen yang minyak mama. Sajak dari nang bujang gadis taruh nan duda jenang jando tahu beres terima sudah. Mama punya urusan kemanakan tinggal manggua. Ada bana tu mah undangnya kemanakan seperintah mama. Tato putih dalam tangannya indak buyah dibanjang lain. Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri. Sebab beliau orang Sumando gunungnya tak menikahkan. Dalam mencari pasangannya banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir, rupa, serato, kekayaan ataupun gaya penampilan dikaji asal usuannya dicaliak budi jeparangan. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari. Asahkan balain suku menurut adat yang memakai. Jokok lah nampak nan ketujuh lalu ditingkik janjang orang atau diresek diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak maka langsunglah meralik kawin. Kini sirih lah nayak junjuang kok kudo walah bapulano lansai lah hutang ini mamak. Baitu caro saisuak nak. Baitu sistem kaum adat jaranglah bana menyimpang. Kalau ang nak tahu juga nak, antara ayah jua maang kami nan indak semua kenal. Di pelaminan baru bersuhu di dalam biliak berketahuan berisuak mengko pasepuan. Kok duduk menjauh-jauh, berjalan berjarak-jarak mengecek sindia menyindia. Berbilang bulan kemudian barulah jinak perapati. Dicakau nyo mengatabuang, dikaja nyo tabang randah, awak telengahnya merau. Kok begitu ya? Iya itu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini kuah. Barangkali kalian berencana selesai saja jalan kapal sampai begini mesrajo. Dek masuk baru-baru bah kemana? Dek musim bertukar-tukar. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang orang gaek tidak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nembak lapek inggok di daun, barulah tiba masonyo ingin membangun rumah tangga bararak ke pelaminan. Kami hanya diberitahu. Tidak dibawa bangun pakai. Kami tinggal ACC saja memakan duang di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadunya lah kami. Sadunya lah sudah dek kalian. Sajak mengurus surat nikah. Hari je tampik balansuangkan bahkan biaya ongkos alik putih dek orang nama dua. Ini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini koah. Basuo dua aliran masing-masing yang punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang je pendirian. Nan tua bakato kadin nan mudo kare membatu.
maka terjadi benturan rumah tangga parang anak jorang tua, hasilnya kalah keduanya. Di ayah jomandeh otoriter cara lama nang dipakai, maka salah satu mesti basuh keduanya sama tak elok, yaitu yang pertama dek takwi yo kabadoso kemalawan si anak mangguak juo, tapi angguaknya angguak tapaso batinnya menolak tagak. Atau basuo kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawin lari kawin dan tidak dapat restu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang janda pe malu, ayah jo mandeh mayokan, tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonon terakhir, kok sapia orang tua pantang dilinteh dilangkahi raso martabat ketalanyau, si anak nekat menduraku. Berpisah bakari rotan, dibuang anak nang surang aik keserak inagari. Nah, dek nyato akibat mularainya, mesti diambil jalan tengah dicari solusi sama bayi. Saraiknya menurut ayah, kok menyawak dinan tanang mahelo dinan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang, di antara kedua cara lama je cara kini, dua-duanya sama elok di samping ada celakonya. Marupanya. Yang pertama taradok mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang di hati. Itu betul tu. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arif alun marapek pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih ya beko. Memandang rancak roman sayo budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulau tak usilam. Nah disikolah peran ibu bapak orang nan banyak pengalaman lebih arif dia bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokkan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuk namanya sama manusia. Usahkan orang luar kampung, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok dapat pinta je pintu ke mana? Andaknya iyo orang awak juga. Sebab itu ketua ya. Kok lain je orang awak, lama kami berbahasa-basi lebih lancar komunikasi, dialogat atau budaya. Nyampang ada pilihan dua antara orang awak dan orang lain. Samo konten, samo nilainya, prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Dan ketiga mencari kecocokan, memilih nan pas nan sesuai. Boleh saja saling jejaki pendekatan tu mana mana. Silakan, dah. Sabateh patui kewajaran selama indah overdosis. Tapi nak, itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabek kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia, takubak kabel pembungkus. Harus lalu kawek balago api tabi lampu kesleting nyalo nan tidak tapadami. Kemanga beku yuang. Mako kok kaba pacaran juga. Pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman di dado kaji laun tuang jeruginya sasek langkah badan sensaro. Aku nang kampe. Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulau malah kironya. Ayah nan tidak payah hamek karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulau diagai nak menabang usah merabahkan memakan nijan mahabiskan makan tabu jurek-burek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu karena martabat orang tua serupa pakiah tebeng di jauh taibu wati mandeh. Kesimpulan bicara ayah, iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang, yaitu tantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya cari pilihlah nan kecalon tasarah sianan kemungkin. Saraiknya ketujuh da orang kama makai sesuai je kami kama mandang. Itu saja. Dah lebih. Hai Polan, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau, bayar maharnya sekian tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar yang tersebut tunai. Itulah lafaz ijab kabul sambil bersalam baganggaman di muka sasi nombor 2. Ijab artinya penyerahan dari wali si anak daru. Kabul artinya penerimaan dek merapulai calon suami.
Maka saja masuk tuku itu tabuhua arek silaturahim dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Kateh ngela tanding jantan melanteh langit 7 pangke tercatat di Lauh Mahfuz. Ke bawahlah kata bulan menghunjam kita lebih talewa dalam negari. Nambak puntiang laki kaulu dipali lilin yuambalau ke tangga rasa tak mungkin entah tu Allah menggerakkan. Coba bayangkan lo. Baik itu sakralnya akad nikah, baik itu sucinya sinah Nabi. Hanya dengan dialog pendek beberapa patah kata saja, berubah haram jadi halal, cakwa tagah kini Rasulullah. Hebat tak? Nah, malah indah saja merubah hukum, merubah diri manusia, dia lahir maupun batin. Contoh misalnya saya sabikan. Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk di bawah ibu bapak. Kini menjadi tempat tangkai komandan di rumah tangga. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari, tiba-tiba tangan di atas menjadi pihak menambari. Sudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang mengabui namun saja kinilah sultan dan bautan. Dan tagaduah minantu lalu mituo jalan merusuk mamak rumah nanya di dapur ayam kotek di pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tu yang hati je jantung tersinta insan di dalam awak lah jadi orang gadang. Baik itu kesakiran gala. Sudah itu pula perubahan karakter. Salari salamunangko karena kurang terhati. Bajalan malah solasau melangkah mendongkak-dongkak garah kudo pesamperehan. Kini lah mesti basipinah mengecek mulai magak pesopan santun minarami. Ibu di pihak yang pedusi ko na labi amaran kan manana. Nanti kadatang kutikonya berubah tiya je parangin. Kasih sayang berubah jajok dan harum keceknya hari yang tengah malam makan rujak. Bagi suami yang paham dituduh mencari ili-ili karena hasuangkan di tanah mungkin selingkuh jarang lain. Padahal supiaklah mengandung bawaan si anak tu ajaknya. Dalamnya sesudah itu berubah pula rawi tubuh. Dari sarian menjadi semok dan kampih kini laboneh padang beransua jadi gugua. Hati-hati nak. Sebab karena itu nanti kok sampai berpadusi laku parang yang tak berubah bawan bak ngamung juga. Tandanya gagal rumah tangga orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah lah sirah rapor pernah menang. Cara hajinya tidak mabrur ke Makkah membuang pipih mendapat gamis di saroban. Karena diri jago martabat pikir-pikir kok kami ngecek agak-agak mengkeri kakok. Awak kanlah jadi suami menantu di rumah gadang sumando di kaum orang pelok budi jawaso. Dan bak ibarat buah pantun badarai cara no kacau badangkang cara no basi bandang sedapur orang rantangkan. Bacarai karena wasu maranggang karena budi itu yang sama orang pantangkan. Kau indak basuonan baik itu lah malang ayah beranak. Taibo hati bunukan duang malu seruntun dan sekumbang. Ingat kena. Tak kalau tagak di puncak lawang memandang ngarah ke daruah. Tampak jaleh dan meninjau tabantang bak padang kacu di pagabuki berkuliang. Sabali sawah bajanjang lambah hijau kampung bertumpuak jalan raya liku-liku. Idaman dagang dari jauh elok yang tidak dan diangannya. Maka tabilah hangan sekutiko ko dapet jauh di jalang di tapak ranah ke bawah. Alangkah saja ayah danau mandi baranang bata cimpuang sangat yang betul ketujuannya. Tapi nak, sesudah menajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit manis lah tibo garan di baru. Di siko badan tagamang heran tibo ragu mendatangnya tu awak tekicah tajak. Berada itu. Dalian yang saya membasuh kampung langang Sumara Indah rumah tinggal para merimbo surau lalamu tak baimam. Dicali ayah kok karuah unik merapurang di atasnya danau susu untuk pencarian tunggak karamba silang siwa. Katanya diri sama surang. Nah nyo narancak tadi karena apa nyo nang mendayo takicuah kolah penandangan. Katari hati lahanggan kabaliak bukit lah tinggi gila bermanuang di pimatang muntari lubih ngeratoi.
Contoh yang sudah kaibaratna, baitulah suratan alam, baca pahamkan dalam batin, bayangkan hidup sejatinya. Ketika masuk belum kawin, nan tabayang eloknya saja, nan manis dan lama-lama. Lah masuk ke rumah tangga, nampaklah rono nan usali kasini watak surang-surang bawaan diri lah batin. Kok tawasuo nan diangan datang kecewa aja sesalam. Tungguhlah silang misali siah ulu balapan kasan ketu, ujung-ujungnya bakal pengkang talak dicarain waronya. Sebab karena itu, ayah ini ayah kanakan, ngampangi suak berumah tanggona. Basuo banyak nan kurang balua ko indak panuh dek sayi pasangan sentiang alim merapik pemahaman. Usah cameh, usah tagamang konon maupek mengalahkan. Ayah tak relakan itu. Kok kaki lah telangkahkan, tantang suri berajak pulang. Ikhlas tawakal siap mental pilihi sadu nan tasera ansua menokok kenyuya. Orang bijak mengatakan, terimalah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadarang katawina, itulah sifat kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabe arek pasak talungga sampai ke kambang anak cucu. Kami katayuah dari dulu barenang mulai di tapi di tengah tak ganang lagi. Di zaman kalian kini lamu ame agak dilaman sebelum meningkek naik janjang. Berumah tanggo nan batuju kiranya naik rumah tangga rumah nalapuak bagajayan. Bahasa indah bilang. Pacar-pacaran tak berbateh, tunangan babila musim. Awak membaru bakatauan labih abak mamak dingin tubuh. Yang cowok lah manja mama, si cewek main bau papa hasil bibia kepicawan. Nan ayah takuikan, nan bak cerita nasib sate kumana. Bak gerangan nasib sate. Diulah hidup kaidu maranggang sami bungkuhnya. Walau bagian dilidih juo ketupek lah masak kaca, kuahnya disudu-sudu lah dingin mengko dimakan. Dialah kanyang jebaun banyak lah cacik dicacinya. Kata deh tamasi nanik bawang banyak sanganya kurang daging yang ngeliek kurang panggang. Akhirnya makan lah siso tinggal lah sate juntuangnya maratok daun menandani. Kembali. Supaya usah mendai punak. Kok coba pacaran juga, usahlah cari laki ani, ijan terlampau ukurannya di tengah letak lampu uang. Kau uji kasihnya sekadar haju maju nak paham sifat surang-surang 20 tu mah kiranya tidak ada. Tapi nan pati kalian ini berasa pacaran istilah kini bukanlah testing cuba-cuba, bukan sekadar eksperimen, bukan pula kicok-kicok. Jangan, tidak boleh. Itu karajumannya ayo namanya pelecehan tu mah garangan gadang dosa di sisi Allah. Ingat itu. Adapun selisih kisah keto balain batu kapahan itu adanya orang bagawu atau lain di rumah tangga. Namanya suami istri bersebut sepanjang hari umpama sanduak jepariwa tingkah lah biasa. Malah kadang-kadang kagak tibundu lah. Pagi jarak patang meratek cabik-cabik buluayan kencang aja tidak putus. Sinan manisnya kesiasa yang itulah seni pergaulan. Tapi terlampau overdosis gantang panuh cupak balanjuang rata lanyato baparindo. Hati-hati membawa diri. Kok karuah ayo jumwaro cubo tapa ilu banda. Ada kok gajah mengularang di mah katian yang tarampas dengan kesayah mananya. Tak tahu sabab-musabab lajaleh di dua letaknya. Ajak berundiang memipakai elok-elok bermusyawarah. Janiah muko tanang kanati sah emosi sampai kalang mahampang nak menang surang. Jangan. Simakkan tu tua katanya. Sudah-sudah hingga mengecek baru dijawab ditanggapi. Yang kokok dengan mendanga. Surang pikua surang menampuang sinan basuh salah bana sia mengkilas mengkadorong. Ada ketua halam tu. Jika makan bersama-sama. Mengecek berganti-ganti. Santano sama waktu tua bertandiang bertagang mariah bertangka tu mah namanya itu yang patut dihindari. Kualun basio yang pangkat taganang ndak bapi matang nganyuk ndak bermuaro anok kan agak sadanta bau berpikir lah dahulu depending cari kini. Memanglah kesipai dia perempuan berundiang nak ingin surang.
Syekh Jawa ampe dinyo manggarutu je manggarai kau baturo baginya panjang. Ada kalungnya merentak-rentak mendangkuang-dangkuang badan marawang memakiak-makiak serupa kanan sejundai. Ijan kejadian baik itu mengalah awak sementara. Indak tahan tayi sabanta ganjuang lalangkah kanan sini. Eri paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasah kajungki. Hati mempaneh penyelinduk pikiran kusik nak selesai siman batanya laki diri. Ngampang ku awak nang tadorong ganjuala suri kenan bana usah gengsi mengaku salah. Dia lalu sekalok barasian hujan kaduh kabik pintarang. Masya Allah mudah-mudahan inyo pun sadar ke takilau habislah silang bisa lisih. Cuba dengarkan pesan ayah perlu bana disemakkan antek perkara ke dipakai. Yang pertama ku ado salisiap paham selidai sabab musabab. Mungkin sekadar salah same, kurang arif salah harati, lain lapat, lain nanah. Bengkok perlu diluruskan. Atau dia ulah hasuangan yurang pitanah titi baraku asal dari bisuati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sebab cemburu. Awak nalesek rembang matuh. Bila menjujai burung lia melonjak dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ku ada yang kedirundiangkan mencari kusik nak selesai. Pilihlah masa menelok sadang ketika rumah kambang. Umpamu sesudah makan selesai sembahyang isya nanti kan anak lalok dulu. Sebab kok kadang ada anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh di bawah orang tua. Yang ketiga, ijan batangka bakaru arang periang kabang galeh malayang sampai kadang ke sebaliak. Kurun pulau jadi tontonan orang lalu bertanya-tanya. Jiran mencigok di jendela anak tangguh menanjak pagar sadali jadi gini jangan. Yang keempat, nak berang silahkan berang, tapi jangan memaki mainokan. Dikatakan bini cilako, bini yang sial buruk sisiak nalamu bangki-bangki. Sampai pulau menuka namu jadi selupa isi sami. Baru ada tahu rusanya kanjak taimbau dalam hutan tabau rendong kesaduni. Jauh hiwana tina kanduang setan hampir malaikat tabang mahar sakti dunia. Yang kelima kok tapaso baparang dingin balik betimba tak nyapo. Ijan baladiah 3 hari betagah dana diugamu. Bakeh tamu orang mendatang sah membayang di paruman paso-pasokan betaguran gencatan senjata sementara. Keuntungan nasib kailok sinan bernilai perdamaian islah kabalik seluruh. Yang kanan balah bana kepanehnya. Hati yang jantung tabaka utak kusik sarang tampuo. Carai usah disabik-sabik nak. Sakali talak dibaca gampo bergoncang tiang aras gumanta bumi jelangit jauh syafaat Rasulullah. Nah, itulah paling daya ya. Usah dilupa dicayahkan kami tak rela tentang itu. Ketahuilah nak. Tersebut talak dicarai adalah hak bagi suami halal disyarat di agama di adat tidak bertagah. Tapi sah sembarang jatuh kalau tak tiba dimakannya. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpaksa. Yang habis tenggang jetalaka tak dapat melak lain apa boleh buat. Kebahayu. Untuk itu nak. Bawa berfikir sudah-sudah. Timbang di darat manfaatnya. Etong-etong lah boleh rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini muda. Amaknya bisa kawin baru nasib anak kemari bedo. Cuma deh bayar tiri. Ke bapak buat tiri. Kasih aja sayang bertaringgo. Oleh kerana itu nak. Usah bercito mencaraikan. Ijan baniai menduai suak kok gadang penyesalan. Hanya 2 masalah kok tak berpisah. Pertama, inyolah jajuk laya batin indak nengiu awak lain. Malanjo lah ditulaknya, minum makan dak taidan kok lalok lah membulakkan. Atau di samping ni awak orang lain dipasang pulau selingkuh ngarang mana. Itulah boleh dicaraikan tu. Kok indak dayuh cuma awak namanya lah ia telinga kecil orang padang larono laki-laki. Ibarat dalam agama kemana? Dosa yang tidak dapat ampun ada 2 macam ragamnya. Pertama, murtad balik gagang. Kedua, syirik menduakan Allah syarikat jenis lain. Teraduk dosa lain baralah bana kabareknya. Berzina berbilang kali, merampuk, membunuh orang, tipu-tepuk di samping saka. Allah memaaf, mengampuni asalkan tobat nasuha tidak berulang-ulang lain.
Maka selain daripada itu, tidak boleh talak dibaca, tidak boleh. Walaupun halal di agama Tuhan membanci perceraian sama disumpah demi Allah. Kok sekadar pelawan di pembantah kok. Masakan kurang badaceh di rumah galiak peak segala indak sembere. Itu ajari ya lo. Adia nasihat di pandangan itulah tugas di suami. Jangan tersabak dek karengkang, dek nada kareh kepalo jatuh talak selungkun batuang. Ayah tak izin tentang itu nak. Nah, cik lagi pantangan ayah. Pantangan ayah capek emosi pemuransang ringan tangan suku melampang main tanpa main darajang. Jangan. Itu manusia tuh yang bukan hewan, bukannya kabau, bukan pulau budak teranak. Tapi manusia yang memertabat punya malu harga diri. Sekali tangan malaki, bukan sakit di lahir saja doh, batinnya lebih hidup. Yang pangkasio dia anak. Anak ayah kemasak tangan, biarlah dipulangkannya suruh ke gagang sementara. Isyuk boleh hang pahami, baagana rasa barana. Baidui ijo cucu palu bagadang kan juga kasih sayang lah kawin kemasak karajang. Ya lun lejang. Itu ayah merasukan, itu jo ayah biniang, dan itu perasaan setia ayah. Nanti coba buktikan sesudah waang menjadi ayah. Dek lamu ini banyak dirasai, jauh jalan banyak dicari, sinan lu buatnya pengalaman. Itu yang ingin ayah tumpahkan kepada anak kandang ayah. Mudah-mudahan jadi pedoman kiswak ke kadang kaidahnya. Nanti di umur sampai 10 atau menjalang sampai 5, kadang masuk ketikanya laki-laki dapat ujian panamu puber kedua. Di masa umur dan bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru iwang bani agampa semilu tajam. Meliwak-liwak di udara gilo mengaku awan biru rueh lalamu mengalupa. Kabumi madok mengaku dunia baraso ke dijinjian. Langit lacok tabulakang entah ketika datang badai siman ke pucuk meninggadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80-ah. Maka bila dia separuh umur mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima, lahir batin masa di batang. Jadi dalam usaha itu pulau. Koinyo orang menggalih sinan masuknya ke batoko. Koinyo tagak ditani tanaman tua lah mahasia. Nampang pegawai negeri sipil sabantalawi KMPP. Menurut pasangan biasa ukua jangkauan kubernangko, tidaklah panjang durasinya. Sabantala kan 20 sairi yang ditangguh umur menuju gaek ngerisia. Konon baritu ayah danga sepanjang umur laki-laki 3 tahapan mengejola. Pubertas namun istilah pencaroba sama dengannya. Dalam umur 5 balik sampai menjalang 7 balik, itulah masa remaja dan mulai balik berakal puber pertama orang nemukan. Zaman beranjak ke dewasa, suara barang sua gadang jatun-jatunnya lama rapuang kunih membayang tebi dia. Kurenahnya mencurigakan. Tangannya di muka camin gilo mematik-matik diri asik bersega-bersega. Adang pemadok caliat tajam penyela pencura pandang galing ganang bende Indo. Dengan melayang menggajuju ku ado janjang kalani awan diguntiang jadi baju buki barisan karendo ini. Kawat. Sadang dawat dana. Ikulah hunu apel yang rawan. Rintang resek kadang menyembah lasak umpama nak baru segala tadi kacanya pintu rokok di duju. Lucu memang. Tapi ada punya berbahaya dia. Mulai menguji-uji kemudian bergali-gali akhirnya lah pembunuhan orang tergijau di sang tuangnya. Bagi orang balik di sinan lah pahamlah perangai anak di dalam pencerobohan. Sedang di dalam transisi ide antara dua alam itulah hingga puber pertama dua angkanalah melalui. Selanjutnya puber kedua masuknya separuh umur terisi anak jadi daun. Tapi jaliak pandai bermain. Beralih kerja tukang indak bakasan sambung paran mentah ke sama tukang kayu. Kadang salah indak tadangnya malasau di dalam sama. Kalua mencuang sirah kelahiran cai tuan tahu. Sebahali. Menurut para psikolog, orang yang ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tangga monoton indak baragi, paraga merubah rasa ingin mencari penyegaran.
20 tahun bawa indah bertukar pemandangan petang pagi siangnya malam menyulah jua nama sobok. Tadinya biliak ku arun kini babaun kandang kudo anak larapek sesempaku. Seperai tak licin lagi, semama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gua mau cando raga-raga mulai melala resik tangga. Ibarat kucing balang tigo kena, ising maintai mancik lalok sekadar bakaja nama dia. Sambil mauji tajam kuku marayuk mandok-andok di balik tabuang kebarasan. Kuku laki sayang mencakam di gungguang ke tengah rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai yang tidak ada dayonya ambil kegalik-galik laku ditinggalkannya. Mereka dicari menci lain, baik itu laku paranainya. Hanya sekadar pelarian, iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tangga, baik itu pakar mengatakan. Asah benamu laki-laki umumnya pernah merasai dilanda puber kedua. Ayah pun karena ida buahnya sangkek kalian ketek-ketek kadayuk-dayuk dengan data. Tapi barakai iman di dado tekana anak nan kagadang, syukurlah sekadar oleh yang indah sampai karang ketunggang. Lai lulus dalam ujian indah ada rapor mensirah. Alhamdulillah. Tapi banyak namanya andam karam nak. Dia ulah mengkodoh kanai puber tagagau-gagau jurumudi serak-serai pesisiannya orang menonton dari tapi. Awas tenang, awas. Joko tercapai kawin niswa mungkin merasai nambah orang dapat penyakit puber kedua. Adapun gejalanya coba dengarkan. Kalau menampak anak orang, lain takana anak awak. Tapi kalau mencari bini orang lupa je bini awak. Ubeknya aduh, ubeknya tak lain daripada bau mengucap. Karena diri ngeklah Tuhan jagolah citra di negari. Salah naikkan anak je bini, usah karena bau masuk ngarai jatuh tak mungkin tangan lain. Nah, itu nampak di sana. Yaitu puber ketiga. Nah, datangnya di umur bangkeh sekira menjalang 70 menjajuk membariani. Lalu segala anak cucu mencibi orang sekampung memandang gaib dengan baik. Entah didik, entah motikun, entah kok setan yang mendayu, entah sekadar nostalgia. Mungkin penyakit itulah tahdaknya meninggalkan perangai yang palah. Mengato tak tahu diri, badan awak lah bangun tanah produksi juga mengatakan. Menggawat merusuh pulau. Dek mato rabun baraya tahje bareh tak bersisih cucu kandung kekijau iyo. Ada pulau cewek Indonesia pura-pura namuh je gaik, jatuh cinta segala macam, deknya pikir dan paralu kepian dapat gaik di Cibia. Kasihan. Sebenarnya nak, membak ayam mati badabiah galak kuah nyawa katai, mahambuang membuang tinggi, sudah tu anak jadi bangkai. Macam lihatlah pulau sekarang yang menggalang minyak tadi. Sasi lampu kepadam nampak kepepuh penghabisan kasihnya karang sebalik, sudah itu orang suagalo, akhirnya padam samparono. Supaya rukun berumah tangga na aman balaki bini, banyaklah cara ke ditampuh ado balarang berpantangan menjaga labiah dengan kurang. Utang di ayah berparingik malantai sabaluluis cuba dengarkan elok-elok. Yang pertama ayah kanakan, paling sakit di perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Tak ada orang segala rancak kami memakai jemalagak mulai tahunya rasa banak. Walau bukan batari tarang tapi memuji menyanjung orang diaduk di muka bini itu nan pantang di pedusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak orang kata singguang. Ku ada kurang balua, pria perangai tak manakah baso jawasi tak mampe. Di rumah galiak peak di dapur jauh jarasu di bilik kurang selero. Pisah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkui rasio are-are ijan leceh awak di orang. Pisah pulau gilo mencacik. Manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Adiah nasihat elok-elok. Rawi-rawi tentang lembungku ulang-ulangi bak menyapuh itu ngutang dek suami. Sudah tu pulau nak. Lah menjadi watak padusi. Dek ini rasu dan kamuku. Balain itu laki-laki tak pikiran nama nimbang. Oleh sebab karena itu, sang tano datang keduanya, ngelapor sambil menangis bunyi kayu tadangannya, tunggu di lulua mata-mata. Kalau dia yang pangka, pareso sudi siasek baru disikat ditanggapi. Sebab itu ketua ya. Ado kalonyo acok basuo, nyo tersinggung lebih bakanai saya itu jadi sadapo kaduan di rantang panjang.
Hendaklah lain kasihnya sakadar pauji-uji pahaju kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jadi ini kue hendak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo mahan gua jelah yang kie malalah madang cakak. Orang sebalah dikandakkan jo kawan lawa siara jo pemilih serak beserai. Rupanya bini awak yang salah. Ini nak. Usah terjadi nambah itu. Tasinggi budi di nagari randah bana pandangan orang. Dan satu kilek, satu patu, satu takacak tampekan. Recek dulu 100 recek. Disilau ke pangkabatang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat rangga budi. Kutaniak memberi dua. Di sana perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak. Mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunya cucu terinyek badan surang indak sarikat jena lain. Tapi namanya suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak sembunyi. Mangkonya lama manih bana kutiko niat dikabarkan hendak memberi mamak tikus. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ongkeh ke kampung lah sekian. Malai pai sisaku mamak kan jarang bahagia. Atau dibayar bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit patik dirawat. Inyo nan mainik menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo. Tiba pihaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninya berumah tanggo taradok kaum di pemilih. Kok setiap Sesaat lagi acara dialog interaktif segera akan kita mulai. Bapak dan Ibu, para undangan kami, peserta acara kajian adat pada hari ini, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sesaat lagi acara segera dimulai. Kembali kami mengundang kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar ruangan, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sesaat lagi acara dialog interaktif kajian adat pada hari ini akan segera kita mulai. Kembali kami mengundang kepada Bapak dan Ibu para undangan kami persilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Bapak dan Ibu yang sudah berada di dalam ruangan ini, yang duduk di barisan belakang, kami mohon berkenan untuk maju ke depan Bapak Ibu ya. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk maju ke depan, duduk ke bagian depan kami persilahkan. Kami undang kepada ibu yang berada di sudut kanan kami, yang masih berada duduk di belakang, kami persilakan duduk ke depan ibu.
Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar ruangan, kami mohon berkenan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Ya. Mulai. Ya, selanjutnya kembali kami persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih acara dialog interaktif ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita lanjutkan lagi sesi diskusi kita, kami sekali lagi menghimbau yang masih di luar, mohon untuk dapat segera memasuki ruangan kegiatan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih di belakang, mohon berkenan untuk dapat mengisi tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kajian adat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita sudah selesai melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Kembali kita melaksanakan acara kajian adat, dan di sesi yang kedua ini kita akan mempertajam diskusi kita dengan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya untuk dapat mengangkat tangan terlebih dahulu, dan nanti akan didatangin oleh panitia kami untuk diberikan mikrofon. Selanjutnya mari kita panggil kembali narasumber kita. Yang pertama, kita panggilkan narasumber kita Buya Azmi Abu Qasim Datuk Bagindo untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, sekali lagi kami panggil kepada Buya Azmi Abu Qasim Datuk Bagindo, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan berikutnya kami panggil Buya Dr. Haji Al-Fahendri Muklis MA Paduka Malin untuk dapat berkenan naik ke atas panggung. Dan pemateri kita yang ketiga, langsung saja kepada Buya Dr. Gus Rizal Gazahar LCMAG Datuk Palimobasa, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung.
Baik Bapak Ibu, izinkan saya Doni Mukhlis melanjutkan rangkaian kegiatan kajian adat kita. Tadi sudah ada 3 orang yang menyampaikan pendapat, masukan dan pertanyaannya. Saya akan coba review kembali. Yang pertama tadi dari Buya Haji Syafaat. Tadi berbicara tentang apakah Sumatera Barat itu 100% Muslim. Lalu bagaimana ABS-SBK telah tersosialisasi sejak dini di dunia pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi. Seperti apa kondisinya saat ini. Harapannya memang menjadi perhatian untuk di bidang pendidikan karena ini penentu masa depan generasi muda Minangkabau. Lalu tadi yang kedua dari Bapak Dr. Abbas Toha, beliau menjelaskan mensupport kegiatan Daram ini. Ya, apa yang telah kita lakukan semoga betul-betul pemahaman dan implementasinya dapat terlaksana. Kemudian yang ketiga dari Bundo Soherni Syam, beliau menyarankan agar acara Daram ini ke depannya bisa berlanjut terus bahkan sampai melakukan safari ke Sumatera Barat. Bahkan beliau tadi menggarisbawahi saking kondisi yang memprihatinkan, ada sebuah nagari yang dikenal dengan nagari perdukunan seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum ditanggapi oleh narasumber kita akan buka mungkin 3 penanya lagi biar sekaligus nanti narasumber kita menjawab dan menjelaskan pandangan-pandangannya terhadap diskusi kita pada siang hari ini. Baik, dipersilakan mungkin 3 yang di depan terlebih dahulu boleh. Yang baik, terima kasih masukannya. Kita seimbangkan sisi kanan dan sisi kiri. 1 di sisi kiri, 2 di sisi kanan. Mungkin dari sini dulu boleh, silakan Pak. Dari kanan saya. Sebutkan nama, lalu organisasi atau instansinya dan pertanyaannya. Singkat, padat dan jelas. Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengikuti format agar kita bisa lebih efektif. Terima kasih. Baik. Bismillah awalnya kaji sababnya kato mau buka. Sambuilah salam dari kami untuk seluruh kita nan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itia banamo iti anso di bari bagalang akabaha. Jiko kete amo banamo Gusri Rajo Bunsu ko gadang diagiah gala. Jadi intinya orang Padang mangai banang tadi dilipe ampe, dilipe di Palentigo. Indah dirantang namanya panjang elo di puntanan jasingke ambo bertanya sakutiko. Kepada narasumber, jadi satu pertanyaan nan takilan di mato taraso di hati. Takilan di mato na mancalia taraso di hati na mangatokan. Tadi Buya alamanya Bui judul kita ko sara ada basandi sara basandi kita bula. Nam perlu ambo tanya risiko masih relevankah adat basandi sara basandi kita bula di tengah kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela di Minangkabau. Kalau ambo sarankan, apakah ada basandi sara basandi kita bula ko kita tukar saja namanya. Ada basipaka sara basandi kita bula. Sebab apa itu? Ada basandi sara basandi kita bula ko lah jauh panggang dari api. Ya. Jadi mungkin Buya-Buya barusan tadi mengecek tentang LGBT. Awakku terlalu manis magi kato kepada hal-hal yang bersifat maksiat. Ya maaf ibu, maaf angku-angku, maaf datuk-datuk. Dulu orang gaya kita menyabui kalau padusi kurang jatuh poyok jolonte. Maaf bu, ya maaf bu. Tapi kini kau pekerja komersial. Allah ada profesi lo nampaknya itu. Itulah jadi kegelisahan awak. Kalau dulu gay di kampung Ambo itu bencong namanya Pak Waria BG kata orang. Ya, jadi hukum sosial itu lebih mengena daripada hukum akademisi yang mengatakan lesbian, transgender, nah tentu orang transgender Pak. Katanya poyo lente itu Pak. Jadi secara hukum sosial masyarakat ini terhinakan dirinya. Nah, yang kedua, apa alasannya kita
madakan seminar ko. Sebab berkali-kali ambo menangah seminar, itu semua jo anjang mengonggong kapila berlalu. Ketika seminar ko selesai, nanawa ko balik ke habitatnya lepak. Nembundu-bundukan duang ko ada acara pen di bawah ko apa joget ko mah. Ya, kok dari tarangannya Pak. Jadi awak tuh hanya menarasi-narasikan, menghimbau. Kalau orang awak kalau menghimbau Pak, ndak kenyedangan tuh. Jadi adakah untuk daram memberikan masukan aturan yang mengikat? Sebab kalau hanya menghimbau, orang awak kok payah. Menghimbau ya payah. Tapi kalau ada aturan, ya kan? Apalagi di Barale. Barale itu adalah tingkat kemaksiatan yang paling banyak. Sembahyang tinggal, nini aja mama ala campur sekanti jaliu bukan dua macam joget-joget. Itu tadi yang Buya katakan. Jadi intinya, apakah masih relevan adat bahasa ini syarak bahasa ini kita bulah di tengah kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela. Dan cilai Pak, daram. Ketika buka kabar ka dibuka, buku ka dibuka, daram ko biro ko hantam. Tapi rupanya daram ko daerah Minang. Ambo berharap daram ko adalah organisasi pertama yang menghantam segala kemaksiatan dan kemungkaran baik di rantau maupun di ranah. Demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Daram Dai Rantau Minang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke penanya yang kedua. Ya, pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisondra, dosen IPDN, Pak. Jadi saya sudah lama berharap bisa bertemu dengan Buya Gus Rizal. Sudah pernah saya cari di Bukit Tinggi, tapi nggak ketemu. Waktu pulang ke Sumatera Barat beberapa hari yang lalu. Makanya sebetulnya ada kegiatan. Saya ngajar di Pasca Sarjana IPDN S3, ini Pak. Tapi karena ingin menyampaikan ini kepada Buya Gus Rizal, saya tangguhkan ini Pak. Nah. Jadi begini Buya, kita bicara tentang maksiat. Tadi Buya katakan dan juga narasumber yang lain, sejak beberapa tahun terakhir ini bermacam penyakit masyarakat muncul di Sumatera Barat. Seperti LGBT. Dalam pengamatan saya, LGBT itu di Sumatera Barat, Pak, sudah lama, Pak. Bukan baru-baru ini saja. Paling tidak 15-20 tahun terakhir saya sudah amati, Pak. Dan itu sudah luar biasa 15 tahun yang lalu itu. Makanya pertanyaan saya adalah, bagaimana pemimpin kita yang ada di Sumatera Barat, kita aja yang berada di Jakarta ini melihat, Pak. Kok yang berada pemimpin yang dekat dengan masyarakat di sana seakan-akan tidak mengetahuinya. Waktu saya bertugas di Provinsi Sumatera Barat, lebih 20 tahun saya di Pemda Sumatera Barat, Pak. Ini contoh saja. Salah satu pejabat di Satpol PP-nya, Pak, itu LGBT, Pak. Itu 15-20 tahun yang lalu itu, Pak. Mereka yang menangkap orang-orang yang bermaksiat, tapi umumnya masyarakat Kota Padang itu tahu siapa dia. Semasa wali kotanya Zuin Rais. Akhir-akhir ini memang karena medsos berkembang, berita malam tadi Pak, yang terakhir tentang LGBT di Sumatera Barat adalah digerebek Kori dan ulama, Pak. Semalam kejadiannya di Bukit Tinggi, Pak. Baru viral di TikTok, Pak. Beberapa bulan yang lalu, guru SMA 10 dengan mantan muridnya. Beberapa bulan sebelum itu, mantan kepala daerah di Sumatera Barat digerebek. Jadi, masalah LGBT di Sumatera Barat, kalau menurut hemat saya, itu bukan main-main lagi, Pak. Kita udah kritis itu. Udah betul-betul perlu sikap serius dan tegas dari pemimpin kita. Terakhir saya lihat sikap tegas yang disampaikan oleh Ketua LKAP Sumatera Barat, Bapak Fauzi Bahar. Ya.
akan memberi sanksi dan segala macam. Tapi kalau menurut saya itu masih kurang tegas dan juga implementasinya belum dilihat. Yang menjadi pikiran saya kembali, Pak. 20 tahun terakhir Sumatera Barat dipimpin oleh Buya, Pak. Ulama. Mengapa itu nggak tersentuh gitu? Nggak tersentuh, seakan-akan tidak melihat. 20 tahun terakhir, Pak. Sumatera Barat dipimpin oleh Ustadz. Ini sesuatu yang sangat apa sekali ya, kalau menurut pikiran saya seperti itu, Pak. Sebab dalam teori pemerintahan yang saya tahu, situasi masyarakat, keadaan masyarakat itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya seorang koruptor, masyarakatnya rata-rata begitu. Kalau dalam satu kelompok masyarakat yang terpilih adalah preman, rata-rata masyarakatnya preman itu. Seharusnya di Sumatera Barat itu, karena pemimpin kita adalah Ustadz Buya, keimanan masyarakat Sumatera Barat itu 20 tahun terakhir ini harusnya meningkat. Tapi fakta tidak. Faktanya tidak. Seperti disampaikan tadi oleh narasumber juga, bahwa pemimpin itu punya kekuatan dengan kekuasaannya untuk mengatasi. Tetapi ini tidak terjadi. Jadi saya harapkan, kita mengharapkan semua, kepada Buya lagi, kepada Ustadz. Bagaimana mendorong pemimpin di Sumatera Barat itu bisa bersifat lebih tegas lagi terhadap penyakit yang ada di masyarakat, terutama LGBT ini. Kalau saya sendiri mengkhawatirkan, atau saya yang terlalu khawatir, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, LGBT di Sumatera Barat itu udah akan semakin parah sekali, Pak. Kita bisa searching, sejak 20 tahun terakhir, Sumatera Barat itu ranking 2, ranking 3 LGBT terbanyak di Indonesia, Pak. Kalah kota-kota besar, Pak. Itu yang berdiam di Sumatera Barat. Belum lagi kalau kita dapat informasi, ada yang datang, Pak, tiap malam minggu ke sana, pasangan dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang datang tiap bulan, melakukan tindakan LGBT di Sumatera Barat. Nah, sekali lagi kami pertanyakan kepada pemimpin Sumatera Barat saat ini, mengapa tidak tersentuh? Jadi kalau nggak didorong oleh para seperti Buya Agus Rizal, saya khawatir akan seperti ini berlanjut. Itu aja, terima kasih. Baik, mungkin satu lagi untuk sesi ini terakhir sebelum dijawab oleh narasumber, boleh Bapak yang di depan terlebih dahulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara yang saya hormati, saya pernah menulis satu buku. Izin boleh sebutkan nama dulu, Pak? Oh ya, nama saya Musril Zahari, saya dari Gebu Minang. Ya, silakan. Saya pernah menulis buku berjudul Perhidupan Rasa Keminangan. Sebetulnya keadaan Minang memang terasa sangat parah. Penyebabnya itu menurut pengamatan saya paling tidak ada 9. Yang pertama ada PRRI. Pada zaman PRRI itu betul-betul hancur-hancuran. Yang selamanya perzinahan di kampung kita boleh dikatakan tidak ada, walaupun ada ya jarang. Tapi pada saat itu luar biasa. Pembunuhan terhadap orang-orang cerdas, orang yang potensial, itu merajalela. Karena itu, kalau ingin selamat, berangkat dari kampung Karantau. Itu yang terjadi. Dan itu dari pihak keluargamu banyak yang gitu, terpaksa lari. Sehingga yang cerdas yang seharusnya cerdas itu pada kabur dari kampung. Apa orang di kampung tidak cerdas gini? Mungkin mereka cerdas, ya mungkin. Tapi cerdas kemana itu nggak tahu lah ya. Yang kedua, timbul lagi masalah nama G30SKI. Itu pun pembunuhan di kampung itu dia PKI saja yang dibunuh. Perebutan harta, perebutan jabatan, segala macam, itu orang dituduh PKI dibunuh. Itu tidak sedikit. Dan itu
Nggak satu orang tahu itu. Banyak sekali. Yang ketiga, pemahaman orang tentang globalisasi itu sama modernisasi itu dan globalisasi sama dengan westernisasi. Baik, Prof. Boleh izin langsung ke inti pertanyaannya, Prof? Kamu enggak bertanya orang? Oh ya, baik. Kalau boleh, kamu enggak bertanya. Ya. Nah, pemahaman bantu itu harus diperbaiki. Dan itu tugas dari pemerintah daerah, bukan tugas kita orang rantau sebetulnya itu. Yang keempat, menurut Ambo, orang tua sangat abai kepada orang tua, anak-anak aja di kampung gini tuh. Anak kita baru SD kelas 6 sudah dibeli motor. Pokoknya enggak lah. Betul-betul enggak bukan kita menyalahkan orang kampung ya. Begitu sebagian besar yang terjadi. Ya, Ambo tiap tahun, tiap 6 bulan kadang-kadang pulang gitu. Perhatikan begitu. Mungkin Buya Gus Rizal lebih tahu itu kan. Kemudian peran nenek mama tidak dihargai lagi. Kadang-kadang nenek mama itu dipilih yang bodoh. Kamu pernah tanya bah, kok ini jadi pemimpin? Sebagai gampang urusan awak, kata orang di kampung tuh. Kamu tanya langsung itu. Kemudian kalau di kampung awak tuh ukuran keberhasilan apa? Pitih. Mengapa pulang kampung kalau nak mau pitih ya? Cari yang tahu lah itu. Nah, kemudian Nana Mulia, yang namanya tadi ACW SBK itu hanya sekadar mulut, tidak lebih. Yang namanya wali negari itu Mulia di Musaji kan ada tangga. Baik. Padahal kan tuh deket gitu. Izin dipersingkat lagi ya, Bro? Iya. Kemudian tuanku tidak mau musaji tidak buat tuanku. Padahal musaji itu pusat. Tuanku adalah orang yang tempat kita bertanya. Hanya Buya Gus Rizal yang ada musaji sendiri dan mereka tuh beliau tunggui. Di Bukit Tinggi boleh itu ada musaji yang Buya. Ya, kemudian yang ke-9 bahasa Minang tidak dipakai lagi. Kita memahami ada Minang itu kalau bahasa Minang tidak dipahami. Nah, itu di antara yang ambo pahami, yang ambo amati penyebab dari redupnya rasa keminangan itu. Dan itu kan tugas kita bersama untuk memperbaiki itu semua. Karena itu kebangkitan Minang tidak mungkin terjadi dengan baik kalau hanya kemajuan fisik dan ekonomi semata yang dikemukakan. Yang paling penting barangkali yang harus kita lihat, Minang itu harus memperkuat agama, ilmu, budi pekerti, adat, dan karena itu harus cerdas berpikir. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Singkat sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muzaril Zahri. Tadi beliau menyampaikan, beliau pernah menulis buku, terus juga memaparkan kepada kita 9 sebab mundur atau redupnya rasa keminangan. Dan juga beliau tadi memberikan di antara solusinya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kita beranjak ke penjawaban dulu, pemaparan dari pembicara kita. Dari sudah ada 3 pertanyaan tadi sebelum kita isoma, dan juga sudah ada 3 penanya juga sekarang. Mungkin saya izin review sedikit buya-buya semua di antara pertanyaannya. Kembali saya lanjutkan dari Pak Oyong Piai, Rajo Bungsu tadi mempertanyakan masih relevankah ABS SBK di tengah kemaksiatan yang merajalela di Minangkabau, dan beliau memberikan saran hukum sosial diperkuat dengan penamaan yang jelas, jangan diperhalus. Kemudian adakah Daram berperan
sampai kepada pembuatan peraturan yang mengikat untuk di ranah Minangkabau. Berikutnya dari Pak Maisondra tadi menjelaskan juga bahwa LGBT di Sumbar itu sudah lama, bagaimana pemimpin kita di Sumbar tidak mengetahui sejak dini. Kita perlu sikap tegas untuk LGBT. Mengapa LGBT seakan-akan tidak tersentuh padahal dipimpin oleh pemimpin yang religius, istilahnya seperti itu. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang setelah Isoma. Kemudian tadi yang sebelum Isoma tadi saya review lagi dari Buya Haji Safaat tentang bagaimana perhatian kita seharusnya terhadap guru pendidikan, menjelaskan ABSSBK sejak dini dari SD sampai perguruan tinggi. Lalu Bundo Serni tentang saran-saran untuk kita terjun langsung ke ranah Minang. Demikian Buya-buya sekalian, mungkin dari siapa dulu? Ya, dari Buya Azmi, Datuk Bagindo terlebih dahulu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadulang lai pandulang ameh malako, diulang sekali lagi panjapuik dan tinggal cako. Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi awak keserat dari Buya apa namanya? Dari Buya Haji Safaat. Pertanyaan beliau yang pertama, apakah Sumbar 100% Muslim? Itu pertanyaan beliau. Amboraso tidak. Kalau Minang 100% Islam. Kalau dia tidak Islam, dia orang Sumatera Barat. Nah, maka itu Ambo di waktu wacana DIM ini agak mengganjal Ambo. Kalau digabung Minang dengan Sumbar, apa itu caranya nanti? Kalau kini lah jaleh orang Minang itu Islam, tapi dalam pelaksanaan itu yang menjadi masalah kita. Sumbar adalah pemerintahan, administrasi pemerintahan. Sedangkan Minang adalah etnis penduduk yang asli, yang artinya yang beragama Islam. Berdasarkan yang diikat oleh sistem matrilineal, sako pusako, kemudian dibuhul dengan adat besendi sarak besendi kitabullah. Mungkin satu-satunya di muka bumi yang berani mengatakan kami itu beragama tunggal, orang Minang. Maka orang Minang, dia tidak tidak beragama Islam, dia tidak orang Minang. Tapi dia orang maka itu tidak kalau dia tidak Muslim, dia tidak orang Minang. Orang Minang yang keluar dari Islam, itu dia tidak orang Minang lagi. Hak sako pusakonya hilang. Itu begitu. Karena antara beda agama kan tidak boleh. Oke. Oke. Baik, yang kedua, apakah ABSBK sudah disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat? Rasanya dari dulu sampai sekarang itu tetap. Cuma mungkin apa yang disampaikan Buya tadi, pemahaman dan sosialisasi terus seimbang. Dipahami dulu, baru disosialisasikan. Tahun 90-an, 94 kalau nggak salah, itu ada pendidikan BAM di tingkat SD, SMP, SMA. Tapi kita tidak melihat hasilnya apa. Nah, maka dari itu inilah memang persoalan kita. Yang kedua, yang pertanyaan kedua kayaknya nggak ada ini. Yang ketiga, para penduduk ini juga tidak ada yang mau dijawab. Yang kedua, masih relevankah adat Minangkabau dengan kemaksiatan? Ya, memang adat Minangkabau itu sudah jelas amal ma'ruf nahi mungkar. Cuma praktek di lapangan ini yang memang belum bisa. Nah, maka dari itu inilah yang menjadi pembicaraan kita. Bagaimana tadi Ambo juga mengatakan di negari atau di wilayah yang adat pesendi sarak pesendi kitabullah kok LGBT banyak. Ini kan sesuatu yang sangat menggerikan kita. Maka dari itu inilah yang kita menjadi pokok bicaranya.
Jadi apa alasan seminar kau? Alasannya itu ingin mengembalikan, meningkatkan. Ini penangkalnya adalah ABSBK. Dan satu hal, itu antara adat dan agama, itu kalau fungsi nenek mama itu sangat besar. Dulu kalau ada masalah dengan seorang keponakan, itu pemimpinan di negari itu yang ditegur adalah mamaknya. Apakah ada masalah, tegur. Maka mama itu harus bertanggung jawab mengawasi keponakannya. Kalau dia melanggar, dia akan dapat sanksi adat. Nah, cuma persoalannya sekarang di negari awak itu tidak ada adat lagi. Yang ada desa. Karena kembali ke negari itu hanya kembali ke nama negari. Tidak kembali kepada negari sesuai dengan karakter asal-usul adat istiadat Minangkabau. Jadi artinya kalau kita punya mobil Toyota, buku petunjuknya Mitsubishi. Jadi nggak ketemu. Inilah persoalannya. Nah, yang kedua, apa alasannya? Amboraso itu barangkali yang pertanyaan yang harus dijawab. Yang lain itu tidak pertanyaan, cuma ada saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Azmi, Datua Bagindo. Selanjutnya, ya kepada Buya Gus Rizal Gazahar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, apakah ada data terkait dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat hari ini? Tentu ada data. Ya, kalau ada rilis 14.000 sampai 18.000 LGBT di Sumatera Barat, itu data estimasi namanya. Data estimasi itu adalah mungkin dari sampel sekian, kalau tidak salah 300-an. Kemudian diestimasikan satu yang ditemukan itu biasanya akan menjangkau 10 lagi korbannya. Nah, sehingga dapatlah angka itu. Angka itu sudah dirilis lama ya, data tersebut. Waktu itu saya sudah menjadi ketua umum MUI, kita duduk dengan Litbang Provinsi Sumatera Barat dan menyikapi data itu sebenarnya saya awalnya lebih cenderung data itu cukup dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan. Tidak perlu dipublish lebih dahulu. Nah, tetapi ini kan sudah longsong dipublish sehingga dia lebih banyak hanya menjadi hot issue dibanding sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Ini yang kita sayangkan. Dan yang sangat menyedihkan lagi, isu itu malah lebih kepada merusak wibawa dari masyarakat Minangkabau sendiri. Itu lebih besar dibandingkan dengan dorongan kesadaran untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi. Ini catatan real yang harus kita akui itu. Tadi ada catatan dari Pak dosen tadi, betul ada langkah-langkah yang menurut saya belum maksimal. Saya tidak katakan tidak ada. Nah, kemudian dari data-data itu apa yang bisa kita perbuat ya? Kalau saya mengatakan, ini maaf saja kalau bukan Buya Elva Henry ini mengundang saya untuk bicara ini, saya sudah panik juga cerita itu. Sebab abi dicerita saja kadang. Nah, tadi pertanyaan beliau, saya menganggap itu tidak pertanyaan, itu kritikan. Masih relevankah? Jawabannya masih. Cuma pertanyaan beliau tidak beliau katakan ujungnya. Kalau relevan, kok mau dari kau jawabkan itu saja. Nah, ambo taruh ke ujungnya. Kalau relevan, banang kok serupa iko juga. Sebenarnya pertanyaan itu bisa diajukan kemana-mana. Kepada Islam pun ada orang yang bertanya gitu, masih relevan kah? Kalau betul kita ini Muslim, kenapa kita seperti ini? Pancasila bisa juga dipertanyakan gitu, masih relevan kah? Relevan juga Pancasila, kok korupsi di mana-mana ini? Jadi pertanyaannya tetap relevan. Cuma masalah jawabannya tetap relevan, cuma masalahnya sejauh mana nilai-nilai itu menjadi suatu tuntunan di dalam kita melakukan aktivitas sosial. Kan itu sebenarnya, nanti kita akan ke sana. Kita coba Mak Jabunsu. Nah, jadi terkait dengan apa yang mesti kita lakukan.
Tadi ada usulan Bunda Serni katakan sudahlah kita turun saja. Saya semenjak dulu mengatakan di dalam konsep Islam maupun konsep adat Minangkabau, kedua-duanya lah sepadu untuk memperbaiki kondisi sosial yang lari dari konsep yang benar. Itu tidak bisa hanya dengan kini ya omon-omon ya. Tidak bisa dengan begini saja, jelas itu. Dan tidak bisa pula melalui CCTV. Nah ini kalau saya kritisi ya, masyarakat rantau, saya kan sudah perantau juga sekarang ini. Nah itu. Kelemahan kita adalah ketika kita melihat orang ranah itu tidak bisa menganga-manga. Jadi cerita waktu tidak ada dosa yang mereka buat, itu persoalan yang paling mendasar itu. Nah, kapan kita jujur-jujur bertanya, mada tua bakok modeko nagari. Saapo nan bisa kami tolong. Sentiang nang kami bilai. Kurang nang kami tuku. Apo gitulah. Tapi ya terlepas nanti jawabannya piti itu memang rasional ya. Realita itu. Kita tidak mau seperti itu. Kecenderungan kita kadang awak barabui panggung. Sadonyo santiang, itu karakter orang Minang tak mau jadi anggota, ketua saja sadonyo. Nah, itu karakter lapau tu tabao. Kalau pai wak kalapau tu pasti ketua sadonyo tu. Baru tiba surang agak ketua, aman ketua. Ma betua petang, akasiko ketua, tak ada anggota seorang lah ketua. Atabawan ke dalam masyarakat. Itu persoalan yang mendasar dewak kini. Sehingga kelemahan orang Minang itu adalah tidak mau bergerak bersama. Dalam suatu sistem. Itu kelemahan harus diakui itu. Kamu merasakan bukannya berteori, tapi merasakan bertahun-tahun sulit. Mau di ranah ulama kah? Mau di ranah nenek mama kah? Nyo santiang sadonyo. Nah padahal masyarakat itu kalau merujuk ke dalam hadis Nabi, sesungguhnya umat ini kaljamalin alif, kan begitu. Bagaikan unta jinak. Unta jinak itu Pak, apabila siqa dituntun insaq, dia tertuntun. Bahkan kalau disuruh duduk ala sakhratin, di atas batu karang kareh pun dia akan duduk bersimpuh di situ. Itu umat ini. Cuma ada nandak disabui dek Nabi kalau orang Minang ia orang arif bijaksana, jantuk sebentar menyabui ikan tekile dalam air tentu jantan betinonyo. Ujung dari hadis itu masalahnya nandak disabuikan dek Nabi adalah man yaqud, man sa'iq, siapa sebenarnya menuntun umatku. Jadi persoalan sebenarnya ada pada umat lebih pada kelalaian orang yang membinanya. Cuma namu mengaku atau tidak saja masalahnya kini. Ini kelemahan ada pada ulama, tidak bisa ambo, walaupun ambo dikorup itu ambo kecuci tangan tidak bisa. Kelemahan ada pada nenek mama, walaupun ambo gala juga, dan beliau juga. Kelemahan ada pada tokoh-tokoh masyarakat. Umat iko, besar rupa iko, jadi kecekkan mereka saja, tidak awak dan mempunyai saham besar. Nah kini, bagaimana cara memperbaiki ini? Ada dua yang harus awak lakukan. Yang pertama masing-masing harus mencari dirinya balik surang-surang. 5 peran dan dakwah jalankan. Sebagai ulama apa peran dan dakwah jalankan? Sebagai ulama apa peran dan dakwah dijalankan? Ambo mengkritisi kawan-kawan para dai bahkan menimbulkan kemarahan sebagian orang. Oh ya aku padih mana kawan? Nah, contoh saya katakan harus kembali balik basurau. Nah, tadi kan bukan ke surau itu karena Jawa tu rutin. Ndak ulama, saya harus ke surau tu laki-laki kok. Cuma persoalannya basurau dan tidak. Arti makna basurau itu tadi ada yang meneliti tentang surau. Ambo berbeda pemahamanmu tentang surau dibandingkan dengan orang mencari surau itu musajik ketek, musalah. Bagi ambo ndak, surau itu institusi. Padanannya di Jawa aku dulu pesantren. Kalau dibawa ke era modern itu Islamic Center itu. Karena di situ terjadi pembinaan dari berbagai bidang. Termasuk juga adainya, termasuk juga olah fisiknya, termasuk juga
berbagi informasi karena itu nan tuo lalu di surau dahulu bukan sekadar mailang sagan jo orang semando. Itu kan terlalu simpel kita memahami. Bah kok orang tua dulu lalu di surau sagan semando bah kok nyo di rumah tua kalau di rumah. Bukan itu saja alasannya. Surau itu adalah tempat apa? Tempat regenerasi kepemimpinan. Ada nan tuo nalah kanyang hidup di rantau syarat dengan pengalaman pulang tinggal di surau, di situ nan mudo jo basuo, terjadilah di situ disalin informasi tadi, pengalaman tadi, menyiapkan mereka jo siap untuk hidup dengan tantangan. Nah, kalau berjalan ndak bagi orang tua? Ndak. Orang tua le sibuk jo tuonyo, na mudo sibuk jo mudonyo. Jadi ada hal yang lah nilainya lah baik, dia dek Minang ditinggalkan. Itu makanya ambo sering kalau bicara ABSSBK, kalau kecerita alik beralik, no salah. Orang awak ndak diajan, dibuiknya beralik. Di malu ada beralik Minangkabau sejak dulu. Laki bini lah sudahnya iajab kabul disuruh tagak berdua tukar cincin sudah itu suruh ciumkan yang bininya di muka orang banyak tu. Alah tu cium lah bini, cium tangan udah di muka orang rami tu. Nek mamak galak lah celik tu. Nah, nandak disuruh dibuatnya tu. Tapi yang hilang nilai. Nah, itu makanya Prof tadi saya katakan kuncinya pada nilai. Surau itu nilai yang ada di dalam. Balai juga nilai. Nah, ini yang terjadi, nilai itu yang hilang. Makanya MUI Sumatera Barat semenjak dahulu pertama tanamkan kembali nilai. Apakah ada di dalam pendidikan? Itu pula nambah kritisi dahulu. Di Sumatera Barat itu dulu ada kurikulum namanya tentang budaya alam Minangkabau. Tapi habis dek cerita sejarah, Aditya Orman membuat itu sekian tahun baranya. Untuk aku noya dah. Cukup dibaca saja lah itu. Nah, Aditya Orman memerintah tahun sekian, Sultan Alif Khalifatullah tahun sekian, itu cukup menjadi maklumat informasi. Yang mesti ditanamkan di dalam budaya alam Minangkabau itu nilai. Nilai malu, nilai tanggung jawab, nilai kekerabatan, nilai berbusana. Nilai-nilai itu nalah hilang. Sehingga tak terkawal jadinya. So, Minang tu kuat dahulu karena jaringan nilai ini. Kekerabatan itu dahulu, ambo, suku ambo Melayu. Satu bukit ya, satu gurun di Penyakalan namanya, Guguk Tinggi namanya, tu kami seninik sadanya dulu. Dahulu dek karena satu raso, kamambo pun asa pulang bo ke situ, ke rumah mano saja ambo naik, ambo dapat makan tu. Ke rumah mano saja. Mungkin sampai puluh rumah di dalam tu, kama saya ambo naik rumahnya, ambo dapat makan. Nah, kini apa model itu? Itu kan dari nilai. Nilai baru sana. Nah, itulah makanya berulang kali awak kecekan nilai hilang. Kenapa nilai hilang? Karena konsep dirombak. Awak kok tak komit dengan sumpah sati Bukit Merapalam tu. Padahal awak taruh je memacik sumpah tu sampai kini. Kata nak pucuk ke bawah, nak boreh tangan diri kumbang. Lekolah kata nantian sumpah itu. Kalau tak hati-hati tu kini bersumpah, besok disumpai orang. Nah, tapi kan tak dijalankan. Contoh cik lain. Nilai tadi juga tidak. Ambil. Kalau kita mau memang ABSSBK ini berjalan, hidupkan kembali nilai tadi, nilai kekerabatan. Lah barangkali mau ingatkan. Kekerabatan di Minangkabau itu harus ditingkatkan menjadi dua sayok buruang, dua cancang segaragai. Orang Minang tak ada mengambil garis keturunan ke ibu do. Lah barangkali mau kecekkan. Tapi awak tadinya mengecek matrilineal. Itu kan teori ilmu sosial yang lah mereka buat nilai definisinya, kemudian dipasuan jo tradisi awak. Awak tak menganut paham matrilineal. Matrilineal itu orang yang mengambil garis keturunan melalui jalur ibu. Awak berbeda antara keturunan dengan suku. Di daerah lain suku dengan keturunan satu. Di awak tidak. Suku ke garis ke rahim, ke tali rahim ibu, sedangkan keturunan ke bapak, bako di awak. Nah karena itu Minangkabau punya karakter berbeda. Jadi kalau cerita istimewa, kawan-kawan pernah cerita tentang daerah istimewa, ambo tanya, apa keistimewaan Minangkabau ke iyo nak istimewa? Salah satunya kekerabatan. Kekerabatan Minangkabau itu, ada orang menyebutkan
matrilineal, patrilineal, gabungan duo. Tapi tidak pas. Karena teori itu diambil dari luar, dibawa ke awak. Nah, akibatnya, akibat awak bergeser dari konsep ABS-SPK, awak tahu bahwa matrilineal itu garis keturunan ibu tidak awak ambil, tapi garis suku. Itu adalah gantungan Arato Pusako Tinggi. Garis keturunan melalui bapak itu gantungan Arato Pusako Rendah. Kenapa? Arato Pusako Tinggi nanti didudukkan dengan pertalian kaum, pertalian rahim. Arato Pusako Rendah nanti didudukkan dengan garis faraid, talinya adalah nasab. Jadi kecil sederhana masalah itu. Cuma tidak awak lanjutkan. Nah, termasuklah nilai untuk menjaga masyarakat jangan takanai musibah seperti kini. Tadi LGBT berbagai macam. Nilai itu juga hilang. Kenapa? Malu. Malu hilang. Coba cari Minangkabau, cari TikTok orang awak. Maaf saja. Amo kalau orang awak buat TikTok kadang-kadang lah mulai pula ikut-ikutan. Ada yang cari sih TikTok. Nah, dah ada dan negur. Kemudian apa lagi? Cari itu di dalam bilik, videoan. Baca lihat ke orang banyak. Dia awak dulu pantangan mana? Tapi jangan dikecekkan itu lahir tiba-tiba. Itu ada hulunya dulu. Hulunya apa? Karena awak abai dengan nilai-nilai malu. Nah, baralik itu banyak tak bermalu gini. Maaf saja kau, bundo-bundo. Paling yang rumit bana, diubahnya nilai-nilai syarak. Ditegur dia ulama, tersinggung. Contoh, lah di malu ada alik kau bertangis-tangisan 23 tahun yang lalu. Ada suruh nak daruh tu nangis. Berapa lagi tu nangis. Tak kau ngerti je syarak. Baralik itu begadang hati. Orang ke disuruh makan tu awak beli nang Yamato. Tapi kau kerja usia kau. Kau kerja MC cik. Ni anak pantun-pantun. Nah itu perangai kau. Awak keceng kau sederhana. Nak awak rusak nilai-nilai itu. Termasuk juga nilai kejujuran, nilai amanah dan keadilan hilang. Dari baralik itu awak caliat. Bapak juga ibu-ibu mana bangga kini. Awak, anak awak menikah dan jadi saksinya seorang alim, ulama, dan taat dan soleh, atau pejabat nama pangkat. Coba cari. Pejabat kini. Nah, padahal di dalam Al-Quran, washidu, minta kesaksian dawai adli minkum. Dua orang yang adil. Pejabat didudukkan. Bangga tu, si Anu jadi saksi. 3 hari tamkok KPK. Nah itu nak nak kecekkan. Kalau nilai kau tak dibalik ke Minangkabau balik, itu jadi tidak relevan kok. Itu jawabannya. Tapi kalau nilai dikembalikan balik, sangat relevan. Tunggu dulu, mau jawab yang. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap ulama di ranah dengan pemerintah? Yang ingin saya katakan, ulama sudah mengingatkan bukan 20 tahun yang lalu. Pak Prof. Musli Zahari. Ambo di MUI Sumatera Barat sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun di MUI Sumbar. 2 periode jadi ketua bidang fatwa. 2 periode jadi ketua umum. Sebelum itu, ambo lah di MUI juga di Kabupaten Solok. Jumpa Gamon Fauzi. Nah, semenjak tahun 97 ambo pulang dari Mesir, 98 atau 97 akhir ambolah berada di MUI. Sampai kini berada di MUI. Nah, anda nak temukan itu nilai-nilai malu itu. Makanya perda pertama di Indonesia tentang busana Islami, ya, berhijilbab kecewa kini itu. Lahirnya di Kabupaten Solok. Di seluruh Sumatera Barat, bukan di Kota Padang. Kau ingin meluruskan sejarah kau. Faktanya ada, datanya ada. Kenapa? Ambo apa mana? Karena nama membuat perda itu adalah MUI Kabupaten Solok. Kapalo ulama, nenek mama dan hadir membuat perda tentang berbusana Islami. Nah kemudian dari situ wak cuba mengembangkan balik nilai tadi. Tetapi sayangnya, apa yang merusak? Yang merusak adalah
politik kita hari ini itu banyak merusak. Maaf, bapak-bapak yang berada ranah politik. Politik awak kau lebih banyak bukan hanya Pak Jokowi saja. Pak Jokowi mungkin gurunya. Nah, adalah politik pencitraan. Jadi hal-hal dan serupa awak bicarakan kini iko diambil oleh sebagian orang di dalam berbagai acara, kemudian dia tampil mengecek. Nah, seolah-olah dengan itu nyolah peduli, tetapi tidak ada implementasi di bawah. Nah, terus bagaimana solusi akhirnya? Saya katakan undang-undang tidak menyelesaikan, walaupun harus. Perda tidak menyelesaikan, tetapi tetap diusahakan. Kenapa demikian? Labara banyak perda di Sumatera Barat tuh. Baik tanya ke orang di Sumbar, nanti kerajaan dengan perda itu. Ini dipabuat aja perda itu. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Termasuk perda Nagari Adai. Lebih berjalan sampai kini? Tidak. Perda Tanah Ulayai. Apakah berjalan sampai kini? Tidak. Nah, kalau dibuat lo perda balik. Ambo setuju saja perda-perda itu. Cuma jangan sekadar mabian piti saja. Sekali perda itu berapa biayanya tuh. Sesudah perda kau ketok palu, tidak ada jalan. Nah, karena itulah makanya MUI dahulu meminta harus ada tandem. Dua berjalan simultan. Satu dari sisi payung hukumnya dibuat, yaitu perdanya. Dan kini malah MUI pusat kini awak sedang berusaha untuk mengajukan menjadi undang-undang. Karena itu MUI patang ada Kongres Umat Islam, kita berharap yang membacakan taujihatnya lahir nanti undang-undang terkait dengan kemaksiatan LGBT, penyimpangan sosial dan lain-lain itu. Terlepaslah namanya dahulu, karena namanya itu kalau ambo mengecekkan tak perlu kepoyok berbagai macam dah. Yang perlu adalah pakai nama Qurani. Yaitu kalau ambo kecek mengecekkan orang itu adalah orang-orang yang berperilaku Sodom, Ahlus Sodom, masyarakat Sodom yang itu dan Gomorrah itu. Mereka LGBT di situ. Nah, jadi karena itu undang-undang perlu. MUI sedang mendorong, mudah-mudahan lahir undang-undang. Ini sedang ada pertarungan juga antara orang yang setuju tidak setuju. Tapi MUI akan terus kita dorong. Nah, yang kedua, perda perlu. Tetapi selesai saja perda tidak. Nah, yang paling utama orang Minang kok karakternya ndak amuh ditunjuk. Itu masalahnya orang Minang. Kalau lah ditunjuk ajainya, dia hilang. Nah, orang awak kalau lah sampai ke tingkat serupa itu ndak bisa diajak mengamalai. Nyolah keluar sepituah di pasar tu. Jadi anda ndak ke bertanya. Bagang ndak ke bercakap kok kayu anda ndak ke meminta dah. Ang bak joang den bak janyo den. Itu. Kalau lah sampai ke situ ndak ada dan selesai cialah. Nah, karena itu ambolah sekian puluh tahun semenjak Pak Nasrul Abid dahulu meminta untuk menolak LGBT termasuk perjudian, narkoba, itu tidak bisa hanya titik dari langit. Harus membasuh dari bumi. Masyarakat nagariko dan harus memiliki ketahanan. Nah, karena itu mbak usulkan, dan lah pernah mau sampai ke di dalam, buatlah konsep balik banagari. Kalau balik ke nagari, awak dari tahu salah. Orang dari kampung ke nagari mana ke balik lagi. Nah, tapi nanda ada banagari. Semangat menjaga nagari itu nanilang. Nah, semangat banagari itu harus tumbuh dari mana? Tumbuh dari semangat basuku coba kaum balik. Jadi antisipasinya di dalam adat mencegah kemungkaran harus melalui kaum suku. Di dalam konsep syariat untuk membendung terjadinya penyimpangan kemaksiatan dari mana mulai? Rumah tangga. Kan di dalam hadis dikatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Anakku lahir dalam fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bapak dan ibunya lah dan akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi dua konsep itu tidak berjalan kini di ranah Minang. Rumah tangga abai, indikasinya lihat tingkat perceraian. Besar kan, tinggi kan? Wah, dapat juara lo tuh. Termasuk juara carai namanya. Nah,
tinggi, masuk 10 besar, kadang nomor 8, kadang naik ke nomor 6, dulu pernah jadi nomor 3. Cerai. Nah, kalau perceraian terjadi, rumah tangga rapuh, siapa yang jadi korban? Anak-anak. Anak-anak kau lah yang ditangkap dek pelaku LGBT dan lain-lain itu. Nah, kemudian dari Malay, struktur sosial limbago paling bawah di Ranah Minang itu suku, kaum. Bukan acok kecek kan, kaum itu sebenarnya organisasi tradisional yang mendahului zamannya. Nyo punya ketua, nyo punya sekretaris, nyo punya bendaharawan keuangan, nyo punya seksi kerohanian, nyo punya keamanan, nyo punya markas, nyo punya gudang untuk lumbuang berbagai macam. Ini lengkap ini. Punya pula ADART, suksesinya seperti apa. Kalau pengulu ndak ada, namanya menggantinya. Oh, iko kalau hidup iko hidup bakerilahan. Kemudian kalau lah meninggal, mati betungkek budi. Kalau terjadi pertikaian, ada beberapa solusi. Menguntiang siba baju kah? Atau batu gadang ayam bersibak kah? Kalau nak nama lain. Seluruh itu adalah suatu, kalau kini wak nama ADART. Jadi suku itu organisasi yang unik itu. Dan telah memenuhi syarat-syarat organisasi modern. Cie saya tidak terpenuhi yang ada tu. Tidak terdaftar ADART aja di Kemenkumham. Tulisannya tu. Tapi sistemnya lah berjalan. Nah tapi nan hilang kini adalah tidak menjalankan peran. Kalau ikut dibendung dari bawah, maka imunitas masyarakat awak tu kan ada menghadapi tantangan itu. Tapi kalau awak taruh, awak ceramai serupa itu, tidak akan menjadi itu. Itu makanya mau kecil tadi, pokok ceramah model itu, aku ulang dia balik ku. Anang kadapek dia awak di koko. Tapi kalau kayo, tidak usah lo daram turun. Ambo pun tidak perlu turun lagi ke sumber. Dan perlu ditanya, kini masyang-masyang awak nagari, balik ke negari awak. Kumpulkan nenek mama awak, kumpulkan ulama awak, tanya di situ. Anan perlu dek mama untuk mantikan LGBT anak kemanakan ko jangan masuk ke sini. Anan perlu dek ustad. Baku itu mereka yang awak andalkan. Karena awak tidak bisa maunian mereka do. Makanya mau kritis dulu mana tua, mau kritik nenek mama nama mangku jabatan, nyambil jabatan pengulu, nyambil jabatan manti, atau nyunjuk kemenakannya 3 jam setelah itu nyopai karantau lain. Kalau nak menjabat jadi pengulu, pindah kampung. Jangan dirantau, ulang. Tapi kalau nak merantau juga, jangan dibawa pangkek. Nak bagala malah. Nak datuk malah. Tapi nan jabatan pengulu tinggal. Karajonya mengak, nyo siang hari ke mencalik-calik, malam ke mendengar-dengar. Ndak amu aja Zoom, WA itu. Harus dihalangi, dihidupi. Nah, kalau tumbuh dari bawah, ikolah nan akan efektif. Ikolah 10 tahun lebih disuarakan oleh Majelis Ulama ke pemerintah daerah. Lah pernah sampaikan puluk di dalam. Buatlah gak 2 daerah binaan. Pilihlah 1 negari, nang kurang di situ. Oh kalau kurang di situ ustaz, datangkan ustaz. Tapi bukan datang sekali setahun. Tapi nan akan menunggui masyarakat di situ. Kalau kurang wawasan nenek mama, jangan dicaci maki sama mereka. Kalau perlu buatkan lembaga yang bisa menambah wawasan mereka. Kalau seandainya ada kekurangan uang, wak kumpulan piti, aginya piti. Yang penting dilaksanakan dengan baik dan kegiatan itu efektif. Kalau iko dilakukan oleh setiap negari, dan negari kemudian menurunkan sikap iko ke pemerintah, ke keluarga dan suku, ada kata tambah dahulu ada LGBT. Namanya di awal istilahnya ada nan separuh masak bagai anak Jawi bagai. Tapi dulu tidak berkembang. Orang tidak mensosialisasikan. Kalau ada perang itu aneh-aneh. Kalau ketahuan ada orang malu orang dia. Nah, tetapi kini tidak tampilnya. Coba bayangkan, ambo pernah olahraga pagi di Batang Agam don dari Pekumbu siko di Batang Agam. Nah, jalan pagi mau situ. Oh, aduh ndak tangguang doh. Gagah. Wek badan doh. Fisiknya ndak tangguang. Rupanya nyo jalan ke situ. Pas balik kamari berpapasan jambo tabah lepong sitinya bayang. Nah, itulah yang terjadi. Siapa yang bertanggung jawab iko? Kalau pemerintah lebih dahulu, kok jujur saja, dialog kami pemerintah. Oh ya, kalau kita jalankan iko,
landasan awak melakukan tindakan terhadap mereka. Perda, apalagi kini, perda tidak bisa memberikan hukuman seperti adanya kriminalitas. Tidak bisa. Nah, paling hukum dando berbagai macam. Nah, karena itu makanya MUI sekarang ingin menjadikannya undang-undang. Dahulu, Amo meminta, jadikan peraturan nagari. Adik selingkah nagari awak tu buat peraturannya. Jadikan pernak. Peraturan nagari nanti diratifikasi, diharmonisasi di tingkat kabupaten kota. Disetujui oleh bupati, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dia boleh diterapkan. Bernaung di bawah hukum adat. Itu pun indah ada satu pun anamu menjalankan. Ambo cuba prioritaskan di Solo. Laporan dari Wabuk, patang ada 3 nagari. Tapi ambo alun evaluasi le. 3 nagari, salah satunya peninggahan. Prof. Mansur. Beliau, kabarnya lah ada tu peraturan nagari itu. Jadi kok Karajo bukan tak nampak jalannya. Bukan tak jaleh tujuannya. Persoalannya, namu tak mengaku iko. Ini persoalannya itu. Lain namu. Lain wak Karajon atau tidak. Bukan jalan, bukan rumah tampak, jalan tak tampak. Rumah tampak. Jalan tampak pulau. Awak tak namu tagak. Itu masalahnya. Awak habis dek bercerita je. Ulama bantu adalah selesai saya masalah aku di mimbar. Nenek mama bantu selesai saya di balai. Abai itu jo cendekiawan bantu adalah selesai saya menulis di media. Pokoknya dengan niko selesailah masyarakat di situ. Kalau model itu cara berpikir, ambo besok pensiun jadi ustaz. Begitu oranglah selesai sadonya. Tak mungkin itu. Jadi kalau ambo kecekan, mari kita gawangi nagari wak surang-surang, miranah iko pulang. Dan lintau ke lintau, dan Solo ke Solo, sudah aye ke sulia aye, dan agam ke agam. Pokoknya seluruhnya. Coba wak apuan. Wak rumuskan cie-cie, identifikasi masalah cie-cie, apa yang menjadi penghambat engkau tak berjalan. Kalau iyo bajale-jale seperti itu, kemudian bahabi-habi untuk menjalankan, ambo yakin tak kemungkin itu tak teratasi. Kalau nan hak datang, zaharal haq, zahaqal batil. Kebatilan pasti. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Buya Gus Rizal Gazahar atas pemaparan yang sangat luar biasa. Ya, boleh. Silakan. Maaf sebentar saja Ya, Bu ya. singkat ya, singkat. Antara so di hati Bu ya. Kalau boleh hamo meminta aja pintu. Dalam tanda kutip, maaf sekali lagi, banyak tokoh-tokoh dan pemuka wako dalam tanda kutip mau kejadian munafik. Bamu itu. Sebab banyak kejadian di rantau ko, ya, LGBT itu diberi panggung dan disaksikan oleh nenek mama, datua, pengulu dan ulama. Harusnya kalau secara hukum prosedural normal tidak bisa menjerat para LGBT itu, harusnya hukum sosial diberikan. Contoh, bisa kok mama-mama, datu-datu, pengulu, ustad-ustad, ketika ada acara keramaian, ada MC-nya bencong, ada penyanyinya LGBT, bisa gitu tidak menghadiri sebagai shock terapi bagi panitia. Bahwa itu bencong-bencong dan LGBT itu tidak ada gaya panggung, dan mungkin itu salah satu dari sekian banyak hal yang bisa menutup. So, selama kok mungkin follower dari LGBT mungkin lebih banyak dari follower Uya. Mungkin ya, karena hal-hal mode itu yang terjadi, kemaksiatan itu mengalahkan akal sehat awak. Jadi permintaan ambo, kebetulan ambo selaku pelaku seni di Jakarta kok, banyak mama-mama, nenek mama, bundokan doang sekalipun, ya. Lajale itu MC-nya malambai gitu Ustaz, tulang lunak, apa tepuk tangan itu. Jadi seolah-olah diberi panggung orang-orang mode itu. Kalau awak tuh sepakat acara mode itu, awak keluar, nadirin, pasti panitia menyadari. Oh bakso apa itunya lah, tidak ingin itu. Itu salah satu contoh nyata. Kalau dari segi peraturan tidak bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yang Pihak atas sarannya. Ya. Jadi sudah ada beberapa keputusan Majelis Ulama terkait LGBT itu bukan hanya perbuatannya saja yang kita musuhi, tetapi juga langkah-langkah mempromosikan, menistiharkan. Sebab hakikat dari perbuatan itu kan fahisyah. Nah, kalau kita kaji, kata fahisyah di dalam Al-Quran menunjuk kepada dua hal.
Yang pertama dia keji yang mudah untuk diidentifikasi. Jadi kekejian LGBT itu mudah diidentifikasi. Kenapa? Karena tabiat salimah, orang yang punya karakter normal mengetahui itu adalah menyimpang. Terus yang kedua kata fahisha itu menunjukkan apa? Bahwa dampak dari perbuatan itu, mudaratnya tidak terbatas hanya kepada pelaku, tetapi dia akan menyebar secara sosial. Itu kata fahisha itu menuju kepada dua itu. Karena itulah makanya Majelis Ulama dalam 3, setahu saya ada 3 keputusan, rakor dahulu, kemudian mukerda ketika itu, sudah menyatakan agar ini dihambat. Ini contoh saja. Saya dulu sampai sekarang juga tidak nyaman. Bapak dan Ibu kan ingatkan di Sumatera Barat itu ada namanya lomba Udauni di Setiok Negari. Sebenarnya dulu MUI tidak mau. Dan yang aneh lagi, yang nanti yang mewakili Sumatera Barat muncul saja tuh di Miss Indonesia berbagai macam, tidak ada hubungannya dengan yang di Sumbar itu. Saya sudah berapa kali tegur gubernur. Itu siapa tuh? Itu memakai nama Sumatera Barat, tapi berhijab saja tidak. Kita punya karakter ABCSBK. Ini kok begitu? Nah, tetapi kita tidak bisa bertegas-tegas. Orang yang tidak melambangkan, menunjukkan karakter Sumatera Barat tidak bisa mewakili Sumatera Barat yang notabene di dalamnya adalah ranah Minang, orang Minang mayoritas. Tetapi itu kan tidak ada sikap. Nah, kemudian berikutnya, apakah langkah-langkah seperti itu efektif? Kalau seandainya kita sepakat, makanya kalau kita berharap aturan-aturan juga, itu tidak mau jalan itu. Nah, makanya kesadaran masyarakat di bawah itu yang harus kita bangun sekarang ini. Nah, dari mana membangun? Tidak ada jalan lain. Membangunnya dari tengah keluarga dan membangunnya dari kaum, dari suku. Nah, penyakit yang paling berbahaya hari ini seperti yang beliau katakan adalah permisif. Tidak membah. Kemudian ada lo konsep kami salah anak awak, orang jangan diurus lo. Baalo konsep itu ke berjalan, memang anak awak itu bisa awak kurung di kamar. Ambo di surau, acak orang mengadu, anaknya LGBT, anaknya narkoba. Ketika LGBT mau tanya apanya, Pak LGBT lu, enggak ya. Amak bah ibu yo LGBT, enggak dong. Itu di mana Pak LGBT kok dia pak dia mak, dia anak pak dia anak mak kok di luar. Nah, berarti kan sosial masyarakat. Beitunya narkoba, malah ada yang datang dulu, anaknya narkoba mengaku apa perokok, ambo dak do merokok sejak kecil dulu. Anak ada jam merokok, dak do merokok. Di rumah dah boleh merokok sama sekali. Tobacco dapat itu kawannya. Berarti orang yang hanya mengamehkan anaknya, indah abai, tidak peduli dengan kondisi sosial, nyusangku anakku kan kurang dari pagi sampai patang sampai gaye. Tak mungkin. Nyo akan hidup bermasyarakat. Nah, interaksi ini akan timbul saling mempengaruhi. Itu tidak perlu kaji ilmu sosial dalam-dalam mana itu. Nah, ketika masyarakat itu kotor, kumuh, maka tidak bisa awak menjamin anak-anak awak ketika masuk ke dalam akan terjaga pula nilai-nilai yang awak tanamkan di rumah tangga. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan masyarakat, kita harus menyelamatkan keluarga dulu. Nah, kemudian peduli dengan kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang tidak berjalan sekarang di Sumatera Barat. Ajo balik jo ke adat-adat relevan, tetapi nilainya lah bercampaan. Tinggallah adik ko tari menari. Mana kok banyak LGBT puluh laki-laki kini, dahulu indak. Karena dahulu laki-laki diajar bersilik. Kini laki-laki diajar menari. Nah, mungkin seniman perlu jo tarian laki-laki itu bisa. Yo kalau tari persambahan tidak masalah. Itu kan tambik dari garing silik awak. Tetapi kalau lah sampai tari lain lo, goyang pinggulnya lebih dari padusi, itu tidak kemelambai banyak modal itu. Seniman juga berperan besar dalam hal itu. Nah, makanya berulang kali wak kecekan kalau tidak dijadikan iku musuh bersama, tidak akan selesai. Terakhir. Baik, mungkin ini sesi terakhir bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Mohon izin sebutkan nama, langsung ke pertanyaan singkat, padat dan jelas. Ya, boleh dari Bundo yang berdiri, sebutkan nama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah para buya, bundo-bundo, mama-mama sadonyo. Yang pertama kita bersyukur bahwa Provinsi Sumatera Barat, Ranah Minang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi yang lain. Apa? Adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Yang tertinggi adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran. Ini perlu kita garis bawahi. Tidak perlu kita slogan-slogan. Aplikasinya sejauh mana? Baik, Bundo izin pertanyaannya, Bundo. Kita bersyukur pada Allah. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah kita sangat mengiris sekali. Beberapa minggu yang lalu saya pulang kampung, terus mau sholat sepi sekali masjidnya. Mau sholat zuhur dikunci masjidnya. Wallahu a'lam ada apa gitu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Yang ketiga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ya, mohon Buya, itu adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab Buya saja, tanggung jawab Pak Samo. Sudah sejauh mana ahlikum, keluarga kita, keluarga, masyarakat, negara, khususnya pemerintahan, kenapa kok terjadi seperti ini? Nah, prihatin. Korupsi, kedua, tadi udah disinggung LGBT, masuk ke pesantren, ngeri sekali gitu. Termasuk alumni pesantren saya itu malah pengasuhnya yang melakukan pada muridnya. Nah, ini kan sangat perlu digarisbawahi. Ada apa? Kita malu sendiri gitu. Malu, sangat malu. Baik Bundo, pertanyaannya sudah kami tangkap. Iya, sabar. Yang perlu kita garis bawahi adalah pendekatan kita ini, soalnya pihak-pihak ketiga tentu ini ya menghancurkan. Soalnya apa? Minang ini udah terkenal Al-Qur'annya hebat sekali, luar biasa. Masuklah orang pihak ketiga ingin menghancurkan dari dalam. Ini kewaspadaan kita yang masuk, mereka tuh sudah biayanya luar biasa, ingin merusak Sumatera Barat. Itu satu-satunya saya dapat informasinya ya. Ini Buya MUI ya, tidak boleh sebut MUI, tapi yang jelas MUI. Alhamdulillah. Mungkin saya pribadi gitu mohon ya, atau kita semuanya mohon sejauh mana kita masuk ke RT, kalau di sini RT, ke jorong-jorong. Ke jorong-jorong tuh masuk, soalnya jorong itu wali nagari itu yang paling dake jo masyarakat. Nah, kalau kecamatan masih jauh, yang dake dan bananya jo masyarakat jorong. Nah, kalau iko Allah ditangani di jorong-jorong, insya Allah mungkin ada pelatihan, mungkin apa sudah diadakan. Baik Bundo, kita menghargai waktu untuk yang lain bertanya juga, Bundo. Ya, sebentar ya MC. Tadi lama bicara yang di depan saya sebentar. Ya, kita adil ya, tegakkan keadilan. Ya, alhamdulillah. Nah ini penting sekali, bukan logika, ini apa kekuatan Allah ya yang main ya. Kalau kita nggak dekat, ikhtiar kita, Allah kan melihat ikhtiar kita, jihad kita, perjuangan kita, yang hasilnya kan di Allah. Nah, jadi apa? Udah sejauh mana penanganan masuk ke jorong-jorong di seluruh Sumatera Barat supaya adat bisa disyarat bisa di kitabullah itu benar-benar terwujud, Al-Quran benar-benar jadi pedoman hidup. Nah, terakhir dari yang alhamdulillah wabil khusus untuk bundo kandung yang ambo sayangi ya, yang udah pulang atau mau yang itu, ambo sedih mengiris sekali kalau lihat bundo-bundo bergoyang-goyang, berjoget-joget. Itu sedih ya, Bu. Oh, Nita itu tidak joget aja udah tertarik, apalagi dia. Baik, Bundo waktunya sudah habis ya. Terima kasih. Minta tolong ya. Buya, bagaimana ada
nasihat khusus untuk melalui WA ada video, Ya. tolong Buya khusus untuk bundo-bundo supaya menjaga auratnya di depan bukan mahramnya gitu. Ya baik, terima kasih Bundo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mohon izin Buya-Buya, Bundo Kanduang. Karena waktu kita terbatas, mohon kita langsung ke pertanyaan. Sebutkan nama dan pertanyaan, tidak ada prolog-prolog lagi ya, mohon izin. Ya, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. nyambung mungkin tidak pertanyaan Bapak sekalian, tapi hanya sedikit berbagi pengalaman lah. Kenapa enggak? Kalau pertanyaan saja, tadi pertanyaan itu sama relanya. Jadi ambo sedikit menanggapi, tapi mungkin ada bisa yang diambil kita bersama. Apa? Karena dari tadi kita hanya sajak dahulu lah sampai kini. Ada di Buwe, Mbak Kecik Buya tadi itu ulama lah bicara, kan segala macam lah. Hasilnya itu kayak itu juga. Ya, sarannya Buya langsung. Ini baca penerapannya. Kami kemarin ya tempoh hari itu kami coba melakukan penerapan seperti apa penerapannya di kampung. Lupa ambo sendiri lah misal kami lah. Marasuk di kampung tadi adalah anak kemankan kita. Marasuk di kampung tadi adalah saudara-saudara kita. Ikulah tanggung jawab kita basamu yang dinamakan dengan Nini Mama. Atau sekurang-kurangnya kita disebut dengan tua-tua kampung. Balik kita ke kampung. Mbak Kecik Buya tadi balik kita ke surau. Ya. Balik kita ke negari. Sudah sesuai tadi Buya. Muka suinya. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu menanggapi Pak, mudah-mudahan. Seperti itu. Seperti di kampung itu kini ada masalah. Bukan saja LGBT. Ada lagi yang paling bermasalah yang sangat rumit sekali adalah masalah sabu-sabu gitu. Sabu-sabu dan LGBT. Jadi bukan LGBT saja, sabu-sabu juga ada. Itu paling parah. Dan itu pun sangat menggurita di kampung-kampung kita. Baik, 1 menit lagi ya Pak, silakan. Cara penyelesaiannya bagi kami cuba memberikan sebuah solusi, pernah kami lakukan. Agar tua-tua kampung tadi itu, yang tua-tua kampung minimalnya ini harus keras. Tidak ada cerita-cerita, itu tidak ada lagi. Cerita begini, ada bikin tim. Bantu tim, kemudian betul-betul dilaksanakan di kampung tadi, sabu-sabu itu siapa pelakunya, siapa segala macam, bentuk tim. Baik tujuh LGBT bentuk tim. Alhamdulillah. Kalau Bapak calik kini amalkan Melo Padang. Bisa ditanya kini ku aman. Sabu-sabu kalau ada silakan coba tanya gini. Baik tujuh LGBT kalau ada. Habis. Kalau tidak habis 100%, sekurang-kurangnya 50% sudah teratasi. Hasilnya kekerasan. Tidak ada kini kita hanya cuap-cuap lebih sabar. Yang kita lakukan kini adalah tindakan. Bantu tim kini bantu itu bergerak tim tadi. Kalau tidak akan dilakukan, tidak akan pernah sampai kiamat susah untuk lakukan. Baik Buya, poinnya sudah kami terima kasih. Ya. Maaf ya, bukan kalian kita. Ya. Terakhir ya Bundo, mohon singkat ya Bundo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafni Desti dari Bundo Kanduang DKI dan Bakor Poliko ya Pak. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya akan di kampung dan saya melihat sendiri bagaimana keadaan di kampung itu. Sebenarnya untuk kita evaluasi aja ya Pak. Selama ini kan yang kita berikan pendidikan mengaji itu hanya anak kecil yang sampai mereka SD bisa ke surau gitu. Jadi ke suraunya itu hanya batasan waktu sampai kelas 6 SD. Kalau mereka sudah bisa hafal, mengaji, bisa Al-Quran, sudah berhenti di situ. Padahal pembinaan itu seharusnya sampai mereka itu berusia remaja yang waktu rentan itu, dia itu harus mendapatkan pendidikan akhlak perilaku. Dan bahaya-bahaya yang terjadi akan perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti LGBT atau pergaulan bebas dan lain-lainnya gitu. Dan saya sudah menerapkan di musola yang kebetulan saya dirikan dari 2023 ya, di situ saya
saya lihat perkembangan gitu Pak, udah ada ibu-ibu itu sudah terbiasa mengaji dengan kajian setiap hari Rabu 1 minggu sekali, dan itu didatangkan guru dari KUA atau dari Kemenak. Jadi ada siraman rohani buat mereka dan ada pengetahuan. Dan saya juga mendatangkan edukasi tentang gadget, karena gadget itulah yang membuat kerusakan kepada masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa Pak, itu yang bikin rusak. Jadi di situ saya memanggil untuk edukasi supaya mereka tuh orang tua dan anak dikumpulkan dan mereka memberikan waktu limit untuk anak itu boleh pegang HP. Karena semuanya itu akan berpengaruh buruk buat anak-anak. Dan alhamdulillah untuk di Mushola Nurul Hikmah itu untuk saat ini sudah berjalan ibadah-ibadah seperti tadabbur Quran yang dilakukan dari habis maghrib sampai Isya, dan setelah Isya pun nyambung gitu loh Pak. Dan ada kegiatan rebana seperti apa. Jadi kita menggiatkan gitu, memberikan contoh. Saya dari Jakarta memberikan contoh ke kampung itu dengan memberikan fasilitas, memfasilitasi. Dan kadang-kadang saya berpikir gimana rencana kita insya Allah nanti untuk bangun pesantren ya Pak. Ya. Itu saya juga awalnya dengan tanpa modal, hanya kebesaran Allah berdirilah suatu yang kita tidak sangka gitu loh. Maksudnya berdirilah suatu musola yang bisa menampung untuk pendidikan agama dan akhlak perilaku di kampung saya Nagari 7 Ladang Lawe. Mungkin itu aja saya sampaikan, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung dengarkan closing statement dari narasumber kita. Ya, mohon maaf sebelumnya Buya, Bunda Kandung semua karena keterbatasan waktu kita. Kepada Buya Gus Rizal kami persilahkan. Terima kasih. Saya rasa tadi solusinya saya setuju, dan itu pula yang saya jalankan seperti yang disampaikan Ibu tadi. Kita tidak boleh menunggu, tapi masing-masing kita harus bergerak sesuai dengan batas kemampuan kita. Saya ada kritisi orang rantau satu urusan Al-Quran. Orang rantau ini rajin kalau menyumbang, kalau sudah khatam Al-Quran. Habis uang beratus juta. Tapi kalau pengajian tidak jalan di situ, orang rantau tidak mau. Dan khatam Al-Quran itu dibesar-besarkan betul. Habis uang, dana untuk itu. Dan bangga kita, khatam kami rami. Tapi sesudah itu anak-anak tidak mengaji aman-aman saja. Nah ini perlu dirombak. Karena kita sudah bergeser dari nilai kepada seremonial. Bahkan yang rumit lagi, yang heboh khatam itu bukan anak-anak pula, tapi ibu-ibunya. Anak-anaknya bajunya dipinjamkan, tapi ibu-ibunya baju baru biasanya itu. Yang berarak di belakang anak-anak itu. Nah, habis uang. Jadi tidak efektif dan tidak efisien dalam menggunakan potensi. Nah, terkait dengan masalah ini, saya coba ada 3 langkah. Yang pertama, pemetaan kasus LGBT. Ada di sini 6 poin yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah kerapuhan rumah tangga. Rapuh rumah tangga. Itu adalah pangkal masalah. Yang kedua, kelemahan ekonomi. Anak-anak LGBT ini ditarik oleh orang-orang yang semulanya, kenapa mereka bisa jadi korban? Karena diiming-imingi dengan ekonomi. Yang ketiga, sikap permisif dan individualistik yang berkembang. Yang keempat, kurang fokus dan semangat temporer dalam antisipasi. Jadi antisipasi kita tuh heboh kalau diangkat media. Kalau media lahan yang belum, wah yang belum. Jadi kecil rawa angin-angin ci ayam namanya tuh. Yang kelima, fasilitas dakwah minim dalam antisipasi. Sebaliknya support sangat kuat dari kalangan internasional terhadap LGBT. Ini ingat, pendanaan nasional terhadap mereka itu sangat besar. Yang keenam, dukungan politik nasional dan global lemah dalam antisipasi. Itu pemetaannya, itu kondisi realnya. Nah sekarang bagaimana menghadapi itu? Langkah strategis yang harus kita jalankan ada 2 aspek. Yang pertama adalah top down, titik dari atas. Yang kedua bottom up, membasuh dari bumi. Yang titik dari atas, fatwa, itu sudah difatwakan. Fatwa ulama sudah jelas. Yang kedua lahirnya undang-undang dan berbagai peraturan, ini sedang diperjuangkan. Ikut titik dari atas. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga keumatan. Nah boleh jalan sendiri-sendiri saja lagi.
Daram harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah yang lainnya, dengan Majelis Ulama, dengan Bundo Kanduang, dengan lembaga adat, harus bersama, koordinasi antar lembaga. Yang keempat, bentuk sel-sel penolakan yang bergerak secara intensif. Jadi ada sel-sel kecil. So kalau banyak, bila lo ke seminar balik itu, saya tak fikirnya tuh. Tapi ada kelompok-kelompok kecil yang harus bergerak intensif, memberikan pemahaman, menyampaikan bahaya dan mudarat, itu harus intens. Karena mereka begitu pula menyebarkan paham mereka. Harus dilawan dan begitu. Nah sekarang bottom up. Nah membasuh dari bumi ada 4 langkah. Yang pertama, bangun imunitas keluarga. Jelas, dari keluarga ditanamkan. Yang kedua, bentuk jaringan tokoh, termasuk kaum adat. Jadi tokoh sudah harus bersama, membuat jaringan, saling memberikan informasi, saling berbagi pengalaman terkait dengan persoalan dihadapi anak kemenakan. Yang ketiga, gerakan dakwah masif. Jadi dakwah-dakwah dimanapun, mau dari khutbah Jumat, mau ceramah-ceramah rutin, itu harus masif menyebarkan dan menyampaikan bahaya LGBT. Yang keempat, buat payung hukum, buat hukum yang berpayung di bawah hukum adat. Itu dari bawah, tidak dari atas. Jadi masyarakat nagari membuat peraturan nagari agar orang-orang seperti ini minimal mendapatkan hukum sosial. Kalau tidak nanti hukum pidana atau perdata. Hukum sosial. Kalau hadir mereka, bisa tak nenek mamak dan serupa itu. Kalau berbuat seperti itu, indak ke dibawa oleh. Kaili indak ke sarang kuda iwang. Kemudian indak salan tak galah lain. Indak dibawa di tengah dan diimbaukan di tengah narami di jalan dan golong. Orang dan serupa itu kalau masih bertahan, adik bayinya indak ke baimbauan, adik buruaknya indak ke bahambawan. Berani tidak kita membuat sikap seperti itu? Itu saja dibuat oleh nagari, itu sudah menjadi suatu gerakan yang membuat mereka cemas itu. Jadi itu kira-kira catatan-catatan saya, nanti saya kirim ke Buya Elva. Kalau ini bisa kita jabarkan lebih lanjut menjadi langkah-langkah teknis dan strategis, mungkin ada yang bisa kita buat ke depan pada daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Baik, terima kasih kepada narasumber kami. Dari saya, Bapak Ibu, tidak akan menyimpulkan. Sekedar informasi bahwa kegiatan hari ini dari awal sampai selesai itu kita live di YouTube Daram Official dan Radio Gebu Minang. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali untuk mencatat-catat materi kita, itu ada di YouTube Daram Official ataupun Radio Gebu Minang. Kok tinggi kami tampak anjuang, kok rendah kami tampak tanah, kok lurui boleh ditarimo, kok bengkok mohon dilurihkan. Nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan bayi budi bahaso, nan indah ialah baso. Kali lawa di Pulau Rimbang, anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampunan labiah. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara ditutup oleh MC ya, Buya-Buya, Bunda-Bunda. Ya. Masih ada rangkaian kegiatan dulu ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya pernyataan sikap yang akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP Daram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah langkah konkret Daram ke depan untuk memberikan solusi dari semua masalah-masalah tadi. Di antaranya kita menyatakan sikap dan setelah itu kita tidak lanjuti dalam sikap perbuatan. Ya, termasuk nanti nyusun konsep ke depan Gus Rizal, langkah apa yang Daram perbuat untuk mengatasi semuanya. Untuk itu dalam pernyataan sikap ini adalah pernyataan sikap DPP Daram ya. Kami mohon ke depan mendampingi kami, ini kami berempat ini, langsung didampingi oleh Waketum, ya,
Buya let call Dr. Sri. Sambil diri, mohon maaf. Terus ada ketua membidangi SDM. Buya Noval, mohon ke depan. Ya. Ketua membidangi IT, Buya Anton. Oh, ini ketua IT ya. Ketua, ini ketua-ketua dipanggil dia yang pengurus daram ini. Mau ke depan. Ya, ketua Departemen Niziswaf ini. Ya. Buya Anggiat, Datuk Cumano. Sebentar, damping kita. Ada Bondo Ketum, PP Muslimah. Kita maju ke depan untuk penentuan sikap ini. Ya, di sini dulu, ditemani nanti. Masih ada nggak di sini? Ketua penitia mana? Ketua ekonomi? Buya Jawardi mana Bu Jawardi? Ketua Hukum HAM. Sebentar Buya. Pak Sekjen mana Sekjen? Pak Sekjen? Pak Sekjen? Buya Hadison? Wasekjen? Buya Saiful, Wasekjen Ekonomi? Ya. Ini sendiri ya. Muslimah sendiri. Ada sekjennya lah. Sekjen Muslimah. Udah di luar ya. Sebentar. Tolong nanti ada mungkin bisa dari pendiri siapa? Ini ada nih, Buya Eljon, satu orang pendiri. Ya. Sebentar. Bondo Murniati, Sekjen, udah tolong dampingi ketumnya. Ya. Ya, tolong Bu Sekjen didampingi ketumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap DPP Daram Dai Rantau Minang terhadap hasil kajian adat Minangkabau di kampus FKIP UHAMKA Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan memohon rahmat Allah Azza wa Jalla, setelah mengikuti kajian adat Minangkabau yang menghadirkan pakar adat, pakar agama, pakar adat dan agama, bersama peserta kajian menyepakati dan merekomendasikan sebagai berikut. A. Bidang adat. 1. Menguatkan kembali fungsi nenek mama sebagai pembimbing, pelindung, dan penyelesai persoalan anak kemenakan sesuai dengan falsafah Minangkabau. 2. Menghidupkan kembali fungsi kerapatan adat nagari atau KAN dan lembaga adat sebagai pusat pembinaan nilai-nilai adat yang selaras dengan syariat Islam. 3. Mendorong setiap nagari menyusun program pembinaan generasi muda berbasis adat dan budaya Minangkabau. B. Bidang keagamaan. 1. Memperkuat sinergi antara ulama, nenek mama, cadik pandai, dan budak kanduang dalam pembinaan masyarakat.
Kedua, mengoptimalkan fungsi masjid dan surau sebagai pusat pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan pembentukan karakter generasi muda. Tiga, meningkatkan dakwah yang menanamkan nilai adat basandi syarak basandi kitabullah secara berkelanjutan. C, bidang pendidikan. 1. Mengintegrasikan nilai-nilai ABS SBK dalam pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan keluarga. 2. Mendorong perguruan tinggi melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai implementasi ABS SBK dalam menjawab tantangan sosial. 3. Menyusun modul pendidikan adat Minangkabau bagi generasi muda. D. Bidang pemerintahan. 1. Mendorong pemerintah daerah menjadikan nilai ABS SBK sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan karakter masyarakat. 2. Memperkuat kolaborasi pemerintah dengan lembaga adat, MUI, organisasi Islam, dan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah penyakit masyarakat. 3. Memberikan dukungan terhadap program pelestarian adat Minangkabau yang sejalan dengan syariat Islam. E. Bidang sosial kemasyarakatan. 1. Menggerakkan keluarga sebagai benteng utama dalam pembinaan moral anak. 2. Membangun gerakan bersama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, perjudian, pergaulan bebas, LGBT, kekerasan, dan bentuk penyakit masyarakat lainnya. 3. Mengembangkan kegiatan positif bagi generasi muda melalui pendidikan, olahraga, seni budaya, dan kegiatan keagamaan. F. Tindak lanjut membentuk forum sinergi ABS SBK yang melibatkan unsur pemerintah, ulama, nenek mama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda sebagai wadah koordinasi implementasi. Rekomendasi kajian. 1. Menyelenggarakan kajian adat Minangkabau secara berkala sebagai media evaluasi dan penguatan implementasi ABS SBK. 2. Menyusun buku putih, white paper, hasil kajian sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Penutup. Pernyataan sikap dan rekomendasi ini merupakan hasil kesepahaman bersama peserta kajian adat Minangkabau dan diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi falsafah syarak mangato adat mamakai sebagai solusi terhadap berbagai penyakit masyarakat di Minangkabau. Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2026. Hormat kami Ketua Umum Dr. Haji Elva Henry Mukhlis MA, Sekretaris Jenderal Dalminus Sumage SH Esos MAP.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Mohon berkenan tetap berada di tempat. Kami persilahkan untuk berfoto bersama. Ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, baik. Kami persilakan kembali ke tempat. Kami mohon berkenan Buya Gus Rizal dan Bapak Azmi Datuk Bagindo untuk tetap berada di tempat. Kami persilakan dan juga moderator tetap berada di tempat. Selanjutnya penyerahan plakat penghargaan kepada narasumber kita dan juga kepada moderator. Kami persilakan akan diserahkan langsung oleh ketua. Diserahkan langsung oleh ketua panitia. Kepada ketua panitia kami persilakan. Penyerahan pertama akan diserahkan kepada narasumber kita, pada Buya Gus Rizal Gazahan. Kami persilakan kepada ketua panitia. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen spesial ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Selanjutnya penyerahan plakat kepada Bapak Azmi Datuk Bagindo. Kami persilakan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan plakat penghargaan kepada moderator kita, Bapak Doni Muklis SPD. Kami persilakan mengabadikan momen spesial ini. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada Bapak kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berakhir sudah seluruh rangkaian acara kajian adat DPP Daram yang mengangkat tema pemahaman dan implementasi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mengatur adat memakai dalam mengobati penyakit masyarakat di Minangkabau. Saya Afriza mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.